Cukup, ya. Diminta kepada awak media untuk lokasi yang sudah kami siapkan untuk itu. Yang perempuan ini awal media yang di tengah ini, apakah TV pool atau bukan? TV pool. Baik. Sidang perkara pidana atas nama terdakwa Hendra Kurniawan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa sehat? Sehat, Hakim Mulia. Ya. Kami akan tanyakan terlebih dahulu identitas saudara. Nama lengkap saudara Hendra Kurniawan, SIK, betul? Betul. Lahir di Bandung, tanggal 16 Maret 1974. Betul, Pak Hakim. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bangka 2, garis datar G, nomor 3, RT 4, RW 3, Kelurahan Pelamampang, Kecamatan Mampang Perapatan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Betul. Agama Kristen, pekerjaan Polri. Saudara ditangkap tanggal 6 September 2022 dan dilakukan penahanan sejak tanggal 6 September 2022 sampai dan sekarang. Betul. Betul. Kami tanyakan kepada saudara-saudara sudah terima surat dakwaan? Sudah, Pak. Sudah. Dalam perkara ini saudara didampingi oleh penasihat hukum terdakwa? Didampingi. Didampingi ya. Silakan tunjukkan kepada kami surat kuasa saudara. Saudara terdakwa maju ke depan. Ini tanda tangan saudara. Masih dalam satu asosiat yang sama. Tambahan atau memang dibikin dua? Apa itu? Surat kuasanya. Ya. Kami cek dulu yang itu. Ya. Bumisar Sahala, yang mana? Saudara. Kami cek dulu terlebih. Disamakan dulu ya. Ya, coba disesuaikan dengan tanda tangannya. Bumisar Sahala terlebih dahulu. Aslinya. Bas. Berita acara sumpah yang aslinya. Menyusul. Yang lainnya menyusul atau cuma saudara yang menyusul? Ada.
Saudara penuntut umum sudah lihat surat kuasa belum? Ada, ya. Baik. Kemudian berikutnya kuasa Pak Brian, ya. Kemudian Danang menyusul, tapi hadir hari ini? Termasuk Pak Brian? Masih dalam perjalanan. Rino? Ya. Ya. Yopi? Yopi. Yang aslinya? Silakan. Akram? Tidak hadir. Berikut Duma. Tigor? Ini tidak hadir, tapi sudah dilengkapi administrasinya. Sudah. Loh, ini saudara mau ambil lagi atau bagaimana? Yang tadi kan? Igor. Miku Napi Tupulu. Karena kita hadir ya. Silakan. Rian Jones Tambun. Hari ini belum hadir. Ini sudah. Jono. Ya. Sheryl Justika. Leoni Pusponegoro. Ya. Hari ini juga tidak hadir ya. Abi Yukla Maulana. Oh, jatuh. Terakhir Arif Permono. Aslinya menyusul hadir hari ini? Ya.
masih berupa fotokopi dan hari ini juga tidak hadir. Baik, silakan duduk kembali. Kalau kopinya maksud surat kuasanya sudah ada belum sekarang? Mana dia? Berarti belum ada sekarang. Iya kan? Nanti aja lah. Ya. Masih satu tim. Terpisah karena masih belum bisa tunjukkan surat kuasanya. Saudara menunggu aja nanti surat kuasanya ada baru saudara bisa tampil di sini. Gitu ya. Iya, surat kuasanya menyusul nanti juga ya pada saatnya datang surat kuasa baru dia bisa duduk di situ. Gitu ya. Ya, iya. Ini atas nama siapa? Brian. 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 Sudah ada. Bas asli sama KTP. Itu KTP, Pak. Menyusul aja, Bang. Berita acara sumpah asli saudara? Berita acara sumpah? Yang aslinya? Disusul ya. Ini kartu anggotanya, jadi sudah diperiksa, tapi berita acara sumpahnya belum siap. Brian nggak ada. Ya, serahkan kembali. Oh iya, hilang. Baik, sudah kita periksa ya kelengkapan administrasi dari kuasa hukum saudara. Penasihat hukum saudara ya. Kita geser. Dipersilakan kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan. Perhatikan baik-baik ya. Pembacaan dakwaan yang akan dibacakan oleh penuntut umum. Silakan. Siap, terima kasih Majelis Hakim. Sebelum kami bacakan surat dakwaan, kami mohon izin untuk diperkenankan membacakan surat dakwaan ini secara bergiliran karena uraiannya panjang bersama dengan rekan anggota tim JPU yang lain. Terima kasih. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Surat dakwaan nomor register perkara PDM 124-JKTSL TN-10-2022. Identitas terdakwa, nama lengkap Hendra Kurniawan SIK, tempat lahir Bandung, umur 48 tahun, tanggal lahir 16 Maret tahun 1974, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Bangka 2, Strip G nomor 3 RT 4, RW 03, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang, Perapatan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Agama Kristen, pekerjaan Polri, pendidikan S1. Riwayat penangkapan dan penahanan kami tidak bacakan kembali. Mohon izin. Silakan. Dakwaan pertama primer bahwa terdakwa Hendra Kurniawan SIK bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo SH SIK MH, saksi Arif Rahman Arifin SIK MH, saksi Cuk Putranto SIK, saksi Baikuni Wibowo SIK, saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK, saksi Irfan Widianto SH SIK, masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada hari Sabtu tanggal 9 Juli tahun 2022 sekira pukul 07.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli tahun 2022 sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan
atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Berawal pada hari Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat telah terjadi penembakan terhadap diri Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat hingga mengakibatkan hilangnya nyawa Nofriansah Yosua Huta Barat bertempat di rumah dinas milik Saksi Ferdi Sambo SH SIK MH di Komplek Perumahan Polri Duren 3, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Hilangnya nyawa Nofriansah Yosua Huta Barat akibat penembakan tersebut, Saksi Ferdi Sambo SH SIK MH timbul niat untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya dan berupaya untuk mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi. Sehingga salah satu upaya yang dilakukan yaitu menghubungi terdakwa Hendra Kurniawan SIK sekira pukul 17.22 waktu Indonesia Barat, di mana terdakwa Hendra Kurniawan SIK sedang berada di kolam pancing Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Dan kemudian meminta agar segera datang ke rumah saksi Ferdi Sambo SH SIK MH di Komplek Perumahan Polri Duren 3, nomor 46 RT 05 RW 01, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Karena ada sesuatu peristiwa yang perlu dibicarakan. Berselang sekira pukul 19.15 waktu Indonesia Barat, terdakwa Hendra Kurniawan SIK tiba di rumah saksi Ferdi Sambo SH SIK MH di Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan dan bertemu langsung dengan saksi Ferdi Sambo SH SIK MH di karpot rumahnya, di mana saat itu terdakwa Hendra Kurniawan SIK bertanya kepada saksi Ferdi Sambo, ada peristiwa apa bang? Dan dijawab oleh saksi Ferdi Sambo, ada pelecehan terhadap mbakmu. Kemudian saksi Ferdi Sambo melanjutkan ceritanya bahwa mbakmu teriak-teriak saat kejadian itu. Lalu Nofriansah Yosua Huta Barat panik dan keluar dari kamar Putri Cendrawati tempat kejadian. Karena ketahuan oleh Richard Eliezer Pudiang Lumiu sambil bertanya, ada apa bang? Ternyata Nofriansah Yosua Huta Barat yang berada di lantai bawah depan kamar tidur Putri Cendrawati tersebut bereaksi secara spontan dan menembak Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang berdiri di tangga lantai 2 rumah saksi Ferdi Sambo. Melihat situasi tersebut, Richard Eliezer Pudiang Lumiu membalas tembakan Nofriansah Yosua Huta Barat sehingga terjadilah saling tembak-menembak di antara mereka berdua yang mengakibatkan korban jiwa yaitu Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia di tempat kejadian. Inilah cerita yang direkayasa saksi Ferdi Sambo lalu disampaikan kepada terdakwa Hendra Kurniawan SIK. Setelah selesai, terdakwa Hendra Kurniawan SIK mendengarkan cerita dari Ferdi Sambo, kemudian terdakwa Hendra Kurniawan SIK menindaklanjutinya dengan menjumpai Beni Ali, Karo Provos Divpropam Polri yang telah datang terlebih dahulu sebelum maghrib di tempat kejadian di rumah saksi Ferdi Sambo. Bersama-sama dengan Susanto, Kabak Gakum Ro Provos Divpropam Polri, dan selanjutnya terdakwa Hendra Kurniawan SIK bertanya kepada Beni Ali, pelecehannya seperti apa? Kata Beni Ali menjelaskan kepada terdakwa Hendra Kurniawan SIK bahwa Beni Ali sudah bertemu dengan Ibu Putri Cendrawati di kediaman Saguling 3 nomor 29 Duren 3 Jakarta Selatan, dan Putri Cendrawati menceritakan kepada Beni Ali benar telah terjadi pelecehan terhadap diri Putri Cendrawati di saat sedang beristirahat di dalam kamarnya, di mana sewaktu kejadian Putri Cendrawati juga menggunakan baju tidur celana pendek, kata Beni Ali kepada terdakwa Hendra Kurniawan SIK. Lalu Beni Ali melanjutkan ceritanya dan mengatakan permasalahannya, korban Nofriansah Yosua Huta Barat telah memasuki kamar Putri Cendrawati dan sedang meraba paha sampai mengenai kemaluan Putri Cendrawati. Akan tetapi Putri Cendrawati terbangun dan kaget sambil berteriak. Dikarenakan teriakan Putri Cendrawati tersebut, korban Nofriansah Yosua Huta Barat menodongkan senjata apinya ke Putri Cendrawati sambil mencekik leher dan memaksa agar membuka kancing baju Putri Cendrawati.
Lalu Putri Cendrawati berteriak histeris sehingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat panik dan keluar dari kamar. Dan saat itu juga bertemu dengan Richard Eliezer Pudiang Lumiu sehingga terjadi tembak-menembak. Cerita Beni Ali didapatkan dari Putri Cendrawati lalu diceritakan kembali kepada terdakwa Hendra Kurniawan SIK. Sebentar penuntut umum. Ini ada kehadiran penasihat hukum terdakwa. Kami akan tanyakan terlebih dahulu surat kuasa saudara. Kita akan tunggu terlebih dahulu. Saudara baru mendaftarkan atau saudara baru mendaftarkan surat kuasa saudara? Sudah? Sudah sejak berapa hari yang lalu. Sudah siap ya? Silakan maju yang baru. Surat kuasanya terlebih dahulu. Berita acara sidang dan ID card-nya.
Surat kuasanya? Surat kuasanya tadi yang asli. Ya. Sudah cukup ya. Sudah tadi surat kuasanya asli. Sudah cukup ya, silakan duduk kembali. Silakan penuntut umum melanjutkan pembacaan dakwaannya. Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim, izin melanjutkan. Setelah selesai terdakwa Hendra Kurniawan SIK mendengar cerita dari Beni Ali di ruang tengah rumah dinas saksi Ferdi Sambo, tempat kejadian perkara, kemudian terdakwa Hendra Kurniawan SIK mendekati sambil melihat mayat Nofriansah Yosua Huta Barat yang berada di bawah tangga dapur rumah dinas saksi Ferdi Sambo SHSIK tersebut. Tidak lama kemudian, sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, datang mobil ambulans dan selanjutnya jenazah korban Nofriansah Yosua Huta Barat dievakuasi ke Rumah Sakit Kramat Jati yang dikawal oleh Susanto. Setelah jenazah korban Nofriansah Yosua Huta Barat dievakuasi, kemudian terdakwa Hendra Kurniawan SIK bersama Beni Ali kembali ke kantor Divisi Propam Mabes Polri. Dan selama dalam perjalanan menuju kantor, terdakwa Hendra Kurniawan SIK menelpon Harun supaya menghubungi saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK agar datang ke kantor Divisi Propam Mabes Polri dengan yang tujuannya untuk melakukan klarifikasi kebenaran peristiwa di rumah dinas saksi Ferdi Sambo tersebut. Setibanya terdakwa Hendra Kurniawan SIK di kantor sekira pukul 20.05 waktu Indonesia Barat. Saat itu saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK ternyata telah tiba terlebih dahulu di sana. Kemudian terdakwa Hendra Kurniawan SIK melakukan klarifikasi kepada Richard Eliezer Pudiang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Ma'ruf yang telah berada di sana. Dan pada intinya mereka menjelaskan dan membenarkan sesuai cerita yang telah diskenariokan oleh saksi Ferdi Sambo sebelumnya perihal terjadinya penembakan di komplek perumahan Polri Duren 3, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian sekira pukul 20.45 waktu Indonesia Barat, Beni Ali mendapat telepon dari Dedi Murti dan menyampaikan agar Beni Ali menghadap pimpinan. Pada saat Beni Ali berangkat dari kantor Divisi Propam Mabes Polri hendak menghadap pimpinan dan mau turun ke lantai 1 Biro Provos. Di saat itulah bertemu Beni Ali dengan saksi Ferdi Sambo dan Beni Ali menyatakan, "Saya dipanggil pimpinan." Kemudian saksi Ferdi Sambo kemudian dijawab oleh saksi Ferdi Sambo, "Oh iya, jelaskan saja, nanti saya menghadap juga." Kemudian terdakwa Hendra Kurniawan SIK mendampingi Beni Ali bersama menghadap pimpinan. Sepulangnya saksi Ferdi Sambo, terdakwa Hendra Kurniawan SIK dan Beni Ali menghadap pimpinan. Selanjutnya pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, terdakwa Hendra Kurniawan SIK dan saksi Ferdi Sambo kembali ke ruangan pemeriksaan Biro Provos di lantai 3 dan langsung menemui Richard Eliezer Pudiang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Ma'ruf untuk menyampaikan dan menyamakan pikiran sesuai skenario yang telah dibuat sebelumnya atas peristiwa penembakan yang telah terjadi pada diri korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Setelah itu, saksi Ferdi Sambo kembali memanggil terdakwa Hendra Kurniawan SIK, Beni Ali, saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK dan Harun dan menyampaikan bahwa ini masalah harga diri.
percuma punya jabatan dan pangkat bintang 2 kalau harkat dan martabat serta kehormatan keluarga hancur karena kelakuan Brigadir Nofriansah Huta Barat. Saya sudah menghadap pimpinan dan menjelaskan pertanyaan pimpinan cuma satu, yaitu kamu nembak nggak Bo? Dan saksi Ferdi Sambo menjawab siap tidak Jenderal. Kalau saya nembak kenapa harus di dalam rumah? Pasti saya selesaikan di luar. Kalau saya yang nembak bisa pecah itu kepalanya atau jebol karena senjata pegangan saya kaliber 45. Mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP, keterangan saksi dan barang bukti yang diamankan. Untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan, berangkat dari kejadian Duren 3 saja. Dan baiknya untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 9 Juli tahun 2022 sekira pukul 07.30 waktu Indonesia Barat, terdakwa Hendra Kurniawan SIK ditelepon oleh saksi Ferdi Sambo dan mengatakan, "Bro, untuk pemeriksaan saksi-saksi oleh penyidik Selatan di tempat bro aja ya, biar tidak gaduh karena ini menyangkut mbakmu masalah pelecehan. Dan tolong cek CCTV komplek." Lalu sekira pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa Hendra Kurniawan SIK menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha SHSIK MSI alias Acai yang merupakan tim CCTV pada saat kasus KM50 namun tidak terhubung. Kemudian terdakwa Hendra Kurniawan SIK menghubungi saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK melalui WhatsApp call dan meminta agar ke ruangan terdakwa Hendra Kurniawan SIK. Pada saat saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK tiba di ruangan tersebut, terdakwa Hendra Kurniawan SIK meminta Agus Nurpatria Adi Purnama SIK untuk menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha SIK SHSIK MSI alias Aceh dengan kalimat, "Coba Gus hubungi AKBP Ari Cahya." Namun tidak terhubung juga. Lalu tidak berapa lama kemudian saksi Ari Cahya Nugraha SHSIK MSI alias Aceh menghubungi saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK dengan nomor 081221782997 dan mau bicara dengan terdakwa Hendra Kurniawan SIK. Lalu saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK menyerahkan handphonenya kepada terdakwa Hendra Kurniawan SIK sambil mengatakan kepada saksi Ari Cahya Nugraha SHSIK MSI alias Aceh, "Nih ada di sebelah saya." Kemudian terdakwa Hendra Kurniawan SIK berbicara dengan saksi Ari Cahya Nugraha SHSIK MSI alias Aceh dan mengatakan, "Cai, permintaan Bang Sambo untuk CCTV udah dicek belum? Kalau belum, mumpung siang coba kamu screening." Akan tetapi saksi Ari Cahya Nugraha SHSIK MSI alias Aceh menjelaskan dia sedang berada di Bali dan menyampaikan nanti biar anggotanya, maksudnya saksi Irfan Widianto SHSIK yang melakukan pengecekan CCTV. Kemudian terdakwa Hendra Kurniawan SIK menjawab, "Silakan aja koordinasi dengan Kaden A." Maksudnya saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK. Setelah itu, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK kembali menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha SHSIK MSI alias Aceh untuk memastikan bahwa arahan yang diberikan oleh terdakwa Hendra Kurniawan SIK sudah jelas. Dan dijawab oleh saksi Ari Cahya Nugraha SHSIK MSI alias Aceh bahwa arahan tersebut sudah jelas. Kemudian saksi Ari Cahya Nugraha SHSIK MSI alias Aceh juga menyampaikan kepada saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK bahwa anggota Ari Cahya Nugraha SHSIK MSI alias Aceh akan menemui saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK guna berkoordinasi menyangkut arahan dari terdakwa Hendra Kurniawan SIK. Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, saksi Irfan Widianto SHSIK yang merupakan anak buah dari saksi Ari Cahya Nugraha SHSIK MSI alias Aceh tiba di Komplek Polri Duren 3, kemudian memarkirkan kendaraannya di luar Komplek Perumahan Polri sambil menunggu anggota lainnya yaitu saksi Tomser dan Munafri. Berselang tidak berapa lama kemudian, sekitar 5 menit, mereka bersama tiba di parkiran tersebut dan selanjutnya saksi Irfan Widianto SHSIK menelpon saksi Ari Cahya Nugraha SHSIK MSI alias Aceh dan menyampaikan bahwa saksi Irfan Widianto SHSIK sudah tiba di Komplek Perumahan Polri Duren 3 dan saksi Ari Cahya Nugraha SHSIK MSI alias Aceh memberikan nomor handphone saksi
Agus Nurpatria Adipurnama SIK, maksudnya Kaden A Paminal, dan saksi Irfan Widianto SHSIK meminta menghadap. Selanjutnya, saksi Irfan Widianto SHSIK menghubungi saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK, maksudnya Kaden A Paminal, dan menyatakan bahwa saksi Irfan Widianto adalah anggota Ari Cahya Nugraha SHSIK MSI alias Acai, dan meminta menghadap kepada saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK. Dan selanjutnya, saksi Irfan Widianto SHSIK agar melakukan screening dengan cara menghitung jumlah CCTV yang berada di Komplek Polri Duren 3 dan menemukan bahwa terdapat sebanyak 20 CCTV di Komplek Polri Duren 3. Setelah itu, saksi Irfan Widianto SHSIK melaporkan hal tersebut kepada saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK dengan menggunakan telepon bahwa hasil pengecekan CCTV di seputaran Komplek Perumahan Polri Duren 3 ada sekitar 20 CCTV. Selanjutnya, saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK juga melaporkan jumlah CCTV di seputaran Komplek Perumahan Duren 3 tersebut kepada terdakwa Hendra Kurniawan SIK yang sedang berada di rumah dinas saksi Ferdi Sambo bersama saksi Arif Rahman Arifin SIK MH dan saksi Ferdi Sambo SH SIK MH. Kemudian Agus Nurpatria Adipurnama SIK mengatakan, "Bang, izin anak buahnya Acai laporan ke saya, ada sebanyak 20 CCTV. Kemudian terdakwa Hendra Kurniawan SIK mengatakan, "Oke, jangan semuanya, yang penting-penting saja." Setelah menghubungi terdakwa Hendra Kurniawan SIK, kemudian saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK menyampaikan kepada saksi Irfan Widianto SHSIK dengan cara dirangkul oleh saksi Agus Nurpatria sambil ditunjukkan CCTV yang berada di pertigaan depan pintu masuk lapangan basket Komplek Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Kemudian saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK menanyakan DVR CCTV tersebut ada di mana, tetapi saksi Irfan Widianto SHSIK menjawab tidak tahu. Dan setelah itu saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK menyatakan bahwa DVR CCTV tersebut ada di pos security dan saksi Irfan Widianto SHSIK dan diarahkan mengecek kebenaran DVR tersebut. Setelah itu, saksi Irfan Widianto SHSIK juga diminta untuk mengambil DVR CCTV tersebut dan mengganti dengan DVR yang baru. Izin dilanjutkan oleh rekan kami. Mohon izin melanjutkan Yang Mulia. Silakan. Selanjutnya, saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK mengajak berjalan kembali saksi Irfan Widianto SHSIK sambil dirangkul menuju ke rumah saksi Ridwan Riki Nelson Soplangit SIK MH Kasat Reskrim Metro Jakarta Selatan. Dan pada saat tiba di depan rumah saksi Ridwan Riki Nelson Soplangit SIK MH, saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK menanyakan, "Ini rumah siapa?" Dan saksi Irfan Widianto SHSIK menjawab bahwa rumah tersebut adalah rumah dari saksi Ridwan Riki Nelson Soplangit SIK MH Kasat Reskrim Metro Jakarta Selatan. Selanjutnya, saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK meminta kepada saksi Irfan Widianto SHSIK agar DVR CCTV yang berada di rumah Ridwan Riki Nelson Soplangit SIK MH diambil diganti dengan yang baru. Kemudian saksi Irfan Widianto SHSIK bersama dua anggota saksi menuju ke pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Dan saksi Irfan Widianto mengecek DVR CCTV tersebut. Dan saksi Irfan Widianto melihat ada monitor dalam keadaan menyala. Lalu saksi Irfan Widianto berjalan lagi dan melihat DVR CCTV ada 2 DVR berwarna hitam. Selanjutnya saksi Irfan Widianto keluar dari pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Kemudian saksi Irfan Widianto berjalan menuju rumah saksi Ridwan Riki Nelson Soplangit SIK MH dan setelah bertemu saksi Irfan Widianto kemudian menyampaikan kepada saksi
Ridwan Riki Nelson Soplangit SIK MH bahwa saksi Irfan Widianto mendapat arahan untuk mengambil DVR CCTV di rumah saksi Ridwan Riki Nelson Soplangit SIK MH. Selanjutnya, saksi Ridwan Riki Nelson Soplangit SIK MH menanyakan, perintah siapa? Saksi Irfan Widianto hanya menyampaikan arahan sambil tangan saksi Irfan Widianto menunjuk ke arah belakang, di mana arah tersebut ada saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK, yaitu Kaden Paminal, dan saksi Ridwan Riki Nelson Soplangit SIK MH menyatakan, ya sudah, nanti saja. Selanjutnya, saksi Irfan Widianto keluar komplek perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan dan mengajak anggotanya. Ketika tiba di luar, saksi Irfan Widianto menerima telepon dari saksi Cuk Putranto SIK, Korspri Kadif Propam, dan menanyakan apakah telah menerima arahan untuk mengganti 2 DVR CCTV. Kemudian saksi Irfan Widianto mengiyakan, dan selanjutnya saksi Cuk Putranto SIK menekankan agar saksi Irfan Widianto jangan lupa untuk mengganti dengan yang DVR CCTV baru. Kemudian saksi Irfan Widianto menghubungi saksi Chong Cipung alias Afung, pemilik usaha CCTV. Selanjutnya saksi Irfan Widianto memesan 2 unit DVR CCTV yang sesuai dengan yang ada di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Dan saksi Irfan Widianto juga meminta agar saksi Chong Cipung alias Afung datang segera untuk melakukan pergantian DVR CCTV tersebut. Selanjutnya, sekira pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, saksi Chong Cipung alias Afung datang ke lokasi dan bertemu dengan saksi Irfan Widianto SH SIK di luar komplek perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Kemudian saksi Irfan Widianto mengajak saksi Chong Cipung alias Afung ke pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan bersama 2 anggotanya dari saksi Irfan Widianto. Setelah tiba di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, saksi Irfan Widianto bertemu dengan security Komplek Perumahan Polri Duren 3, yaitu saksi Abdul Zafar, dan menyampaikan bahwa saksi Irfan Widianto diminta untuk mengganti DVR CCTV yang berada di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Ternyata security bernama Abdul Zafar tidak memperbolehkan dan menyampaikan agar meminta izin terlebih dahulu kepada Ketua RT Komplek Polri Duren 3 RT 05 RW 01. Namun ketika saksi Abdul Zafar hendak menghubungi Ketua RT dengan menggunakan handphone oleh saksi Irfan Widianto melarangnya. Bahkan saksi Abdul Zafar dihalangi untuk tidak boleh masuk ke pos pengamanan Komplek Perumahan Polri Duren 3 tersebut. Pada saat itu, saksi Irfan melihat bahwa layar monitor tersebut menyala dan bergerak. Hanya saksi Irfan Widianto tidak ingat berapa channel yang tertera pada layar monitor tersebut. Kemudian saksi Chong Cipung alias Afung melakukan penggantian 2 unit DVR CCTV merek G-Lens Security model GFDS garis datar 87508M serial number 977042771322 yang ada harddisknya berada di pos security Komplek Polri Duren 3 RT 5 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan tersebut. Pada saat saksi Chong Cipung alias Afung melakukan penggantian DVR CCTV, saksi Irfan Widianto menelpon saksi Ridwan Riki Nelson Soplangit untuk menanyakan tentang permintaan penggantian DVR CCTV di rumahnya. Seperti yang sebelumnya saksi Irfan Widianto sampaikan pada saksi Ridwan Riki Nelson Soplangit SIK MH dan saksi Ridwan Riki Nelson Soplangit SIK MH
meminta saksi Irfan Widianto agar datang ke rumahnya untuk mengambil DVR CCTV tersebut. Selanjutnya saksi Irfan Widianto pergi meninggalkan saksi Chong Cipung alias Apung menuju rumah saksi Ridwan Ricky Nelson Soplangit SIK MH untuk mengambil DVR CCTV. Setibanya di rumah saksi Ridwan Ricky Nelson Soplangit, DVR CCTV tersebut langsung diserahkan kepada saksi Irfan Widianto SH SIK di luar rumah. Kemudian saksi Irfan Widianto kembali ke pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan sambil membawa DVR CCTV milik AKBP saksi Ridwan Ricky Nelson Soplangit SIK MH. Bahwa sekitar 10 menit berjalan, kemudian saksi Irfan Widianto menerima telepon dari saksi Arianto yang merupakan seorang PHL di Propam Polri dan menyatakan bahwa kalau pergantian DVR CCTV sudah selesai, agar diserahkan kepada saksi Cuk Putranto SIK di rumah pribadi saksi Ferdi Sambo di Jalan Saguling 3 Romawi nomor 29 Duren 3 Jakarta Selatan. Selanjutnya, saksi Irfan Widianto menyatakan karena proses pergantian DVR CCTV sudah mau selesai, agar saksi Arianto saja yang datang untuk menjemput DVR CCTV tersebut. Kemudian saksi Arianto datang dan sekitar 10 menit kemudian proses pergantian DVR CCTV di pos security Komplek Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan selesai. Selanjutnya saksi Irfan Widianto menyerahkan 3 unit DVR CCTV kepada saksi Arianto dengan perincian 2 unit DVR CCTV yang berada di pos security Komplek Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan dan 1 unit lagi DVR CCTV milik saksi Ridwan Ricky Nelson Soplangit. Bahwa tindakan mengambil dan mengganti DVR CCTV yang berada di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan adalah tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Dr. Andes Seno Soekarto selaku Ketua RT dan baru diketahui mengenai penggantian DVR CCTV Komplek Polri Duren 3 pada tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 07.30 waktu Indonesia Barat. Ketika saksi Marjuki dan saksi Japar datang ke tempat tinggal saksi Dr. Andes Seno Soekarto dan menjelaskan bahwa pada tanggal 9 Juli 2022 ada sekitar 3-5 orang yang datang mengaku sebagai anggota polisi ke pos pengamanan Komplek Perumahan Polri Duren 3, namun tidak memberitahukan di mana bertugas dan juga tidak memberikan nama. Lalu mereka mengganti DVR CCTV yang ada dengan yang baru. Sehingga perbuatan saksi Irfan Widianto atas permintaan saksi Ferdi Sambo mengakibatkan terganggunya sistem elektronik yaitu CCTV komplek yang berada di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Selanjutnya pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, DVR CCTV yang telah diambil dari kedua lokasi tersebut telah diserahkan oleh saksi Arianto kepada saksi Cuk Putranto SIK, di mana saksi Cuk Putranto melihat sendiri DVR CCTV tersebut telah terbungkus plastik berwarna hitam. Kemudian saksi Cuk Putranto menyuruh saksi Arianto untuk meletakkan DVR CCTV tersebut di bagasi mobil Toyota Innova dengan nopol B1617 KH milik saksi Cuk Putranto, dan saksi Cuk Putranto tidak membuka plastik yang berisi DVR CCTV tersebut. Bahwa saksi Cuk Putranto SIK dalam menguasai DVR tersebut tanpa dilengkapi surat tugas maupun berita acara penyitaan sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan KUHP dalam melaksanakan tindakan hukum terhadap barang bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana. Namun DVR CCTV tersebut ditaruh di bagasi mobil milik saksi Cuk Putranto dan bukan diserahkan kepada yang berwenang
dalam menangani perkara tindak pidana. Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, saksi Arif Rahman Arifin SIK MH ditelepon oleh terdakwa Hendra Kurniawan dan meminta saksi Arif Rahman Arifin untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan dengan maksud agar penyidik Polres Jakarta Selatan membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file dugaan pelecehan Ibu Putri Chandrawati, di mana hal tersebut merupakan hal yang mengada-ngada karena memang tidak ada peristiwa pelecehan. Kemudian saksi Ferdi Sambo menelpon saksi Arif Rahman dan mengingatkan hal yang sama agar jangan menyampaikan aib keluarga, jangan kemana-mana atau tersebar, malu karena itu aib. Kemudian sekira pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, saksi Arif Rahman menghubungi saksi Cuk Putranto untuk bertemu di Polres Jakarta Selatan, dan saksi Arif Rahman Arifin dan juga menghubungi saksi Rifaizal Samuel bahwa akan datang ke Polres Jakarta Selatan sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Saksi Arif Rahman Arifin tiba di Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan saksi Rifaizal Samuel bersama tim penyidik di ruang rapat Kasat Reskrim. Tidak berapa lama kemudian, saksi Cuk Putranto SIK datang. Lalu saksi Arif Rahman Arifin menyampaikan arahan dari terdakwa Hendra Kurniawan dan saksi Ferdi Sambo SIK kepada penyidik supaya BAP Ibu Putri Chandrawati tidak tersebar kemana-mana. Penyidik agar bertanggung jawab. Kemudian saksi Rifaizal Samuel bertanya, izin bang, kami boleh meminta dekoder CCTV. Saksi Arif Rahman Arifin kaget karena tidak tahu tentang dekoder CCTV. Tapi kemudian saksi Cuk Putranto SIK menyampaikan bahwa menyimpan dekoder CCTV ada di mobilnya. Kemudian penyidik Polres Jakarta Selatan mengambil dari mobil saksi Cuk Putranto SIK. Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, ketika saksi Cuk Putranto SIK sedang berada di dalam ruangan di Propam, saksi Cuk Putranto dipanggil oleh saksi Ferdi Sambo dan bertanya, CCTV di mana? Dan dijawab oleh saksi Cuk Putranto, CCTV mana Jenderal? Kemudian saksi Ferdi Sambo menjawab, CCTV sekitar rumah. Kemudian dijawab lagi oleh saksi Cuk Putranto, sudah saya serahkan ke Polres Jakarta Selatan. Kemudian saksi Ferdi Sambo katakan, siapa yang perintahkan? Kemudian dijawab oleh saksi Cuk Putranto, siap. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo meminta saksi Cuk Putranto SIK dengan berkata, kamu ambil CCTV-nya, kamu copy, dan kamu lihat isinya. Kemudian saksi Ferdi Sambo melanjutkan kata-katanya dengan nada marah. Lakukan, jangan banyak tanya. Kalau ada apa-apa, saya tanggung jawab. Dan dijawab oleh saksi Cuk Putranto, siap Jenderal. Kemudian saksi Cuk Putranto meninggalkan ruang kerja saksi Ferdi Sambo dan menghubungi saksi Rifaizal Samuel untuk mengambil DVR CCTV. Kemudian pada saat itu, saksi Rifaizal Samuel menanyakan, kok diambil bang? Kan sudah diserahkan. Namun dijawab oleh saksi Cuk Putranto, perintah Bapak. Selanjutnya, saksi Cuk Putranto SIK menuju ke Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan penyidik Polres Jakarta Selatan untuk mengambil DVR CCTV yang masih terbungkus plastik hitam yang kemudian disimpan saksi Cuk Putranto SIK di mobil Toyota Innova Nopol B1617 KIH miliknya. Begitu khawatir dan gelisahnya saksi Ferdi Sambo atas perbuatan penembakan yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 di rumahnya, Komplek Perumahan Pore Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan. Maka pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, saksi Ferdi Sambo menghubungi saksi Cuk Putranto
agar datang ke komplek perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan. Kemudian pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, saksi Cuk Putranto menghubungi saksi Baikuni Wibowo SIK agar datang ke TKP dengan maksud untuk mengkopi dan melihat isi DVR CCTV, dan setelah keduanya bertemu, saksi Cuk Putranto menyampaikan, "Bek, tolong kopi dan lihat isinya." Dan oleh saksi Baikuni Wibowo menjawab, "Nggak apa-apa ini." Dan dijawab oleh saksi Cuk Putranto, "Kemarin saya sudah dimarahi, saya takut dimarahi lagi." Selanjutnya saksi Cuk Putranto menyerahkan kunci mobilnya kepada saksi Baikuni Wibowo untuk mengambil DVR CCTV yang disimpan di mobilnya. Selanjutnya, setelah saksi Baikuni Wibowo mengambil DVR CCTV yang berada di dalam mobil Toyota Innova Nopol B1617KH milik saksi Cuk Putranto, kemudian saksi Baikuni Wibowo kembali ke kantor Sespri Kadif Propam lantai 1 Gedung Utama Mabes Polri, dan saksi Baikuni Wibowo menyiapkan satu buah laptop Microsoft Surface dan kabel HDMI yang disambungkan ke laptop. Setelah menyala, pada saat itu muncul notifikasi untuk memasukkan password atau sandi. Namun pada saat itu saksi Baikuni Wibowo tidak memasukkan password atau sandi, tetapi hanya menekan OK dan langsung tersambung, di mana dari ketiga DVR CCTV tersebut hanya ada satu DVR CCTV yang berisi data atau rekaman, yaitu DVR CCTV yang berada di gapura pos satpam yang menghadap rumah nomor 46, nomor 45, dan nomor 43. Kemudian saksi Baikuni Wibowo mencari data atau rekaman pada tanggal 8 Juli 2022 dari pukul 16.00 sampai dengan pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, dan dipindahkan ke media penyimpanan flash disk warna merah hitam. Setelah itu saksi Baikuni Wibowo kembali ke komplek Polri Duren 3 Pancoran Jakarta Selatan dengan membawa flash disk warna hitam dan laptop Microsoft Surface dan menunjukkan data rekaman yang sudah dikopi tersebut kepada saksi Cuk Putranto. Tepatnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. Setelah selesainya pelaksanaan olah TKP di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 dan bertempat di rumah saksi Ridwan Regi Nelson Soplangit selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan yang beralamat di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 Pancoran Jakarta Selatan, kemudian saksi Baikuni Wibowo SIK menyampaikan kepada saksi Cuk Putranto, "Nih, udah kopiannya CCTV." Saat itu saksi Cuk melaporkan dahulu kepada saksi Arif Rahman Arifin, di mana pada saat itu juga berada di TKP dengan mengatakan, "Bang, kemarin Bapak perintahkan untuk mengkopi dan melihat isinya. Abang mau lihat gak?" Kemudian saksi Cuk Putranto bersama saksi Arif Rahmat Arifin, saksi Baikuni Wibowo, dan saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit secara bersama-sama menonton rekaman CCTV hasil kopian atau unduhan oleh saksi Baikuni Wibowo SIK dan diputar dengan menggunakan laptop milik saksi Baikuni Wibowo SIK. Selanjutnya, setelah keempat orang saksi yang menonton dan melihat isi dari flash disk tentang kejadian yang telah direkam dari CCTV tersebut, ternyata saksi Cuk Putranto SIK berkata, "Bang, ini Joshua masih hidup." Lalu saksi Baikuni Wibowo SIK memutar ulang antara menit 17.07 waktu Indonesia Barat sampai 17.11 waktu Indonesia Barat, dan mereka lihat ternyata benar bahwa Nofriansah Yosua Huta Barat sedang memakai baju putih dan berjalan dari pintu depan rumah menuju pintu samping melalui taman rumah dinas saksi Ferdi Sambo. Melihat keadaan sebenarnya terkait keberadaan Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup, akhirnya perasaan saksi Arif Rahman Arifin sangat kaget
karena tidak menyangka bahwa apa yang sudah saksi Arif Rahmat Arifin dengar beberapa hari yang lalu, informasi tentang kronologis kejadian tembak-menembak yang disampaikan oleh Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Budi Herdi, dan Karopenmas Div Humas Brigjen Ramadan ternyata tidak sama dengan apa yang saksi Arif Rahman Arifin lihat pada CCTV tersebut. Sekaligus terbantahkan apa yang disampaikan saksi Ferdi Sambo perihal meninggalnya Nofriansah Yosua Huta Barat terjadi karena tembak-menembak antara Nofriansah Yosua Huta Barat dengan Richard Eliezer sebelum saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinas Duren 3. Yang akhirnya saksi Arif Rahman Arifin keluar dari rumah saksi Ridwan Ricky Nelson Soplangit dan langsung menghubungi terdakwa Hendra Kurniawan SIK dengan menggunakan WhatsApp call untuk meminta arahan dan petunjuk di mana terdakwa Hendra Kurniawan SIK selaku senior atau atasannya langsung, dan juga merupakan bagian tim khusus yang menangani peristiwa tembak-menembak di Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan. Lalu saksi Arif Rahman Arifin melaporkan dengan sebenarnya fakta dari rekaman CCTV tersebut, di mana keadaan sebenarnya masih terlihat Nofriansah Yosua Huta Barat sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah setelah saksi Ferdi Sambo sampai di rumah dinasnya. Mendengar suara saksi Arif Rahmat Arifin melalui telepon gemetar dan takut, lalu terdakwa Hendra Kurniawan menenangkannya dan meminta agar pada kesempatan pertama ini saksi Arif Rahman Arifin dan terdakwa Hendra Kurniawan menghadap saksi Ferdi Sambo. Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, saksi Arif Rahman Arifin diajak oleh terdakwa Hendra Kurniawan menghadap ke ruangan kerja saksi Ferdi Sambo di Mabes Polri. Kemudian saksi Ferdi Sambo menanyakan maksud dari kedatangan terdakwa Hendra Kurniawan dan saksi Arif Rahman Arifin. Dan dijawab oleh terdakwa Hendra Kurniawan hendak melaporkan apa yang sebenarnya dilihat oleh saksi Arif Rahman Arifin dari rekaman CCTV sebagaimana yang dilaporkan kepada terdakwa Hendra Kurniawan di saat mereka nonton bersama pada waktu dini hari pukul 02.00 waktu Indonesia Barat tanggal 13 Juli 2022, di mana ditemukan perbedaan keterangan antara saksi Ferdi Sambo yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat pada saat saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinas Duren 3 telah terjadi tembak-menembak antara Nofriansah Yosua Huta Barat dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Namun, berdasarkan rekaman CCTV pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 yang telah ditonton oleh saksi Cuk Putranto bersama saksi Arif Rahman, saksi Baikuni, dan saksi Ridwan Ricky Nelson Soplangit, terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut bahwa pada saat saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinas milik saksi Ferdi Sambo di Duren 3 nomor 46, terlihat bahwa Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup dan berjalan di taman rumah tersebut. Perbedaan tersebut dijelaskan sebanyak 2 kali oleh terdakwa Hendra Kurniawan, namun saksi Ferdi Sambo tidak percaya dan mengatakan, "Masa sih?" Kemudian terdakwa Hendra Kurniawan meminta kepada saksi Arif Rahman untuk menjelaskan kembali apa isi rekaman CCTV tersebut terkait dengan keberadaan Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup pada saat saksi Ferdi Sambo datang ke TKP. Kemudian saksi Ferdi Sambo mengatakan bahwa itu keliru. Namun pada saat itu saksi Arif Rahman Arifin mendengar nada bicara saksi Ferdi Sambo sudah mulai meninggi atau emosi dan menyampaikan kepada terdakwa Hendra Kurniawan dan saksi Arif Rahman Arifin,
masa kamu tidak percaya sama saya? Lalu saksi Ferdi Sambo menanyakan, siapa saja yang sudah menonton rekaman CCTV tersebut dan disimpan di mana file rekaman CCTV tersebut? Kemudian saksi Arif Rahman Arifin menjawab, yang sudah melihat rekaman CCTV tersebut adalah Arif Rahman Arifin, saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni Wibowo, dan saksi Ridwan Riki Nelson Soplangit, Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan. Dan file tersebut tersimpan di flash disk laptop tersebut milik saksi Baikuni Wibowo SIK. Kemudian saksi Ferdi Sambo mengatakan, berarti kalau ada bocor dari kalian berempat. Saksi Ferdi Sambo menjelaskan dengan wajah tegang dan marah. Kemudian saksi Ferdi Sambo meminta saksi Arif Rahman Arifin untuk menghapus dan memusnahkan file tersebut dengan kalimat, kamu musnahkan dan hapus semuanya. Kemudian saksi Ferdi Sambo menyampaikan kepada terdakwa Hendra Kurniawan SIK, Hendra, kamu cek nanti itu adik-adik, pastikan semuanya beres. Pada saat komunikasi tersebut, saat saksi Arif Rahman Arifin tidak berani menatap saksi Ferdi Sambo dan hanya menunduk. Lalu saksi Ferdi Sambo berkata, kenapa kamu tidak berani natap mata saya? Kamu kan sudah tahu apa yang terjadi dengan mbakmu. Kemudian saksi Ferdi Sambo mengeluarkan air mata. Dan terdakwa Hendra Kurniawan SIK berkata, sudah Rif, kita percaya saja. Kemudian pada saat saksi Arif Rahman Arifin dan terdakwa Hendra Kurniawan akan keluar ruangan, saksi Ferdi Sambo meminta kembali kepada terdakwa Hendra Kurniawan dan saksi Arif Rahman Arifin, berkata, pastikan semuanya sudah bersih. Mohon izin yang mulia dilanjutkan oleh rekan. Silakan. Terima kasih, izin melanjutkan yang mulia. Bahwa perkataan saksi Ferdi Sambo kepada terdakwa Hendra Kurniawan yang mengatakan pastikan semuanya sudah bersih adalah merupakan perkataan yang tidak perlu dipatuhi dan seharusnya terdakwa Hendra Kurniawan SIK menyadari akibat dan konsekuensi yang akan timbul atas perkataan tersebut terkait telah terjadi penembakan di rumah saksi Ferdi Sambo, Komplek Perumahan Duren 3, nomor 46 RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan. Padahal peristiwa tembak menembak tersebut belum terjadi sama sekali sebagaimana laporan dari saksi Arif Rahman Arifin. Mengenai rekaman video DVR CCTV yang telah ditonton sebelumnya, padahal faktanya setelah saksi Ferdi Sambo datang ke rumah di komplek Duren 3 nomor 46, pada saat itulah baru terjadi penembakan terhadap diri korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang dibuktikan dari hasil rekaman CCTV. Namun terdakwa Hendra Kurniawan SIK malah turut serta bersepakat dengan saksi Ferdi Sambo dan menyampaikan serta bersepakat dengan saksi Ferdi Sambo dan menyampaikan kepada saksi Arif Rahman Arifin, sudah Arif, kita percaya saja. Perkataan tersebut seharusnya tidak diikuti oleh terdakwa Hendra Kurniawan. Perkataan tersebut seharusnya tidak diikuti oleh Hendra Kurniawan karena merupakan kebohongan saksi Ferdi Sambo yang menyesatkan para pihak yang lain dan tidak perlu menindaklanjutinya dengan tindakan yang menghilangkan DVR CCTV. Malah terdakwa Hendra Kurniawan dengan senang hati merealisasikannya dengan memberikan petunjuk atau arahan kepada saksi Arif Rahman Arifin agar memenuhi keinginan dan saksi Ferdi Sambo sekaligus perbuatan itu bertentangan dengan hukum. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB, saksi Arif Rahman Arifin dan terdakwa Hendra Kurniawan keluar bersama-sama dari ruangan kerja Ferdi Sambo dari lantai 1 gedung utama Mabes Polri. Selanjutnya, saksi Arif Rahman Arifin menemui saksi Cuk Putranto dan saksi Baikuni Wibowo di pantry depan rumah saksi Ferdi Sambo dan menyampaikan permintaan saksi Ferdi Sambo kepada saksi Cuk Putranto dan saksi Baikuni untuk menghapus file yang ada di laptop dan flash disk. Kalau sampai bocor, berarti kita berempat yang bocorin. Kemudian saksi Baikuni berkata, yakin bang? Saksi Baikuni menjawab, perintah Kadif, saksi Karo Paminal, dan saksi Baikuni menyampaikan, bang minta waktu untuk backup file pribadi di laptop saya sebelum diformat. Keesokan harinya, tanggal 14 Juli 2022, sekira pukul 21 WIB,
Saksi Baikuni Wibowo datang menemui saksi Arif Rahman Arifin yang berada di dalam mobilnya dan menyampaikan bahwa file atau isi laptop sudah bersih semuanya. Kemudian saksi Baikuni meletakkan laptop tersebut di jok belakang sopir. Setelah itu, saksi Baikuni pergi meninggalkan saksi Arif Rahman Arifin. Kemudian sekira pukul 23 WIB, terdakwa Hendra Kurniawan SIK menelpon saksi Arif Rahman Arifin melalui WhatsApp call dan menanyakan permintaan Kadif apakah sudah dilaksanakan atau belum dengan kalimat, "Rif, perintah Kadif sudah dilaksanakan atau belum?" Dan saksi Arif Rahman Arifin menjawab, "Sudah dilaksanakan dan." Kemudian keesokan harinya, saksi Arif Rahman Arifin dengan sengaja mematahkan laptop tersebut dengan kedua tangannya dan menjadi beberapa bagian sehingga mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya atau tidak dapat berfungsi lagi. Lalu memasukkan ke paper bag dan kantong warna hijau dan diletakkan di jok mobilnya. Selanjutnya paper bag atau kantong yang berisi laptop yang sudah dipatahkan tersebut disimpan di rumahnya. Kemudian pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2012 sekitar pukul 17 WIB, saksi Arif Rahman Arifin menyerahkan laptop yang sudah dipatahkan menjadi beberapa bagian tersebut di mana tidak bekerja sebagaimana mestinya atau tidak dapat berfungsi lagi kepada penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum dengan sukarela. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Hendra Kurniawan SIK bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo, Arif Rahman Arifin, Cuk Purtanto, Baikuni Wibowo, Agus Nurpatria Adi Purnama, Irfan Widianto, masing-masing dalam berkas perkara terpisah, mengambil dan mengganti DVR CCTV yang berada di pos security komplek perumahan Polri Duren 3 RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Dr. Seno Soekarto selaku Ketua RT yang masih berfungsi tersebut, serta mengambil dan mengganti DVR CCTV milik saksi Ridwan Reki Soplangit, lalu merusak dan menghancurkan salinan rekaman CCTV pada laptop merek Microsoft Surface, mengakibatkan terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Perbuatan tersebut diinginkan saksi Ferdi Sambo kemudian dilanjutkan dengan siasat itunya, yaitu menemui Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Riki Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf yang ada di ruangan pemeriksaan Biro Provos di lantai 3 dan meminta kepada ketiga orang tersebut untuk menyamakan pikiran sebagaimana skenario cerita yang telah direkayasa dan dibuat oleh saksi Ferdi Sambo. Selanjutnya, atas peristiwa penembakan korban Nofriansah Yosua Huta Barat, selanjutnya saksi Ferdi Sambo memanggil secara bersamaan terdakwa Hendra Kurniawan, Beni Ali, saksi Agus Nurpatria, dan Harun, lalu menyampaikan dan mempengaruhi dan berkata, "Mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai dengan kejadian di KP, keterangan saksi dan barang bukti yang diamankan." Selanjutnya, saksi Ferdi Sambo menambahkan kata-kata untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan, berangkat dari kejadian Duren 3 saja, dan untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja. Padahal, kejadian penembakan terhadap diri korban Nofriansah Yosua adalah merupakan tindak pidana kejahatan, yaitu merampas nyawa orang lain. Kewenangan Paminal yang notabene bertugas dalam hal pengamanan internal anggota Kepolisian Republik Indonesia yang terkait melakukan pelanggaran disipliner dan SOP kepolisian dan bukan bertugas dan mempunyai fungsi dalam hal penyidikan kejahatan pidana umum. Bahwa maksud dan tujuan saksi Ferdi Sambo merekayasa dan mengarang cerita yang tidak sebenarnya tujuannya untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya atas meninggalnya Nofriansah Yosua Huta Barat yang terjadi di rumah dinas saksi Ferdi Sambo, Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, sehingga tercapai niat dan tujuan mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi. Ternyata jejak-jejak DVR CCTV milik orang lain atau publik yang berada di pos security Komplek Perumahan Duren 3 telah mengungkap kejadian perkara yang sebenarnya dan bukan dengan rekayasa saksi Ferdi Sambo, di mana keterangan antara saksi Ferdi Sambo yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansah Yosua Barat pada saat itu, saksi Ferdi datang ke rumah dinas Duren 3 telah terjadi tembak-menembak antara Nofriansah Yosua Barat dan Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Namun, berdasarkan hasil rekaman CCTV pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut, di mana saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinas milik saksi Ferdi Sambo di Duren 3, Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran. Nofriansah Huta Barat masih hidup dan sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah setelah saksi Ferdi Sambo sampai di rumah dinasnya.
bahwa akibat tindakan terdakwa Hendra Kurniawan SIK bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo, saksi Arif Rahman Arifin, saksi Cuk Protanto, saksi Baikuni Wibowo, saksi Agus Nurpatria, dan saksi Irfan Widianto telah mengakibatkan sistem elektronik berupa 1 unit DVR merek G-Lens SN 97704277132 dan 1 unit Microsoft Surface berwarna hitam terganggu dan atau tidak bekerja sebagaimana mestinya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik sebagai berikut. Silakan maju ke depan untuk daerah poin. Maju ke depan, silakan. Itu tangannya dulu. Izin melanjutkan. Silakan lanjut. 1. Pada 1 unit digital video recorder DVR merek G-Lens Security model GFDS-87508 MSN nomor 97704277132 ditemukan informasi yaitu terdapat adanya fisik media penyimpan berupa hard disk di dalam DVR tersebut. Namun terdapat pesan error berupa tidak ada disk atau hard disk tidak terdeteksi di dalam sistem DVR. Adapun pemeriksaan terhadap hard disk tersebut yaitu tidak dikenali sebagai file system atau unallocated space dan tidak terdapat file security apapun di dalamnya. Dari hasil analisa log file dari DVR merek G-Lens Security model GFDS 87508 MSN 97704277132 terdapat log berupa abnormal shutdown pada tanggal 13 Juli 2012 sebanyak 17 kali, 12 Juli 2022 sebanyak 7 kali, 10 Juli 2022 sebanyak 1 kali, dan 8 Juli 2022 sebanyak 1 kali. 2. Pada 1 unit Microsoft Surface warna hitam nomor barcode 123 JAE S92926 V nomor barcode 2 LT 93233719444 CN dan nomor barcode 3 M1004998-035 tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena mengalami kerusakan berupa pecah atau patahnya beberapa komponen menjadi 15 bagian dan komponen PCB mesin utama motherboard menjadi 3 bagian. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 Junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar. Baik, sebentar penuntut umum. Ya. Untuk subsidiar dan selanjutnya, apakah saudara akan membacakan secara keseluruhan atau menunjuk pada pasal dari perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan subsidiar dan selanjutnya? Terima kasih Majelis Hakim yang mulia dan saudara Bapak penasihat hukum yang terhormat. Kalau diperkenankan kami majelis, maka untuk subsidiar kami membaca terkait elemen unsur ditutup dengan sangkaan pasal yang kami terapkan. Untuk dakwaan subsidiar, dakwaan 2 pasal 233 demikian juga. Untuk dakwaan 221 kami baca seperti itu kalau diperkenankan. Baik, tentunya kami akan tanyakan terlebih dulu kepada penasihat hukum terdakwa. Bagaimana? Terima kasih yang mulia. Karena uraian peristiwanya adalah pengulangan dari uraian peristiwa terhadap dakwaan primer, pertama primer.
Begitu pula selanjutnya untuk alternatif kedua, primer, subsidiar, itu juga merupakan pengulangan. Oleh karena itu kami usul agar uraian peristiwa tidak perlu dibacakan tapi dianggap dibacakan. Ya, tentunya sebagaimana yang sudah disebutkan oleh penuntut umum. Ya. Sepakat ya? Silakan. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Saya lanjut baca. Dakwaan subsidiar bahwa terdakwa Hendra Kurniawan SIK bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo SIK MH, saksi Arif Rahman Arifin SIK MH, saksi Cuk Putranto SIK, saksi Baikuni Wibowo SIK, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK, Irfan Widianto SHSIK, masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 7.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di Pos Security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan sesuatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagaimana yang ada di dalam dakwaan terlampir. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 48 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau kedua, dakwaan primer kedua, bahwa terdakwa Hendra Kurniawan SIK bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo SHSIK MH, saksi Arif Rahman Arifin SIK MH, saksi Cuk Putranto SIK, saksi Baikuni Wibowo SIK, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK, Irfan Widianto SHSIK, masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 7.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di Pos Security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum terus-menerus atau untuk sementara waktu disimpan atau diserahkan kepada seorang pejabat ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai terlampir dalam dakwaan ini. Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 233 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selanjutnya dakwaan subsidiar yang untuk kedua, bahwa terdakwa Hendra Kurniawan SIK bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo SHSIK MH, saksi Arif Rahman Arifin SIK MH, saksi Cuk Putranto SIK, saksi Baikuni Wibowo SIK, saksi Agus Nurpatria
Nurpatria Adi Purnama SIK, Irfan Widianto SH SIK, masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 7.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan barang siapa setelah dilakukan sesuatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian. Perbuatan terdakwa dilakukan cara-cara sebagaimana terlampir dalam dakwaan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 221 ayat 1 ke 2 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Saya ulangi, Jakarta 5 Oktober 2022. Jaksa penuntut umum terlampir. Nama saya sebut Jaksa Nan Tanjung PSH, Jaksa Utama. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia atas dakwaan yang telah kami bacakan. Baik, sebelum kami tanyakan kepada terdakwa, kami akan tanyakan dulu kepada penuntut umum, karena tadi ada renvoy ya dalam dakwaan primer saudara. Bagaimana? Karena tadi ada renvoy yang saudara perbaiki tadi, ya. Ada renvoy dalam dakwaan primer tadi. Ya, kami juga sudah membaca ini. Ya. Kami mencermati ada juga beberapa di antaranya yang sama. Kalimat untuk yang saksi. Ada yang sama penyebutan yang seperti itu. Baik, izin Ya. majelis berkenan kami tarik beberapa menit untuk kami minta dari terdakwa. Untuk menyingkat waktunya silakan saudara maju ke depan. Maju ke depan, Ya, silakan. ya. Silakan maju. Dia yang saudara punya. Sama tidak? Yang satu di sini. Begitu ya. Ada lagi yang lain? Cukup? Baik, kalau saudara cukup, silakan duduk kembali. Saudara penuntut umum silakan duduk kembali. Saudara terdakwa, saudara sudah mendengar pembacaan dakwaan oleh penuntut umum. Kami tanyakan kepada saudara. Saudara mengerti dakwaan penuntut umum tersebut? Saya mengerti, Yang Mulia. Benar dakwaannya?
Nanti akan kami inikan di, Apakah saudara akan mengajukan eksepsi? kami serahkan semua kepada tim kuasa hukum. Begitu ya. Baik. Silakan dari penasihat hukum terdakwa. Terima kasih. Majelis Hakim yang mulia, rekan-rekan penuntut umum yang kami hormati, serta sidang yang kami muliakan. Pertama, izinkan kami dari tim penasihat hukum untuk menyampaikan turut merasakan duka yang dalam atas meninggalnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Dan untuk itu izinkan pula kami setidaknya tim penasihat hukum, syukur kalau yang lain ingin juga berkenan untuk memanjatkan doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing untuk almarhum. Untuk itu kami mohon izin kami dari tim penasihat hukum untuk berdoa sejenak. Yang mulia. Terima kasih. Selesai. Selanjutnya, setelah kami mendengar, menyimak pembacaan surat dakwaan dari rekan penuntut umum, kami mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa dakwaan dari rekan penuntut umum telah memenuhi syarat formil maupun syarat material dari surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 143 KUHP. Oleh karenanya, kami tidak akan memberikan tanggapan dan atau tidak mengajukan eksepsi. Yang kedua, kami sampaikan penghargaan juga kepada rekan penuntut umum yang telah membuat uraian peristiwa sedemikian lengkap mengenai perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa. Kemudian dengan maksud untuk memudahkan kita semua, khususnya kami, dalam memeriksa perkara ini untuk menemukan kebenaran yang material, kami mencoba untuk mengambil intisari. Nanti kalau kami salah dalam mengambil intisari, mungkin rekan penuntut umum bisa mengkoreksinya. Bahwa dari uraian peristiwa yang didakwakan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, antara lain, pada halaman 3, penuntut umum menyebutkan pada halaman 2, alinea pertama surat dakwaan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 telah terjadi penembakan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian timbul niat Ferdi Sambo untuk menutupi fakta-fakta kejadian yang sebenarnya. Dan pada hari itu juga Ferdi Sambo menghubungi terdakwa supaya datang ke rumah untuk bicarakan satu peristiwa. Kemudian dalam pertemuan itu, pada halaman 2, alinea kedua surat dakwaan penuntut umum, dikatakan bahwa dalam pertemuan itu Ferdi Sambo bercerita kepada terdakwa mengenai suatu kebohongan, yaitu cerita seputar pelecehan terhadap Nyonya Putri Chandrawati. Dan terdakwa tidak mengetahui peristiwa yang sesungguhnya terjadi. Apakah peristiwa yang disampaikan oleh Ferdi Sambo adalah peristiwa yang sesungguhnya atau sebuah rekayasa yang disusun sendiri oleh Ferdi Sambo. Kemudian selanjutnya pada halaman 2. Sebelum berlanjut lagi, saudara mengkritisi itu, apakah dengan maksud untuk memajukan eksepsi? Kami tidak atau menyampaikan eksepsi. Kalau tidak, demi untuk menghormati azas peradilan cepat dan murah dan sederhana. Iya. Ini hanya satu halaman yang mulia. Hanya satu halaman. Artinya kalau tidak saudara ajukan eksepsi, Tidak yang memasuki saudara pokok sampaikan perkara, yang tadi, nanti saja kita akan periksa dalam pokok perkara. Tidak memasuki pokok perkara karena Ya, bukan memasuki pokok perkara, nanti bisa kita periksa nanti pada saatnya kita mendengar keterangan saksi. betul. Kalau saudara akan menguraikan seperti itu tadi, silakan aja saudara mengajukan eksepsi. Dan kami hanya ingin konfirmasi atau menjelaskan bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa ada beberapa poin
yaitu mulai dari halaman 10 sampai dengan 14 ya. Terdakwa minta dan selanjutnya. Kemudian perbuatan-perbuatan lain adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang tidak ada sangkut pautnya, tidak ada kaitannya dengan terdakwa. Demikian ya, itulah Yang Mulia. sebabnya Terima makanya kasih. kita katakan tadi nanti akan terurai pada saat kita akan melakukan pemeriksaan di materi perkara tadi, ya di pokok perkara. Ya, kami menyalin dari dakwaan Yang Mulia. Ya, yang kami nggak kutip dari dakwaan. Ya, Ya. gitu ya. Ya. Karena tidak ada eksepsi, kita Tidak ada tentunya akan eksepsi. lanjut kepada Justru kami pemeriksaan menyampaikan saksi. apresiasi atas dakwaan penuntut umum. Terima Ya. kasih. Baik, karena tidak ada eksepsi ya, tentunya kita akan lanjut kepada pemeriksaan saksi-saksi. Ya. Untuk pemeriksaan saksi-saksi ini dikaitkan dengan agenda sidang pada pemeriksaan terdakwa yang lainnya, kita tidak jatuh pada 1 minggu ke depan, Siap. ya, tapi jatuh di hari Kamisnya. Kamis di tanggal 27. Gitu ya. Baik majelis. Hakim yang mulia. Baik, sebelum ditutup ada yang mau disampaikan dari terdakwa? Sudah cukup Pak? Cukup dari penasihat hukum? Cukup? Cukup ya Mulia. Terima kasih. Di jam yang sama. Ya, di jam yang sama. Gitu ya. Baik Mohon majelis. maaf Sidang- atas terlambatan kami tadi Yang Mulia karena macet total. Baik, untuk berikutnya tolong juga tidak terlambat lagi seperti yang tadi, ya. Baik, kita akan buka kembali persidangan ini di hari Kamis tanggal 27, 7. ya, 27 Oktober 2022. Sidang dinyatakan ditutup. Kami masih akan sidang yang lainnya. Silakan meninggalkan ruang sidang. Tapi jatuh di hari Kamisnya. Kamis di tanggal 27. Gitu ya. Baik majelis. Baik, sebelum ditutup ada yang mau disampaikan dari terdakwa? Cukup dari penasihat hukum? Cukup? Cukup ya Mulia. Terima kasih. Di jam yang sama. Ya, di jam yang sama. Gitu ya. Baik Mohon majelis. maaf Sidang- atas terlambatan kami tadi Yang Mulia karena macet total. Baik, untuk berikutnya tolong juga tidak terlambat lagi seperti yang tadi, ya. Baik, kita akan buka kembali persidangan ini di hari Kamis tanggal 27, ya, 27 Oktober 2000, ya, di jam yang sama. Gitu ya. Mohon maaf Sidang- atas terlambatan kami tadi Yang Mulia karena macet total. Baik, untuk berikutnya tolong juga tidak terlambat lagi seperti yang tadi, ya. Baik, kita akan buka kembali persidangan ini.
tadi Bang. Infonya kan itu nolak diperiksa. Sudah mau ya? Kami dampingi cuma dari jam 1 siang sampai jam 4 pagi. Jenisnya sama juga ya Pak? Berarti jenisnya sama juga. Sama. Cukup, ya silakan awak media untuk kembali ke tempat yang sudah kami siapkan.
Sidang perkara pidana atas nama terdakwa Agus Nurpatria dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa sehat? Sehat, Yang Mulia. Baik. Akan kami tanyakan terlebih dahulu identitas saudara. Nama lengkap saudara Agus Nurpatria Adi Purnama, SIK. Betul, Yang Mulia. Lahir di Bogor, umur 48 tahun, tanggal lahir 6 Agustus 1974. Betul, Yang Mulia. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Perum, Cibubur, Country Pine Forest, Blok PF1, nomor 23, RT 2 RW 18, Kelurahan Cikeas, Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Betul, Yang Mulia. Agama Islam, pekerjaan saudara anggota Polri. Betul, Yang Mulia. Saudara ditahan sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan sekarang. Betul, Yang Mulia. Baik, kami tanyakan kepada saudara, saudara sudah terima surat dakwaan? Sudah. Dalam perkara ini, saudara didampingi oleh penasihat hukum. Betul, Yang Mulia. Ini dia. Betul. Kami mintakan kuasa saudara. Ini surat kuasanya sebentar ya, ada dua atau ini sudah langsung jadi satu? Ada dua. Ya. Saudara terdakwa maju ke depan. Kami tanyakan kepada saudara, ini tanda tangan saudara? Betul ya? Baik. Yang hadir pada hari ini untuk penasihat hukum terdakwa, Bumisar Sahala. Seperti yang tadi, nanti dilengkapi. Ini belum masuk di dalam berkas dalam perkara ini, jadi nanti saudara lengkapi. Gitu ya. Ini mana penuntut umum? Ini sudah sama yang diperiksa tadi ya. Kemudian berikutnya Brian nggak hadir? Hadir. Ini ya. Seluruhnya tidak ada kopi. ID card berikut bas. Pada persidangan berikutnya. Baik. Gitu ya. Danang nggak hadir. Duma tidak hadir. Rinung ini tadi sudah diperiksa ya. Semua kopi dan ID card, kopi untuk bas dan ID card akan menyusul, tapi dalam perkara yang tadi sudah dilengkapi. Tapi siapa tadi? Rinung lengkap ya. Nggak hadir. Yopi? Ini aslinya? Ya ini tadi asli. Belum dilengkapi dengan kopi. Tigor? Tidak hadir. Miko? Tidak hadir. Renjanus Jones Tambur? Tidak hadir. Abi Yukla? Ya. Yang hadir Abi Yukla. Akram? Tidak hadir. Sheryl? Tidak hadir. Leoni? Arif? Jono? Tidak hadir. Baik, kemudian kuasa yang satu lagi. Heri Yasudiningrat
hadir ya. Kelengkapannya sudah kita periksa ya. Tadi ini ada ya. Sudah lengkap. Tadi sudah diperiksa lengkap. Ya. Surat kuasanya di sini. Ada 6. Ya. Saudara lihat aja. Ya, ada 6. Yang pertama Yosef Hadiningrat hadir. Yosef Hadiningrat ya. Hadir. Kemudian Raditya Yosef Hadiningrat hadir ya. Sudah dilengkapi. Sudah lengkap. Kemudian Ragado Yosef Hadiningrat. Kopinya? Hadir. Kemudian Heri Sherman. Hadir. Abdul Karim tidak hadir. Arif tidak hadir juga. Baik. Yang tidak hadir 2 orang, Abdul Karim dan Arif ya. Silakan duduk kembali. Baik, sebelum dibacakan dakwaan, ya, tadi kita juga sudah bacakan dakwaan ya, dengan penasihat hukum yang sama. Ya. Kemudian dakwaan juga untuk dakwaan primer dan selanjutnya juga sudah disepakati cukup menunjuk ya, substansi dari pasal yang didakwakan dan pasal yang didakwaan, gitu ya. Jadi tidak perlu kami ulangi lagi kalau sudah disepakati. Silakan kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwanya. Terima kasih majelis. Izinkan kami membacaan surat dakwaan atas nama terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Surat dakwaan nomor register perkara PDM 125 garing JKTSLTN garing 10 garing 2022. Identitas terdakwa, nama lengkap Agus Nurpatria Adipurnama SIK. Tempat lahir Bogor, umur 48 tahun, tepatnya 6 Agustus 1974. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Perum Cibubur Country Fine Forest Block TF1 nomor 23 RT 02 RW 18 Kelurahan Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Agama Islam, pekerjaan anggota Polri, pendidikan S1. Penahanan penyidik sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022 dengan jenis penahanan rutan. Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022 dengan jenis penahanan rutan. Ditahan oleh penuntut umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022 dengan jenis penahanan rutan. Dakwaan pertama primer, bahwa terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo, SH SIK MH, saksi Hendra Kurniawan SIK, saksi Arif Rahman Arifin SIK, saksi Cuk Putranto SIK, saksi Baikuni Wibowo SIK, Irfan Widianto SH SIK, masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 7.30 sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01
Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Berawal pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022, sekira pukul 17 WIB, telah terjadi penembakan terhadap diri Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat hingga mengakibatkan hilangnya nyawa Nofriansah Yosua Huta Barat bertempat di rumah dinas milik saksi Ferdi Sambo SH SIK MH di Komplek Perumahan Polri Duren 3, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Hilangnya nyawa Nofriansah Yosua Huta Barat akibat penembakan tersebut, saksi Ferdi Sambo SH SIK MH timbul niat untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya dan berupaya untuk mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi. Sehingga salah satu upaya yang dilakukannya yaitu menghubungi saksi Hendra Kurniawan SIK sekira pukul 17.22 WIB, di mana saksi Hendra Kurniawan SIK sedang berada di kolam pancing Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, dan meminta agar segera datang ke rumah saksi Ferdi Sambo SH SIK MH di Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, karena ada sesuatu peristiwa yang perlu dibicarakan. Berselang sekira pukul 19.15, saksi Hendra Kurniawan SIK tiba di rumah saksi Ferdi Sambo SH SIK MH di Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dan bertemu langsung dengan saksi Ferdi Sambo SH SIK MH di karpot rumahnya, di mana pada saat itu saksi Hendra Kurniawan SIK bertanya kepada saksi Ferdi Sambo SH SIK MH, ada peristiwa apa bang? Dijawab oleh saksi Ferdi Sambo SH SIK MH, ada pelecehan terhadap mbakmu. Kemudian saksi Ferdi Sambo SH SIK MH melanjutkan ceritanya bahwa mbakmu teriak-teriak saat kejadian itu. Lalu Nofriansah Yosua Huta Barat panik dan keluar dari kamar Putri Candrawati tempat kejadian karena ketahuan oleh Richard Eliezer Pudihang Lumiu sambil bertanya, ada apa bang? Ternyata Nofriansah Yosua Huta Barat yang berada di lantai bawah depan kamar tidur Putri Candrawati tersebut bereaksi secara spontan dan menembak Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang berdiri di tangga lantai 2 rumah saksi Ferdi Sambo SH SIK MH. Melihat situasi tersebut, Richard Eliezer Pudihang Lumiu membalas tembakan Nofriansah Yosua Huta Barat, sehingga terjadilah saling tembak-menembak di antara mereka berdua yang mengakibatkan korban jiwa, yaitu Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia di tempat kejadian. Inilah cerita yang direkayasa saksi Ferdi Sambo SH SIK MH lalu disampaikan kepada saksi Hendra Kurniawan SIK. Setelah selesai saksi Hendra Kurniawan SIK mendengarkan cerita dari saksi Ferdi Sambo SH SIK MH, kemudian saksi Hendra Kurniawan SIK menindaklanjutinya dengan menjumpai Beni Ali, Karopropos di Propam Polri yang telah datang terlebih dahulu sebelum maghrib di tempat kejadian di rumah saksi Ferdi Sambo SH SIK MH bersama-sama dengan Susanto selaku Kabak Gakum Biro Propos di Propam Polri. Selanjutnya saksi Hendra Kurniawan SIK bertanya kepada Beni Ali, pelecehannya seperti apa? Kata Beni Ali menjelaskan kepada saksi Hendra Kurniawan SIK bahwa Beni Ali sudah bertemu dengan Ibu Putri Candrawati di kediaman Jalan Saguling 3 nomor 29 Duren 3 Jakarta Selatan. Dan Putri Candrawati menceritakan kepada Beni Ali benar telah terjadi pelecehan terhadap diri Putri Candrawati di saat sedang beristirahat di dalam kamarnya, di mana sewaktu kejadian Putri Candrawati juga menggunakan baju tidur celana pendek, kata Beni Ali kepada saksi Hendra Kurniawan SIK. Lalu Beni Ali melanjutkan ceritanya dan mengatakan permasalahannya korban Nofriansah Yosua Huta Barat telah memasuki kamar Putri Candrawati dan sedang meraba paha sampai mengenai kemaluan Putri Candrawati. Akan tetapi
Putri Chandrawati terbangun dan kaget sambil berteriak. Dikarenakan teriakan Putri Chandrawati tersebut, korban Nopriansa Yosua Barat menodongkan senjata apinya ke Putri Chandrawati sambil mencekik leher dan memaksa agar membuka kancing baju Putri Chandrawati. Lalu Putri Chandrawati berteriak histeris sehingga korban Nopriansa Yosua Barat panik dan keluar dari kamar. Dan saat itu juga bertemu dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu sehingga terjadi tembak-menembak. Cerita Beni Ali didapatkan dari Putri Chandrawati lalu diceritakan kembali kepada saksi Hendra Kurniawan SIK. Setelah selesai, saksi Hendra Kurniawan SIK mendengar cerita dari Beni Ali di ruang tengah rumah dinas saksi Perdi Sambo SH SIK MH tempat kejadian perkara. Kemudian saksi Hendra Kurniawan SIK mendekati sambil melihat mayat Nopriansa Yosua Barat yang berada di bawah tangga dapur rumah dinas saksi Perdi Sambo SH SIK MH tersebut. Tidak lama kemudian sekira pukul 19.30 WIB datang mobil ambulan dan selanjutnya jenazah korban Nopriansa Yosua Barat dievakuasi ke Rumah Sakit Keramat Jati yang dikawal oleh Susanto. Setelah jenazah korban Nopriansa Yosua Barat dievakuasi, kemudian saksi Hendra Kurniawan SIK bersama Beni Ali kembali ke kantor Divisi Propam Mabes Polri. Selama dalam perjalanan menuju kantor, saksi Hendra Kurniawan SIK menelepon Harun supaya menghubungi terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK agar datang ke kantor Divisi Propam Mabes Polri. Tujuannya untuk melakukan klarifikasi kebenaran peristiwa di rumah dinas saksi Perdi Sambo SH SIK MH tersebut. Setibanya saksi Hendra Kurniawan SIK di kantor sekira pukul 20.05 WIB, saat itu terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK ternyata telah tiba terlebih dahulu di sana. Kemudian saksi Hendra Kurniawan SIK melakukan klarifikasi kepada Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Ma'aruf yang telah berada di sana. Dan pada intinya mereka menjelaskan dan membenarkan sesuai cerita yang telah diskenariokan oleh saksi Perdi Sambo SH SIK MH sebelumnya perihal terjadinya penembakan di komplek perumahan Polri Duren 3, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian sekira pukul 20.45 WIB, Beni Ali mendapat telepon dari Dedi Murti dan menyampaikan agar Beni Ali menghadap pimpinan. Pada saat Beni Ali berangkat dari kantor Divisi Propam Mabes Polri, hendak menghadap pimpinan dan mau turun ke lantai 1 Biro Propos, di saat itulah bertemu Beni Ali dengan saksi Perdi Sambo SH SIK MH dan Beni Ali menyatakan saya dipanggil pimpinan. Kemudian dijawab oleh saksi Perdi Sambo SH SIK MH, oh ya, jelaskan saja, nanti saya menghadap juga. Kemudian saksi Hendra Kurniawan SIK mendampingi Beni Ali bersama menghadap pimpinan. Sepulangnya saksi Perdi Sambo SH SIK MH, saksi Hendra Kurniawan SIK dan Beni Ali menghadap pimpinan. Selanjutnya pada pukul 22 WIB, saksi Hendra Kurniawan SIK dan saksi Perdi Sambo SH SIK MH kembali ke ruangan pemeriksaan Biro Propos di lantai 3 dan langsung menemui Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Ma'aruf untuk menyampaikan pikiran sesuai skenario yang telah dibuat sebelumnya atas peristiwa penembakan yang terjadi pada diri korban Nopriansa Yosua Barat. Setelah itu saksi Perdi Sambo SH SIK MH kembali memanggil saksi Hendra Kurniawan SIK, Beni Ali, terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK dan Harun menyampaikan bahwa ini masalah harga diri, percuma punya jabatan dan pangkat bintang 2 kalau harkat dan martabat serta kehormatan keluarga hancur karena kelakuan Brigadir Nopriansa Yosua Barat. Saya sudah menghadap pimpinan dan menjelaskan. Pertanyaan pimpinan cuma satu, yakni kamu nembak nggak Mbok? Dan saksi Perdi Sambo SIK MH menjawab, siap tidak jenderal. Kalau saya nembak, kenapa harus di dalam rumah? Pasti saya selesaikan di luar. Kalau saya nembak, bisa pecah itu kepalanya dalam kurung jebol karena senjata pegangan saya kaliber 45. Mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP, keterangan saksi dan barang bukti yang diamankan. Untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan. Berangkat dari kejadian Duren 3 saja. Baiknya untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja.
Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 7.30, saksi Hendra Kurniawan SIK ditelepon oleh saksi Ferdi Sambo SH SIK MH dan mengatakan, "Bro, untuk pemeriksaan saksi-saksi oleh penyidik selatan di tempat bro aja ya, biar tidak gaduh. Karena ini menyangkut mbakmu masalah pelecehan dan tolong cek CCTV komplek." Lalu sekira pukul 8 WIB saksi Hendra Kurniawan SIK menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha SH SIK MSI alias Acai yang merupakan tim CCTV pada saat kasus KM50, namun tidak terhubung. Kemudian saksi Hendra Kurniawan SIK menghubungi terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK melalui WhatsApp call dan meminta agar ke ruangan saksi Hendra Kurniawan SIK. Pada saat terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK tiba di ruangan tersebut, saksi Hendra Kurniawan SIK meminta terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK untuk menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha SH SIK MSI alias Acai dengan kalimat, "Coba Gus hubungi AKBP Ari Cahya." Namun tidak terhubung juga. Lalu tidak berapa lama kemudian saksi Ari Cahya Nugraha SH SIK MSI alias Aceh menghubungi terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK dengan nomor 081221782297 dan mau bicara dengan saksi Hendra Kurniawan SIK. Lalu terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK menyerahkan handphone kepada saksi Hendra Kurniawan SIK sambil mengatakan kepada saksi Ari Cahya Nugraha SIK MSI alias Aceh, "Nih ada di sebelah saya." Kemudian saksi Hendra Kurniawan SIK berbicara dengan saksi Ari Cahya Nugraha SH SIK MSI alias Acai dan mengatakan, "Cai, permintaan Bang Sambo untuk CCTV udah dicek belum? Kalau belum, mumpung siang coba kamu screening." Akan tetapi saksi Ari Cahya Nugraha SH SIK MSI alias Acai menjelaskan dia sedang berada di Bali dan menyampaikan nanti biar anggotanya, maksudnya saksi Irfan Widianto SH SIK yang melakukan pengecekan CCTV. Kemudian saksi Hendra Kurniawan SIK menjawab, "Silakan aja koordinasi dengan Kaden A." Maksudnya terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK. Setelah itu terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK kembali menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha SH SIK MSI alias Acai untuk memastikan bahwa arahan yang diberikan oleh saksi Hendra Kurniawan SIK sudah jelas. Dan dijawab oleh saksi Ari Cahya Nugraha SH SIK MSI alias Acai bahwa arahan tersebut sudah jelas. Kemudian saksi Ari Cahya Nugraha SH SIK MSI alias Acai juga menyampaikan kepada terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK bahwa anggota saksi Ari Cahya Nugraha SH SIK MSI alias Acai akan menemui terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK untuk menindaklanjuti koordinasi menyangkut arahan dari saksi Hendra Kurniawan SIK. Kemudian sekira pukul 15 WIB saksi Irfan Widianto SH SIK yang merupakan anak buah saksi Ari Cahya Nugraha SH SIK MSI alias Aceh tiba di komplek Polri Duren 3. Kemudian memarkirkan kendaraannya di luar komplek perumahan Polri sambil menunggu anggota lainnya yaitu saksi Tomser dan Munafri. Berselang tidak berapa lama kemudian sekira 5 menit mereka bersama tiba di parkiran tersebut dan selanjutnya saksi Irfan Widianto SH SIK menelepon saksi Ari Cahya Nugraha SH SIK MSI alias Acai dan menyampaikan bahwa saksi Irfan Widianto SH SIK sudah tiba di komplek perumahan Polri Duren 3 dan saksi Ari Cahya Nugraha SH SIK MSI alias Aceh memberikan nomor handphone terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK, maksudnya Kaden A Paminal, dan saksi Irfan Widianto SH SIK meminta menghadap. Selanjutnya saksi Irfan Widianto SH SIK menghubungi terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK, maksudnya Kaden A Paminal, dan menyatakan bahwa saksi Irfan Widianto SH SIK adalah anggota saksi Ari Cahya Nugraha SH SIK MSI alias Acai dan meminta menghadap terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK. Dan selanjutnya saksi Irfan Widianto SH SIK agar melakukan screening dengan cara menghitung jumlah CCTV yang berada di komplek Polri Duren 3 dan menemukan bahwa terdapat sebanyak 20 CCTV di komplek Polri Duren 3. Setelah itu saksi Irfan Widianto SH SIK
melaporkan hal tersebut kepada terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK dengan menggunakan telepon bahwa hasil pengecekan CCTV di seputaran komplek perumahan Polri Duren 3 ada sekitar 20 CCTV. Selanjutnya terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK juga melaporkan jumlah CCTV di seputaran komplek perumahan Polri Duren 3 tersebut kepada saksi Hendra Kurniawan SIK yang sedang berada di rumah dinas saksi Perdi Sambo SH SIK MH bersama saksi Arif Rahman Arifin SIK MH dan saksi Perdi Sambo SH SIK MH. Kemudian terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK mengatakan, "Bang, izin anak buahnya Aceh laporan ke saya ada sebanyak 20 CCTV. Kemudian saksi Hendra Kurniawan SIK mengatakan, "Oke, jangan semuanya, yang penting-penting saja." Setelah menghubungi saksi Hendra Kurniawan SIK, kemudian terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK dalam rangka memenuhi permintaan saksi Hendra Kurniawan SIK tersebut, selanjutnya terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK menyampaikan kepada Irfan Widianto SH SIK dengan cara dirangkul oleh terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK sambil ditunjukkan CCTV yang berada di pertigaan depan pintu masuk lapangan basket Komplek Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Kemudian terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK menanyakan DVR CCTV tersebut ada di mana. Tetapi saksi Irfan Widianto SH SIK menjawab tidak tahu. Setelah itu terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK menyatakan bahwa DVR CCTV tersebut ada di pos security dan meminta saksi Irfan Widianto SH SIK mengecek kebenaran DVR tersebut. Selain itu terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK juga meminta saksi Irfan Widianto SH SIK untuk mengambil DVR CCTV tersebut dan mengganti dengan DVR yang baru. Selanjutnya terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK mengajak berjalan kembali saksi Irfan Widianto SH SIK sambil dirangkul menuju ke rumah saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH, yaitu Kasat Reskrim Metro Jakarta Selatan. Dan pada saat tiba di depan rumah saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH, terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK menanyakan, "Ini rumah siapa?" Dan saksi Irfan Widianto SH SIK menjawab bahwa rumah tersebut adalah rumah dari saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH, Kasat Reskrim Metro Jakarta Selatan. Selanjutnya, terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK meminta kepada saksi Irfan Widianto SH SIK agar DVR CCTV yang berada di rumah Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH diambil diganti dengan yang baru. Bahwa dengan ditemukannya sebanyak 20 CCTV yang berada di komplek perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, selanjutnya terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK memilih dan memastikan hanyalah CCTV yang ada di pos security komplek perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan yang diambil. Karena letak dan sorot CCTV-nya mengarah ke rumah dinas saksi Perdi Sambo SH SIK MH. Padahal CCTV yang menyorot lokasi terjadi penembakan hanyalah satu-satunya CCTV tersebut. Atas dasar tersebut terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK memahami betul kegunaan CCTV tersebut merupakan petunjuk yang kuat atas terjadinya penembakan di rumah saksi Perdi Sambo SH SIK MH Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Semestinya terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK sebagai seorang polisi tahu akan manfaat barang bukti yang berada di sekitar lokasi kejadian tindak pidana dan bukan sebaliknya. Malah terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK ikut serta dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Di mana dalam hal ini CCTV yang ada di pos security komplek perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan diambil, dirusak dan ditukar dengan yang lain. Padahal
mengambil alih kewenangan yang bukan tugasnya terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK dan juga tidak dilengkapi surat perintah tugas sebagaimana dikehendaki dan diatur dalam KUHP, di mana setiap melaksanakan tindakan hukum terhadap barang bukti yang ada kaitannya dengan kejahatan tindak pidana. Kemudian saksi Irfan Widianto SH SIK bersama 2 anggota saksi menuju ke pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Dan saksi Irfan Widianto SH SIK mengecek DVR CCTV yang sebelumnya telah ditentukan oleh terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK tersebut. Dan saksi Irfan Widianto SH SIK melihat ada monitor dalam keadaan menyala. Lalu saksi Irfan Widianto SH SIK berjalan lagi dan melihat DVR CCTV ada 2 DVR berwarna hitam. Selanjutnya saksi Irfan Widianto SH SIK keluar dari pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Kemudian saksi Irfan Widianto SH SIK berjalan menuju rumah saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH. Dan setelah bertemu, saksi Irfan Widianto SH SIK kemudian menyampaikan kepada saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH bahwa saksi Irfan Widianto SH SIK mendapat arahan untuk mengambil DVR CCTV di rumah saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH. Selanjutnya saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH menanyakan, perintah siapa? Saksi Irfan Widianto SH SIK hanya menyampaikan arahan sambil tangan saksi Irfan Widianto SH SIK menunjuk ke arah belakang, di mana arah tersebut ada terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK dalam kurung Kaden Paminal, dan saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH menyatakan, ya sudah nanti saja. Selanjutnya saksi Irfan Widianto SH SIK keluar Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan dan mengajak anggotanya. Ketika tiba di luar, saksi Irfan Widianto SH SIK menerima telepon dari saksi Cuk Putranto SIK Korspri Kadipropam dan menanyakan apakah telah menerima arahan untuk mengganti 2 DVR CCTV. Kemudian saksi Irfan Widianto SH SIK mengiyakan, dan selanjutnya saksi Cuk Putranto SIK menekankan agar saksi Irfan Widianto SH SIK jangan lupa untuk mengganti dengan yang DVR CCTV yang baru. Kemudian saksi Irfan Widianto SH SIK menghubungi saksi Chong Jiupung alias Apung pemilik usaha CCTV. Selanjutnya saksi Irfan Widianto SH SIK memesan 2 unit DVR CCTV yang sesuai dengan yang ada di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Dan saksi Irfan Widianto SH SIK juga meminta agar saksi Chong Jiupung alias Apung datang segera untuk melakukan pergantian DVR CCTV tersebut. Selanjutnya sekira pukul 18 WIB, saksi Chong Jiupung alias Apung datang ke lokasi dan bertemu dengan saksi Irfan Widianto SH SIK di luar Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Kemudian saksi Irfan Widianto SH SIK mengajak saksi Chong Jiupung alias Apung ke pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan bersama 2 anggotanya dari saksi Irfan Widianto SH SIK. Setelah tiba di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, saksi Irfan Widianto SH SIK bertemu dengan security Komplek Perumahan Polri Duren 3 yaitu saksi Abdul Jafar dan menyampaikan bahwa saksi Irfan Widianto SH SIK diminta untuk mengganti DVR CCTV yang berada di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Ternyata security bernama Abdul Jafar tidak memperbolehkan dan menyampaikan agar meminta izin terlebih dahulu kepada Ketua RT Komplek Polri Duren 3 RT 05 RW 01. Namun ketika saksi Abdul Jafar hendak menghubungi Ketua RT dengan menggunakan handphone, oleh saksi Irfan Widianto SH SIK melarangnya. Bahkan saksi Abdul Jafar dihalangi untuk tidak boleh masuk ke pos pengamanan Komplek Perumahan Polri Duren 3 tersebut.
Pada saat itu saksi Irfan Widianto SH SIK melihat bahwa layar monitor tersebut menyala dan bergerak. Hanya saksi Irfan Widianto SH SIK tidak ingat berapa channel yang tertera pada layar monitor tersebut. Kemudian saksi Chong Jiupung alias Apung melakukan penggantian 2 unit DVR CCTV atau Digital Video Recorder Closed Circuit Television merek G-Lens Security model GFDS 87508M serial number 977042771 yang ada harddisknya berada di pos security Komplek Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan tersebut. Pada saat saksi Chong Jiupung alias Apung melakukan penggantian DVR CCTV, saksi Irfan Widianto SH SIK menelepon saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH untuk menanyakan tentang permintaan penggantian DVR CCTV di rumahnya seperti yang sebelumnya saksi Irfan Widianto SH SIK sampaikan pada saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH, dan saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH meminta saksi Irfan Widianto SH SIK agar datang ke rumahnya untuk mengambil DVR CCTV tersebut. Selanjutnya saksi Irfan Widianto SH SIK pergi meninggalkan saksi Chong Jiupung alias Apung menuju rumah saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH untuk mengambil DVR CCTV. Setibanya di rumah saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH, DVR CCTV tersebut langsung diserahkan kepada saksi Irfan Widianto SH SIK di luar rumah. Kemudian saksi Irfan Widianto SH SIK kembali ke pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan sambil membawa DVR CCTV milik saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH. Bahwa sekira 10 menit berjalan, kemudian saksi Irfan Widianto SH SIK menerima telepon dari saksi Arianto yang merupakan seorang PHL pekerja harian lepas Divisi Propam Polri dan menyatakan bahwa kalau pergantian DVR CCTV sudah selesai agar diserahkan kepada saksi Cuk Putranto SIK di rumah pribadi saksi Perdi Sambo SH SIK MH di Jalan Saguling 3 nomor 29 Duren 3 Jakarta Selatan. Selanjutnya Irfan Widianto SH SIK menyatakan karena proses pergantian DVR CCTV sudah mau selesai agar saksi Arianto saja yang datang untuk menjemput DVR CCTV tersebut. Kemudian saksi Arianto datang dan sekira 10 menit kemudian proses penggantian DVR CCTV di pos security Komplek Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan selesai. Selanjutnya saksi Irfan Widianto SH SIK menyerahkan 3 unit DVR CCTV kepada saksi Arianto dengan perincian 2 unit DVR CCTV yang berada di pos security Komplek Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dan 1 unit lagi DVR CCTV milik saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH. Bahwa tindakan mengambil dan mengganti DVR CCTV yang berada di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Dr. Andus Seno Soekarto selaku Ketua RT dan baru diketahui mengenai penggantian DVR CCTV Komplek Polri Duren 3 pada tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 07.30 WIB ketika saksi Marjuki dan saksi Japar datang ke tempat tinggal saksi Dr. Andus Seno Soekarto dan menjelaskan bahwa pada tanggal 9 Juli 2022 ada sekira 3 sampai 5 orang yang datang mengaku sebagai anggota polisi ke pos pengamanan Komplek Perumahan Polri Duren 3 namun tidak memberitahukan di mana bertugas dan juga tidak memberikan nama. Lalu mereka mengganti DVR CCTV yang ada dengan yang baru. Sehingga perbuatan saksi Irfan Widianto SH SIK atas permintaan saksi Perdi Sambo SH SIK MH mengakibatkan terganggunya sistem elektronik yaitu CCTV komplek yang berada di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya pukul 22 WIB DVR CCTV yang telah diambil dari kedua lokasi tersebut telah diserahkan oleh saksi Arianto kepada saksi Cuk Putranto SIK di mana saksi Cuk Putranto SIK melihat sendiri DVR CCTV tersebut telah terbungkus plastik warna hitam.
Kemudian saksi Cuk Putranto SIK menyuruh saksi Arianto untuk meletakkan DVR CCTV tersebut di bagasi mobil Toyota Innova dengan nomor Pol B1617 KH milik saksi Cuk Putranto SIK. Dan saksi Cuk Putranto SIK tidak membuka plastik yang berisi DVR CCTV tersebut. Bahwa saksi Cuk Putranto SIK dalam menguasai DVR tersebut tanpa dilengkapi surat tugas maupun berita acara penyitaan sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan KUHP dalam melaksanakan tindakan hukum terhadap terkait barang bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana. Namun DVR CCTV tersebut ditaruh di bagasi mobil milik saksi Cuk Putranto SIK dan bukan diserahkan kepada yang berwenang dalam menangani perkara tindak pidana. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB, saksi Arif Rahman Arifin SIK MH ditelepon oleh saksi Hendra Kurniawan SIK dan meminta saksi Arif Rahman Arifin SIK MH untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan dengan maksud agar penyidik Polres Jakarta Selatan membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file dugaan pelecehan Ibu Putri Chandrawati. Di mana hal tersebut merupakan hal yang mengada-ngada karena memang tidak ada peristiwa pelecehan. Kemudian saksi Perdi Sambo SIK MH menelepon saksi Arif Rahman Arifin SIK MH dan mengingatkan hal yang sama agar jangan menyampaikan aib keluarga, jangan kemana-mana atau tersebar, malu karena itu aib. Kemudian sekira pukul 19 WIB, saksi Arif Rahman Arifin SIK MH menghubungi saksi Cuk Putranto SIK untuk bertemu di Polres Jakarta Selatan. Dan saksi Arif Rahman Arifin SIK MH juga menghubungi saksi Rifaisal Samuel bahwa akan datang ke Polres Jakarta Selatan. Sekira pukul 21 WIB, saksi Arif Rahman Arifin SIK MH tiba di Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan saksi Rifaisal Samuel bersama tim penyidik di ruang rapat Kasat Reskrim. Tidak berapa lama kemudian, saksi Cuk Putranto SIK datang. Lalu saksi Arif Rahman Arifin SIK MH menyampaikan arahan dari saksi Hendra Kurniawan SIK dan saksi Perdi Sambo SH SIK MH kepada penyidik supaya BAP Ibu Putri Chandrawati tidak tersebar kemana-mana. Penyidik agar bertanggung jawab. Kemudian saksi Rifaisal Samuel bertanya, izin bang, kami boleh meminta dekoder CCTV? Saksi Arif Rahman Arifin SIK MH kaget karena tidak tahu tentang dekoder CCTV. Tapi kemudian saksi Cuk Putranto SIK menyampaikan bahwa menyimpan dekoder CCTV ada di mobilnya. Kemudian penyidik Polres Jakarta Selatan mengambil dari mobil saksi Cuk Putranto SIK. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 10 WIB, ketika saksi Cuk Putranto SIK sedang berada di dalam ruangan DIV Propam, saksi Cuk Putranto SIK dipanggil oleh saksi Perdi Sambo SH SIK MH dan bertanya, CCTV di mana? Dan dijawab oleh saksi Cuk Putranto SIK, CCTV mana jenderal? Kemudian saksi Perdi Sambo SH SIK MH menjawab, CCTV sekitar rumah. Kemudian dijawab lagi oleh saksi Cuk Putranto SIK, sudah saya serahkan ke Polres Jakarta Selatan. Kemudian saksi Perdi Sambo SH SIK MH katakan, siapa yang perintahkan? Kemudian dijawab oleh saksi Cuk Putranto SIK, siap. Selanjutnya saksi Perdi Sambo SH SIK MH meminta saksi Cuk Putranto SIK dengan berkata, kamu ambil CCTV-nya, kamu copy, dan kamu lihat isinya. Kemudian saksi Perdi Sambo SH SIK MH melanjutkan kata-katanya dengan nada marah. Lakukan, jangan banyak tanya. Kalau ada apa-apa, saya tanggung jawab. Dan dijawab oleh saksi Cuk Putranto SIK, siap jenderal. Kemudian saksi Cuk Putranto SIK meninggalkan ruang kerja saksi Perdi Sambo SH SIK MH dan menghubungi saksi Rifaisal Samuel untuk mengambil DVR CCTV. Dan pada saat itu saksi Rifaisal Samuel menanyakan, kok diambil bang? Kan sudah diserahkan. Namun dijawab oleh saksi Cuk Putranto SIK, perintah Bapak. Selanjutnya saksi Cuk Putranto SIK menuju ke Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan penyidik Polres Jakarta Selatan untuk mengambil DVR CCTV yang masih terbungkus plastik hitam yang kemudian disimpan saksi Cuk Putranto SIK di mobil Toyota Innova nomor Pol B1617 KH miliknya. Begitu khawatir dan gelisahnya saksi Perdi Sambo SH SIK MH atas perbuatan penembakan yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022
di rumahnya Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan, maka pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 17 WIB saksi Ferdi Sambo SH SIK MH menghubungi saksi Cuk Putranto SIK agar datang ke Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan. Kemudian pada pukul 20.30 WIB saksi Cuk Putranto SIK menghubungi saksi Baikuni Wibowo SIK agar datang ke TKP dengan maksud untuk mengkopi dan melihat isi DVR CCTV. Dan setelah keduanya bertemu, saksi Cuk Putranto SIK menyampaikan, "Baik, tolong kopi dan lihat isinya." Dan oleh saksi Baikuni Wibowo SIK menjawab, "Nggak apa-apa nih." Dan dijawab oleh saksi Cuk Putranto SIK, "Kemarin saya sudah dimarahi, saya takut dimarahi lagi." Selanjutnya saksi Cuk Putranto SIK menyerahkan kunci mobilnya kepada saksi Baikuni Wibowo SIK untuk mengambil DVR CCTV yang disimpan di mobilnya. Selanjutnya setelah saksi Baikuni Wibowo SIK mengambil DVR CCTV yang berada di dalam mobil Toyota Innova nomor Pol B1617QH milik saksi Cuk Putranto, kemudian saksi Baikuni Wibowo SIK kembali ke kantor SPRI Kadipropam lantai 1 Gedung Utama Mabes Polri, dan saksi Baikuni Wibowo SIK menyiapkan satu buah laptop Microsoft Surface dan kabel HDMI yang disambungkan ke laptop. Setelah menyala pada saat itu muncul notifikasi untuk memasukkan password atau sandi. Namun pada saat itu saksi Baikuni Wibowo SIK tidak memasukkan password atau sandi, tetapi hanya menekan OK dan langsung tersambung, di mana dari ketiga DVR CCTV tersebut hanya ada satu DVR CCTV yang berisi data atau rekaman, yaitu DVR CCTV yang berada di Gapura Pos Satpam yang menghadap rumah nomor 46, nomor 45, dan nomor 43. Kemudian saksi Baikuni Wibowo SIK mencari data atau rekaman pada tanggal 8 Juli 2022 dari pukul 16 sampai dengan pukul 18 WIB dan dipindahkan ke media penyimpanan flash disk warna merah hitam. Setelah itu saksi Baikuni Wibowo SIK kembali ke Komplek Polri Duren 3 Pancoran Jakarta Selatan dengan membawa flash disk warna hitam dan laptop Microsoft Surface dan menunjukkan data rekaman yang sudah dikopi tersebut kepada saksi Cuk Putranto SIK tepatnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 2 WIB 02.00 WIB setelah selesainya pelaksanaan olah TKP di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 dan bertempat di rumah saksi Ridwan Reginel Sonsomplangit SIK MH selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan beralamat di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 Pancoran Jakarta Selatan. Kemudian saksi Baikuni Wibowo SIK menyampaikan kepada saksi Cuk Putranto SIK, "Nih, udah kopiannya CCTV." Saat itu saksi Cuk melaporkan dahulu kepada saksi Ari Rahman Arifin SIK MH, di mana pada saat itu juga berada di TKP dengan mengatakan, "Bang, kemarin Bapak perintahkan untuk mengkopi dan melihat isinya. Abang mau lihat enggak?" Kemudian saksi Cuk Putranto SIK bersama saksi Ari Rahman Arifin SIK MH, saksi Baikuni Wibowo SIK, dan saksi Ridwan Reginel Sonsomplangit SIK MH secara bersama-sama menonton rekaman CCTV hasil kopian atau unduhan oleh saksi Baikuni Wibowo SIK dan diputar dengan menggunakan laptop milik saksi Baikuni Wibowo SIK. Selanjutnya setelah keempat orang saksi Cuk Putranto SIK bersama saksi Arif Rahman Arifin SIK, saksi Baikuni Wibowo SIK dan saksi Ridwan Reginel Sonsomplangit SIK MH yang menonton dan melihat isi dari flash disk tentang kejadian yang telah direkam oleh CCTV tersebut. Ternyata saksi Cuk Putranto SIK berkata, "Bang, ini Joshua masih hidup." Lalu saksi Baikuni Wibowo SIK memutar ulang antara menit 17.07 WIB sampai 17.11 WIB dan mereka lihat ternyata benar bahwa Nopriansa Yosua Huta Barat sedang memakai baju putih dan berjalan dari pintu depan rumah menuju pintu samping melalui taman rumah dinas saksi Ferdi Sambo SH SIK MH. Melihat keadaan sebenarnya terkait keberadaan Nopriansa Yosua Huta Barat masih hidup, akhirnya perasaan saksi Ari Rahman Arifin SIK MH sangat kaget karena tidak menyangka bahwa apa yang sudah saksi Ari Rahman Arifin SIK MH dengar
beberapa hari yang lalu informasi tentang kronologis kejadian tembak-menembak yang disampaikan oleh Kapolres Jaksel Kombes Budi Herdi dan Karopenmas Diphumas Brigjen Ramadan ternyata tidak sama dengan apa yang saksi Ari Rahman Arifin SIK MH lihat pada sisi tersebut. Sekaligus terbantahkan apa yang disampaikan saksi Perdi Sambo SH SIK MH perihal meninggalnya Nopriansa Yosua Huta Barat terjadi karena tembak-menembak antara Nopriansa Yosua Huta Barat dengan Richard Eliezer sebelum saksi Perdi Sambo SH SIK MH datang ke rumah dinas Duren 3. Yang akhirnya saksi Ari Rahman Arifin SIK MH keluar dari rumah saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH dan langsung menghubungi saksi Hendra Kurniawan SIK dengan menggunakan WhatsApp call untuk meminta arahan dan petunjuk di mana saksi Hendra Kurniawan SIK selaku senior atau atasannya langsung dan juga merupakan bagian tim khusus yang menangani peristiwa tembak-menembak di Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan. Lalu saksi Ari Rahman Arifin SIK MH melaporkan dengan sebenarnya fakta dari rekaman CCTV tersebut di mana keadaan sebenarnya masih terlihat Nopriansa Yosua Huta Barat sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah setelah saksi Perdi Sambo SH SIK MH sampai di rumah dinasnya. Mendengar suara saksi Ari Rahman Arifin SIK MH melalui telepon gemetar dan takut. Lalu saksi Hendra Kurniawan SIK menenangkannya dan meminta agar pada kesempatan pertama ini saksi Ari Rahman Arifin SIK dan MH dan saksi Hendra Kurniawan SIK menghadap saksi Perdi Sambo SH SIK MH. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 20 WIB Arif Rahman Arifin SIK MH diajak oleh saksi Hendra Kurniawan SIK menghadap ke ruangan kerja saksi Perdi Sambo SH SIK MH di Mabes Polri. Kemudian saksi Perdi Sambo SH SIK MH menanyakan maksud dari kedatangan saksi Hendra Kurniawan SIK dan saksi Ari Rahman Arifin SIK MH. Dan dijawab oleh saksi Hendra Kurniawan SIK hendak melaporkan apa yang sebenarnya yang dilihat oleh saksi Ari Rahman Arifin SIK MH dari rekaman CCTV sebagaimana yang dilaporkan kepada Hendra Kurniawan SIK di saat mereka nonton bersama pada waktu dini hari pukul 2 WIB tanggal 13 Juli 2022 di mana ditemukan perbedaan keterangan antara saksi Perdi Sambo SH SIK MH yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nopriansa Yosua Huta Barat pada saat saksi Perdi Sambo SH SIK MH datang ke rumah dinas Duren 3 telah terjadi tembak-menembak antara Nopriansa Yosua Huta Barat dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Namun berdasarkan rekaman CCTV Pos Security Komplek Perumahan Polri Duren 3 yang telah ditonton oleh saksi Cuk Putranto SIK bersama saksi Ari Rahman Arifin SIK MH, saksi Baikuni Wibowo SIK dan saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut bahwa pada saat saksi Perdi Sambo SH SIK MH datang ke rumah dinas milik saksi Perdi Sambo SH SIK MH di Duren 3 nomor 46 terlihat bahwa Nopriansa Yosua Huta Barat masih hidup dan berjalan di taman rumah tersebut. Perbedaan tersebut dijelaskan sebanyak 2 kali oleh saksi Hendra Kurniawan SIK. Namun saksi Perdi Sambo SH SIK MH tidak percaya dan mengatakan, masa sih? Kemudian saksi Hendra Kurniawan SIK meminta kepada saksi Arif Rahman Arifin SIK MH untuk menjelaskan kembali apa isi rekaman CCTV tersebut terkait dengan keberadaan Nopriansa Yosua Huta Barat masih hidup pada saat saksi Perdi Sambo SH SIK MH datang ke TKP. Kemudian saksi Perdi Sambo SH SIK MH mengatakan bahwa itu keliru. Namun pada saat itu saksi Arif Rahman Arifin SIK MH mendengar nada bicara saksi Perdi Sambo SH SIK MH sudah mulai meninggi atau emosi dan menyampaikan kepada saksi Hendra Kurniawan SIK dan saksi Ari Rahman Arifin SIK MH, masa kamu tidak percaya sama saya? Lalu saksi Perdi Sambo SH SIK MH menanyakan siapa saja yang sudah menonton rekaman CCTV tersebut dan disimpan di mana file rekaman CCTV tersebut. Kemudian saksi Ari Rahman Arifin SIK MH menjawab yang sudah melihat rekaman CCTV tersebut adalah Arif Rahman Arifin SIK MH, saksi Cuk Putranto SIK, saksi Baikuni Wibowo SIK,
dan saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH, yaitu Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan. Dan file tersebut tersimpan di flash disk dan laptop tersebut miliknya saksi Baikuni Wibowo SIK. Kemudian saksi Perdi Sambo SH SIK MH mengatakan, berarti kalau ada bocor dari kalian berempat. Saksi Perdi Sambo SH SIK MH menjelaskan dengan wajah tegang dan marah. Kemudian saksi Perdi Sambo SH SIK MH meminta saksi Ari Rahman Arifin SIK MH untuk menghapus dan memusnahkan file tersebut dengan kalimat, kamu musnahkan dan hapus semuanya. Kemudian saksi Perdi Sambo SH SIK MH menyampaikan kepada saksi Hendra Kurniawan SIK, Hendra, kamu cek nanti itu adik-adik, pastikan semuanya beres. Pada saat komunikasi tersebut, saksi Arif Rahman Arifin SIK MH tidak berani menatap saksi Perdi Sambo SH SIK MH dan hanya menunduk. Lalu saksi Perdi Sambo SH SIK MH berkata, kenapa kamu tidak berani natap mata saya? Kamu kan sudah tahu apa yang terjadi dengan mbakmu. Kemudian saksi Perdi Sambo SH SIK MH mengeluarkan air mata. Kemudian saksi Hendra Kurniawan SIK berkata, sudah Rip, kita percaya saja. Kemudian pada saat saksi Ari Rahman Arifin SIK MH dan Hendra Kurniawan SIK akan keluar ruangan, saksi Perdi Sambo SH SIK MH meminta kembali kepada Hendra Kurniawan SIK dan Arif Rahman Arifin SIK MH berkata, pastikan semuanya sudah bersih. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB, saksi Ari Rahman Arifin SIK MH dan Hendra Kurniawan SIK keluar bersama-sama dari ruangan kerja saksi Perdi Sambo SH SIK MH dari lantai 1 gedung utama Mabes Polri. Yang selanjutnya saksi Arif Rahman Arifin SIK MH pergi menemui saksi Cuputranto SIK dan saksi Baikuni Wibowo SIK di pantry depan ruangan saksi Perdi Sambo SH SIK MH dan menyampaikan permintaan saksi Perdi Sambo SH SIK MH kepada saksi Cuputranto SIK dan saksi Baikuni Wibowo SIK untuk menghapus file yang ada di laptop dan flash disk. Kalau sampai bocor berarti kita berempat yang bocorin. Kemudian saksi Baikuni Wibowo SIK berkata, yakin bang? Saksi Baikuni Wibowo SIK menjawab, perintah Kadip, saksinya Karo Paminal. Saksi Baikuni Wibowo SIK menyampaikan, bang minta waktu untuk backup file pribadi di laptop saya sebelum diformat. Keesok harinya tanggal 14 Juli 2022 sekira 21 WIB, saksi Baikuni Wibowo SIK datang menemui saksi Arif Rahman Arifin SIK MH yang berada di dalam mobilnya dan menyampaikan bahwa file atau isi di laptop sudah bersih semuanya. Kemudian saksi Baikuni Wibowo SIK meletakkan laptop tersebut di jok belakang sopir. Setelah itu saksi Baikuni Wibowo SIK pergi meninggalkan saksi Arif Rahman Arifin SIK MH. Kemudian sekira pukul 23 WIB, saksi Hendra Kurniawan SIK menelepon saksi Arif Rahman Arifin SIK MH melalui WhatsApp call dan menanyakan perihal permintaan dari Kadip, apakah sudah dilaksanakan atau belum? Dengan kalimat, Rip, perintah Kadip sudah dilaksanakan belum? Dan saksi Ari Rahman Arifin SIK MH menjawab, sudah dilaksanakan dan. Kemudian keesok harinya saksi Ari Rahman Arifin SIK MH dengan sengaja mematahkan laptop tersebut dengan kedua tangannya dan menjadi beberapa bagian sehingga mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya atau tidak dapat berfungsi lagi. Lalu masukkan ke paper bag atau kantong warna hijau dan letakkan di jok depan. Selanjutnya paper bag atau kantong yang berisi laptop yang sudah dipatahkan tersebut disimpan di rumahnya. Kemudian pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 17 WIB, saksi Ari Rahman Arifin SIK MH menyerahkan laptop yang sudah dipatahkan menjadi beberapa bagian tersebut di mana tidak bekerja sebagaimana mestinya atau tidak dapat berfungsi lagi kepada penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum dengan sukarela. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK bersama-sama dengan saksi Perdi Sambo SH SIK MH, saksi Hendra Kurniawan SIK, saksi Arif Rahman Arifin SIK MH, saksi Cuputranto SIK, saksi Baikuni Wibowo SIK, Irfan Widianto SH SIK masing-masing dalam berkas perkara terpisah mengambil,
dan mengganti DVR CCTV yang berada di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Dr. Randus Seno Soekarto selaku Ketua RT yang masih berfungsi tersebut, serta mengambil dan mengganti DVR CCTV milik saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIKMH, lalu merusak dan menghancurkan salinan rekaman CCTV pada laptop merek Microsoft Surface, mengakibatkan terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Perbuatan tersebut diinginkan saksi Perdi Sambo SH SIKMH, kemudian dilanjutkan dengan siasat jitunya, yaitu menemui Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Ricky Rijal Wibowo dan Kuat Ma'aruf yang ada di ruangan pemeriksaan Biro Propos di lantai 3 dan meminta kepada ketiga orang tersebut untuk menyampaikan pikiran sebagaimana skenario cerita yang telah direkayasa dan dibuat oleh saksi Perdi Sambo SH SIKMH sebelum atas peristiwa penembakan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Selanjutnya saksi Perdi Sambo SH SIKMH memanggil secara bersamaan saksi Hendra Kurniawan SIK, Beni Ali, terdakwa Agus Nurpatria Adi Purnama SIK dan Harun, lalu menyampaikan dan mempengaruhi dengan berkata, mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP, keterangan saksi dan barang bukti yang diamankan. Selanjutnya saksi Perdi Sambo SH SIKMH menambah kata-katanya, untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan. Berangkat dari kejadian Duren 3 saja, Magelang tidak usah dipertanyakan, berangkat dari kejadian Duren 3 saja, dan untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja. Padahal kejadian penembakan terhadap diri korban Nofriansah Yosua Huta Barat adalah merupakan tindak pidana kejahatan, yaitu merampas nyawa orang lain. Kewenangan Paminal yang notabene bertugas dalam hal pengamanan internal anggota kepolisian Republik Indonesia yang terkait melakukan pelanggaran disipliner dan SOP kepolisian, dan bukan bertugas untuk mempunyai fungsi dalam hal penyidikan kejahatan pidana umum. Bahwa maksud dan tujuan saksi Perdi Sambo SH SIKMH merekayasa dan mengarang cerita yang tidak sebenarnya, tujuannya untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya atas meninggalnya Nofriansah Yosua Huta Barat yang terjadi di rumah dinas saksi Perdi Sambo SH SIKMH, Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, sehingga tercapai niat dan tujuannya mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi. Ternyata jejak DVR CCTV milik orang lain atau publik yang berada di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 telah mengungkap kejadian perkara yang sebenarnya dan bukan dengan rekayasa saksi Perdi Sambo SH SIKMH, di mana keterangan antara saksi Perdi Sambo SH SIKMH yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat pada saat saksi Perdi Sambo SH SIKMH datang ke rumah dinas Duren 3 telah terjadi tembak menembak antara Nofriansah Yosua Huta Barat dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Namun berdasarkan hasil rekaman CCTV pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut di mana saat saksi Perdi Sambo SH SIKMH datang ke rumah dinas milik saksi Perdi Sambo SH SIKMH di Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup dan sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah setelah saksi Perdi Sambo SH SIKMH sampai di rumah dinasnya. Bahwa akibat tindakan terdakwa Agus Nurpatria Adi Purnama SIK bersama-sama dengan saksi Perdi Sambo SH SIKMH, saksi Hendra Kurniawan SIK, saksi Arif Rahman Arifin SIK MH, saksi Cuk Putranto SIK, saksi Baikuni Wibowo SIK, saksi Irfan Widianto SH SIK telah mengakibatkan sistem elektronik berupa satu buah DVR merek G-Lens SN 9770422771322 dan satu buah Microsoft Surface berwarna hitam terganggu dan atau tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik sebagai berikut. Penuntut umum, sebentar.
Di sini saudara ya, menguraikan bahwa akibat tindakan terdakwa Irfan, ya, ini terdakwa Irfan atau saksi? Majelis Hakim, nanti perbaikannya akan kami rempui setelah selesai pembacaan. Ya, diperbaiki aja sekaligus seperti yang tadi juga. Silakan maju ke depan untuk diperbaiki. Ya. Silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Ini semuanya sudah ada perbaikan, tapi kita akan perbaiki di depan saja. Ya. Kepada kami sudah diajukan perbaikan, tapi akan kita perbaiki. Tapi di sini juga silakan di Sudah diperbaiki. Yang masuk SPP masih terdakwa. ya. Ya sudah. Begitu ya. Ini sudah. Rempel, tanggal. Semoga dia kalah sama tekanan publik dengan ketelitian. Tanggalnya sudah. Rempel. Dari tangannya dan di rempel. Baik, silakan lanjutkan. Terima kasih majelis, izin kami lanjutkan. Kami ulangi lagi bahwa akibat tindakan terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK bersama-sama dengan saksi Perdi Sambo SIK MH, saksi Hendra Kurniawan SIK, saksi Arif Rahman Arifin SIK MH, saksi Cuk Putranto SIK, saksi Baikuni Ubo SIK, saksi Irfan Widianto SH SIK telah mengakibatkan sistem elektronik berupa satu buah DVR merek G-Lens SN 97704277132 dan satu buah Microsoft Surface berwarna hitam terganggu dan atau tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik sebagai berikut. Pada satu unit digital video recorder atau DVR merek G-Lens Security model GFDS 87508 MSN 97704277132 ditemukan informasi yaitu terdapat adanya fisik media penyimpan berupa hard disk di dalam DVR tersebut, namun terdapat pesan error berupa tidak ada disk atau hard disk tidak terdeteksi di dalam sistem DVR. Adapun pemeriksaan terhadap hard disk tersebut yaitu tidak dikenali sebagai file system atau unallocated space dan tidak di DVR merek G-Lens Security model GFDS 87508 MSN 97704277132 terdapat log berupa abnormal shutdown pada tanggal 13 Juli 2022 sebanyak 17 kali, 12 Juli 2022 sebanyak 7 kali, 10 Juli 2022 sebanyak 1 kali, dan 8 Juli 2022 sebanyak 1 kali. Pada satu unit Microsoft Surface warna hitam nomor barcode 1.2123 JAES 92926V nomor barcode 2.2 LT 93233719444 CN dan nomor barcode 3 M100449998 garis datar 035 tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena mengalami kerusakan berupa pecah patahnya beberapa komponen menjadi 15 bagian dan komponen PCB mesin utama atau motherboard menjadi 3 bagian. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Izin dibacakan bergantian majelis. Kami lanjutkan majelis hakim. Subsidiar
bahwa terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo SH SIK MH, bahwa Hendra Kurniawan SIK, saksi Arif Rahman Arifin SIK MH, saksi Cuk Putranto SIK, saksi Baikuni Wibowo SIK, Irfan Widianto SH SIK yang masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 7.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di Pos Security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut, sesuai dengan surat dakwaan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 48 Jungto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau kedua primer, bahwa terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo SH SIK MH, saksi Hendra Kurniawan, saksi Arif Rahman Arifin SIK MH, saksi Cuk Putranto SIK, saksi Baikuni Wibowo SIK, Irfan Widianto SH SIK yang masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 7.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di Pos Security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum, terus-menerus atau untuk sementara waktu disimpan atau diserahkan kepada seorang pejabat ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut, sesuai dengan surat dakwaan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 233 KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dilanjutkan. Melanjutkan dakwaan alternatif kedua subsidiar yang mulia. Terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo, saksi Hendra Kurniawan, saksi Arif Rahman Arifin, saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni, saksi Irfan Widianto yang masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 7.30 sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21 bertempat di Pos Security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian. Oleh karenanya terdakwa didakwa melanggar pasal 221 ayat 1 ke 2 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian penuntut umum tertanda tangan. Baik ya, kita sudah dengar. Kami tanyakan kepada terdakwa, saudara sudah mengerti dakwaan penuntut umum tersebut? Sudah, Yang Mulia. Sudah. Apakah saudara akan mengajukan keberatan atas dakwaan penuntut umum tersebut? Kami serahkan kepada kuasa hukum kami. Penasihat hukum saudara. Silakan dari penasihat hukum saudara, terdakwa. Terima kasih Yang Mulia. Majelis Hakim yang kami muliakan, saudara penuntut umum yang kami hormati dan sidang yang kami muliakan. Setelah kami juga menyimak pembacaan dakwaan dari rekan-rekan kami penuntut umum, dengan cara sangat teliti kami perhatikan, ternyata surat dakwaan yang disusun oleh rekan penuntut umum telah memenuhi syarat formil maupun material dari satu surat dakwaan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan 143 KUHP. Oleh karena itu kami tidak ada keberatan dan tidak mengajukan eksepsi. Terima kasih. Baik, karena tidak ada eksepsi maka persidangan dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi. Begitu ya? Siap. Untuk keterangan saksi kita tunda persidangan ini di hari Kamis. Tanggal 27 Oktober 2022. Begini, ya? Kami harapkan supaya dari rekan penuntut umum daftar saksi atau urut-urutannya bisa disampaikan di persidangan ini supaya kami juga bisa mempersiapkan itu. Silakan. Terima kasih. Mohon izin menyampaikan terkait daftar saksi, nanti kami kocek dulu kira-kira siapa nanti kita hubungi di luar persidangan, seperti itu. Terima kasih. Gitu ya. Baik, sebelum ditutup ada yang mau sampaikan dari terdakwa? Tidak ada. Penasihat hukum juga tidak ada. Ya, penuntut umum juga demikian. Kita akan buka kembali persidangan ini dari Kamis tanggal 27 Oktober 2022. Sidang dinyatakan ditutup. Baik, kepada penuntut umum ya, kami isoma terlebih dahulu. Nanti kita akan buka kembali persidangan ini 1:30. Ya, ya, Arif Rahman. Gitu ya, baik.
Silakan awak media untuk mengambil gambar terdakwa. Saudara terdakwa, silakan dibuka dulu. Ya. Baik, sudah cukup. Silakan awak media ke tempat yang sudah kami siapkan. Sidang perkara pidana atas nama terdakwa Arif Rahman dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara Arif Rahman, saudara sehat? Sehat yang mulia. Kami akan tanyakan terlebih dahulu identitas saudara. Nama lengkap saudara Arif Rahman Arifin SIK MH. Betul yang mulia. Betul ya? Lahir di Jakarta tanggal 23 Juni 1980. Usia sekarang 42 tahun. Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Guru Alif nomor 20, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Agama Islam, pekerjaan Polri. Saudara ditahan sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan sekarang. Saudara sudah terima surat dakwaan? Sudah ya. Dalam perkara ini saudara didampingi oleh penasihat hukum? Didampingi yang mulia. Mereka? Silakan surat kuasanya kami mintakan terlebih dahulu untuk diperlihatkan kepada kami. Ya. Asli sumpah dan kartu. Ya. Ini ya KTA-nya sudah. Nanti dilengkapi ya berikutnya. Hadir Junaidi ya. Dr. Marcella. Hadir nggak hari ini? Yang mana? Ya. Aslinya? Asli. Oh ini. Wadianto SH-SIK masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada hari Sabtu tanggal 9 Juli tahun 2022 sekitar pukul 07.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli
2022 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3, RT 05 RW 01, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Berawal pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, telah terjadi penembakan terhadap diri Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat hingga mengakibatkan hilangnya nyawa Nofriansah Yosua Huta Barat bertempat di rumah dinas milik saksi Ferdi Sambo SH SIK MH di Komplek Perumahan Polri Duren 3, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Hilangnya nyawa Nofriansah Yosua Huta Barat akibat penembakan tersebut, saksi Ferdi Sambo SH SIK MH timbul niat untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya dan berupaya untuk mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi. Sehingga salah satu upaya yang dilakukannya yaitu menghubungi saksi Hendra Kurniawan SIK sekitar pukul 17.22 WIB, di mana saksi Hendra Kurniawan SIK sedang berada di kolam pancing Pantai Indah, Kapuk, Jakarta Utara, dan meminta agar segera datang ke rumah saksi Ferdi Sambo SH SIK MH di Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, karena ada sesuatu yang peristiwa yang perlu dibicarakan. Berserang sekitar pukul 19.15, saksi Hendra Kurniawan SIK tiba di rumah saksi Ferdi Sambo SH SIK MH di Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dan bertemu langsung dengan saksi Ferdi Sambo SH SIK MH di karpot rumahnya, di mana pada saat itu saksi Hendra Kurniawan SIK bertanya kepada saksi Ferdi Sambo SH SIK MH, "Ada peristiwa apa, Bang?" Dijawab oleh saksi Ferdi Sambo SH SIK MH, "Ada pelecehan terhadap mbakmu." Kemudian saksi Ferdi Sambo SH SIK MH melanjutkan ceritanya bahwa mbakmu teriak-teriak saat kejadian itu. Lalu Nofriansah Yosua Huta Barat panik dan keluar dari kamar Putri Chandrawati tempat kejadian karena ketahuan oleh Richard Eliezer Budihang Lumiu sambil bertanya, "Ada apa, Bang?" Ternyata Nofriansah Yosua Huta Barat yang berada di lantai bawah depan kamar tidur Putri Chandrawati tersebut bereaksi secara spontan dan menembak Richard Eliezer Budihang Lumiu yang berdiri di tangga lantai 2 rumah saksi Ferdi Sambo SIK MH. Melihat situasi tersebut, Richard Eliezer Budihang Lumiu membalas tembakan Nofriansah Yosua Huta Barat tersebut. Sehingga terjadilah saling tembak-menembak di antara mereka berdua yang mengakibatkan korban jiwa yaitu Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia di tempat kejadian. Inilah cerita yang direkayasa saksi Ferdi Sambo SIK MH. Lalu disampaikan kepada saksi Hendra Kurniawan SIK. Setelah selesai saksi Hendra Kurniawan SIK mendengar cerita dari saksi Ferdi Sambo SIK MH, kemudian saksi Hendra Kurniawan SIK menindaklanjutinya dengan menjumpai Beni dalam kurung Karu Provos di Propam Polri yang telah datang terlebih dahulu sebelum maghrib di tempat kejadian di rumah saksi Ferdi Sambo SIK MH bersama-sama dengan saksi Susanto dalam kurung Kapak Gakum Provos di Propam Polri. Selanjutnya, saksi Hendra Kurniawan SIK bertanya kepada Beni Ali, "Pelecehannya seperti apa?" Kata Beni Ali menjelaskan kepada saksi Hendra Kurniawan SIK bahwa Beni Ali sudah bertemu dengan Ibu Putri Chandrawati di kediaman Jalan Saguling 3 nomor 29 Duren 3 Jakarta Selatan. Dan Putri Chandrawati menceritakan kepada Beni Ali, benar telah terjadi pelecehan terhadap diri Putri Chandrawati di saat sedang beristirahat di dalam kamarnya, di mana sewaktu kejadian Putri Chandrawati juga menggunakan baju tidur, celana pendek,
kata Beni Ali kepada saksi Hendra Kurniawan SIK. Lalu Beni Ali melanjutkan ceritanya dan mengatakan permasalahannya korban Nofriansah Yosua Huta Barat telah memasuki kamar Putri Chandrawati dan sedang meraba paha sampai mengenai kemaluan Putri Chandrawati. Akan tetapi Putri Chandrawati terbangun dan kaget sambil berteriak. Dikarenakan teriakan Putri Chandrawati tersebut, korban Nofriansah Yosua Huta Barat menodongkan senjata apinya ke Putri Chandrawati sambil mencekik leher dan memaksa agar membuka kancing baju Putri Chandrawati. Lalu Putri Chandrawati berteriak histeris sehingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat panik dan keluar dari kamar. Dan saat itu juga bertemu dengan Richard Eliezer Budiang Lumiu sehingga terjadi tembak-menembak. Cerita Beni Ali didapatkan dari Putri Chandrawati lalu diceritakan kembali kepada saksi Hendra Kurniawan SIK. Setelah selesai saksi Hendra Kurniawan SIK mendengar cerita dari Beni Ali di ruang tengah rumah dinas saksi Ferdi Sambo SH SIK MH, tempat kejadian perkara. Kemudian saksi Hendra Kurniawan SIK mendekati sambil melihat mayat Nofriansah Yosua Huta Barat yang berada di bawah tangga dapur rumah dinas saksi Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut. Tidak lama kemudian sekitar pukul 19.30 WIB datang mobil ambulans dan selanjutnya jenazah korban Nofriansah Yosua Huta Barat dievakuasi ke Rumah Sakit Kramat Jati yang dikawal oleh Susanto. Setelah jenazah korban Nofriansah Yosua Huta Barat dievakuasi, kemudian saksi Hendra Kurniawan SIK bersama dengan Beni Ali kembali ke kantor Divisi Propam Mabes Polri. Selama dalam perjalanan menuju kantor, saksi Hendra Kurniawan SIK menelpon Harun supaya menghubungi saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK agar datang di kantor Divisi Propam Mabes Polri, tujuannya untuk melakukan klarifikasi kebenaran peristiwa di rumah dinas saksi Ferdi Sambo SH SIK tersebut. Setibanya saksi Hendra Kurniawan SIK di kantor sekitar pukul 20.05 WIB. Saat itu saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK ternyata telah tiba terlebih dahulu di sana. Kemudian saksi Hendra Kurniawan SIK melakukan klarifikasi kepada Richard Eliezer Budiang Lumiu, Riki Rizal Wibowo dan Kuat Maruf yang telah berada di sana, dan pada intinya mereka menjelaskan dan menerangkan sesuai cerita yang telah diskenario oleh saksi Ferdi Sambo SH SIK MH sebelumnya. Peristiwa terjadinya penembakan di komplek perumahan Polri Duren 3, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian saksi pukul 20.45 WIB, Beni Ali mendapat telepon dari Dedi Murti dan menyampaikan agar Beni Ali menghadap pimpinan. Pada saat Beni Ali berangkat dari kantor Divisi Propam Mabes Polri, hendak menghadap pimpinan dan mau turun ke lantai 1 Biro Provos, di saat itulah bertemu Beni Ali dengan saksi Ferdi Sambo SH SIK MH. Dan Beni Ali menyatakan, saya dipanggil pimpinan. Kemudian dijawab saksi Ferdi Sambo SH SIK, oh iya, jelaskan saja, nanti saya menghadap juga. Kemudian saksi Hendra Kurniawan SIK mendampingi Beni Ali bersama menghadap pimpinan. Sepulangnya saksi Ferdi Sambo SH SIK MH, saksi Hendra Kurniawan SIK, dan Beni Ali menghadap pimpinan. Selanjutnya pada pukul 22.00 WIB, saksi Hendra Kurniawan SIK dan saksi Ferdi Sambo SH SIK MH kembali ke ruangan pemeriksaan Biro Provos di lantai 3 dan langsung menemui Richard Eliezer Budiang Lumiu, Riki Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf untuk menyampaikan dan menyamakan pikiran terhadap skenario yang telah dibuat sebelumnya atas peristiwa penembakan yang terjadi pada diri korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Setelah itu, saksi Ferdi Sambo SH SIK MH kembali memanggil saksi Hendra Kurniawan SIK, Beni Ali, saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK, dan Harun menyampaikan bahwa ini masalah harga diri, percuma punya jabatan dan pangkat bintang 2 kalau harkat dan martabat serta kehormatan keluarga hancur karena kelakuan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Saya sudah menghadap pimpinan dan menjelaskan, pertanyaannya pimpinan cuma satu, yakni, kamu nembak enggak, Bo? Dan saksi Ferdi Sambo SH SIK MH menjawab, siap, tidak jenderal. Kalau saya nembak, kenapa harus di dalam rumah? Pasti saya selesaikan di luar. Kalau saya nembak, bisa pecah itu kepalanya atau jebol, karena senjata pegangan saya kaliber 45.
Mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP, keterangan saksi dan barang bukti yang diamankan. Untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan, berangkat dari kejadian Duren 3 saja. Baiknya untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Juli tahun 2022 sekitar pukul 07.30, saksi Hendra Kurniawan SIK ditelepon oleh saksi Ferdi Sambo SH SIK MH dan mengatakan, "Bro, untuk pemeriksaan saksi-saksi oleh penyidik Selatan di tempat bro aja ya, biar tidak gaduh karena ini menyangkut mbakmu masalah pelecehan dan tolong cek CCTV komplek." Lalu sekitar pukul 08.00 WIB, saksi Hendra Kurniawan SIK menghubungi saksi Ari Cahyanugraha SH SIK MSI alias Acai yang merupakan tim CCTV pada saat kasus KM 50. Namun tidak terhubung. Kemudian saksi Hendra Kurniawan SIK menghubungi saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK melalui WhatsApp call dan meminta agar ke ruangan saksi Hendra Kurniawan SIK. Pada saat saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK tiba di ruangan tersebut, saksi Hendra Kurniawan SIK meminta Agus Nurpatria Adipurnama SIK untuk menghubungi saksi Ari Cahyanugraha SH SIK MSI alias Acai dengan kalimat, "Coba Gus hubungi AKBP Ari Cahya." Namun tidak terhubung juga. Lalu tidak berapa lama kemudian saksi Ari Cahyanugraha SH SIK MSI alias Acai menghubungi saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK dengan nomor 081221782297 dan mau bicara dengan saksi Hendra Kurniawan SIK. Lalu saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK menyerahkan handphone kepada saksi Hendra Kurniawan SIK sambil mengatakan kepada saksi Ari Cahyanugraha SIK MSI alias Acai, "Nih ada di sebelah saya." Kemudian saksi Hendra Kurniawan SIK berbicara dengan saksi Ari Cahyanugraha SH SIK MSI alias Acai dan mengatakan, "Cai, permintaan Bang Sambo untuk CCTV udah dicek belum? Kalau belum, mumpung siang coba kamu screening." Akan tetapi saksi Ari Cahyanugraha SH SIK MSI alias Acai menjelaskan dia sedang berada di Bali dan menyampaikan nanti biar anggotanya, maksudnya saksi Irfan Widianto SH SIK yang melakukan pengecekan CCTV. Kemudian saksi Hendra Kurniawan SIK menjawab, "Silakan aja koordinasi dengan Kaden A." Maksudnya saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK. Setelah itu saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK kembali menghubungi saksi Ari Cahyanugraha SH SIK MSI alias Acai untuk memastikan bahwa arahan yang diberikan oleh saksi Hendra Kurniawan SIK sudah jelas. Dan dijawab oleh saksi Ari Cahyanugraha SH SIK MSI alias Acai bahwa arahan tersebut sudah jelas. Kemudian saksi Ari Cahyanugraha SH SIK MSI alias Acai juga menyampaikan kepada saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK bahwa anggota saksi Ari Cahyanugraha SH SIK MSI alias Acai akan menemui Agus Nurpatria Adipurnama SIK guna berkoordinasi menyangkut arahan dari saksi Hendra Kurniawan SIK. Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 WIB, saksi Irfan Widianto SH SIK yang merupakan anak buah saksi Ari Cahyanugraha SH SIK MSI alias Acai tiba di komplek Polri Duren 3. Kemudian memarkirkan kendaraannya di luar komplek perumahan Polri sambil menunggu anggota lainnya yaitu saksi Tomser dan Munafri. Berselang tidak berapa lama kemudian, sekitar 5 menit, mereka bersama tiba di parkiran tersebut dan selanjutnya saksi Irfan Widianto SH SIK menelpon saksi Ari Cahyanugraha SH SIK MSI alias Acai dan menyampaikan bahwa saksi Irfan Widianto SH SIK sudah tiba di komplek perumahan Polri Duren 3 dan saksi Ari Cahyanugraha SH SIK MSI alias Acai memberikan nomor handphone alias nomor handphone Agus Nurpatria Adipurnama SIK, maksudnya Kaden A Paminal, dan saksi Irfan Widianto SH SIK meminta menghadap. Selanjutnya saksi Irfan Widianto SH SIK menghubungi saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK
maksudnya Kaden A. Paminal dan menyatakan bahwa saksi Irfan Widianto SH SIK adalah anggota saksi Ari Cahya Nugraha SH SIK MSI alias Acai dan meminta menghadap saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK dan selanjutnya saksi Irfan Widianto SH SIK agar melakukan screening dengan cara menghitung jumlah CCTV yang berada di Komplek Polri Duren 3 dan menemukan bahwa terdapat sebanyak 20 CCTV di Komplek Polri Duren 3. Setelah Agus Nurpatria Adi Purnama SIK dengan menggunakan telepon bahwa hasil pengecekan CCTV di seputaran Komplek Perumahan Polri Duren 3 ada sekitar 20 CCTV. Selanjutnya saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK juga melaporkan jumlah CCTV di seputaran Komplek Perumahan Polri Duren 3 tersebut kepada saksi Hendra Kurniawan SIK yang sedang berada di rumah dinas saksi Ferdi Sambo SH SIK MH bersama terdakwa Arif Rahman Arifin SH MH dan saksi Ferdi Sambo SH SIK MH. Kemudian Agus Nurpatria Adi Purnama SIK mengatakan, "Bang, izin anak buahnya Acai laporan ke saya ada sebanyak 20 CCTV. Kemudian saksi Hendra Kurniawan SIK mengatakan, "Oke, jangan semuanya, yang penting-penting saja." Setelah menghubungi saksi Hendra Kurniawan SIK, kemudian saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK menyampaikan kepada Irfan Widianto SH SIK dengan cara dirangkul oleh saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK sambil ditunjukkan CCTV yang berada di pertigaan depan pintu masuk lapangan basket Komplek Polri Duren 3 RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Kemudian saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK menanyakan DVR CCTV tersebut ada di mana. Tetapi saksi Irfan Widianto SH SIK menjawab tidak tahu. Setelah itu saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK menyatakan bahwa DVR CCTV tersebut ada di pos security. Dan saksi Irfan Widianto SH SIK dan diarahkan mengecek keberadaan DVR tersebut. Selain itu, saksi Irfan Widianto SH SIK juga diminta untuk mengambil DVR CCTV tersebut dan mengganti dengan DVR yang baru. Selanjutnya, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK mengajak berjalan kembali saksi Irfan Widianto SH SIK sambil dirangkul menuju ke rumah saksi Ridwan Regi Nelson Soplangit SIK MH dalam kurung Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan dan pada saat tiba di depan rumah saksi Ridwan Regi Nelson Soplangit SIK MH, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK menanyakan ini rumah siapa dan saksi Irfan Widianto SH SIK menjawab bahwa rumah tersebut adalah rumah dari saksi Ridwan Regi Nelson Soplangit SIK MH, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Selanjutnya, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK meminta kepada saksi Irfan Widianto SH SIK agar DVR CCTV yang berada di rumah Ridwan Regi Nelson Soplangit SIK MH diganti dengan yang baru. Kemudian saksi Irfan Widianto SH SIK bersama dua anggota saksi menuju ke pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan dan saksi Irfan Widianto SH SIK mengecek DVR CCTV tersebut dan saksi Irfan Widianto SH SIK melihat ada monitor dalam keadaan menyala. Lalu saksi Irfan Widianto SH SIK berjalan lagi dan melihat DVR CCTV ada 2 DVR berwarna hitam. Selanjutnya saksi Irfan Widianto SH SIK keluar dari pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Kemudian saksi Irfan Widianto SH SIK berjalan menuju rumah saksi Ridwan Regi Nelson Soplangit SIK MH dan setelah bertemu saksi Irfan Widianto SH SIK kemudian menyampaikan kepada saksi Ridwan Regi Nelson Soplangit SIK MH bahwa saksi Irfan Widianto SH SIK mendapat arahan untuk mengambil DVR CCTV di rumah saksi Ridwan Regi Nelson Soplangit SIK MH. Selanjutnya saksi Ridwan Regi Nelson Soplangit SIK MH menanyakan perintah siapa
Saksi Irfan Widianto SH SIK hanya menyampaikan arahan sambil tangan saksi Irfan Widianto SH SIK menunjuk ke arah belakang, di mana arah tersebut ada saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK, Kaden Paminal, dan saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH menyatakan, ya sudah, nanti saja. Selanjutnya saksi Irfan Widianto SH SIK keluar komplek perumahan Polri Duren 3 RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan dan mengajak anggotanya. Ketika tiba di luar, saksi Irfan Widianto SH SIK menerima telepon dari saksi Cuk Putranto SIK Kospri Kadipropam dan menanyakan apakah telah menerima arahan untuk mengganti 2 DVR CCTV. Kemudian saksi Irfan Widianto SH SIK mengiyakan. Dan selanjutnya saksi Cuk Putranto SIK menekankan agar saksi Irfan Widianto SH SIK jangan lupa untuk mengganti dengan yang DVR CCTV yang baru. Kemudian saksi Irfan Widianto SH SIK menghubungi saksi Chong Chiu Fung alias Afung, pemilik usaha CCTV. Selanjutnya saksi Irfan Widianto SH SIK memesan 2 unit DVR CCTV yang sesuai dengan yang ada di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Dan saksi Irfan Widianto SH SIK juga meminta agar saksi Chong Chiu Fung alias Afung datang segera untuk melakukan pergantian DVR CCTV tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB, saksi Chong Chiu Fung alias Afung datang ke lokasi dan bertemu dengan saksi Irfan Widianto SH SIK di luar komplek perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Kemudian saksi Irfan Widianto SH SIK mengajak saksi Chong Chiu Fung alias Afung ke pos security komplek perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan bersama dengan 2 orang anggota dari saksi Irfan Widianto SH SIK. Setelah tiba di pos security komplek perumahan Polri Duren 3 RT 5 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, saksi Irfan Widianto SH SIK bertemu dengan security komplek perumahan Polri Duren 3 yaitu saksi Abdul Zapar dan menyampaikan bahwa saksi Irfan Widianto SH SIK diminta untuk mengganti DVR CCTV yang berada di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Ternyata security bernama Abdul Jabbar tidak memperbolehkan dan menyampaikan agar meminta izin terlebih dahulu kepada Ketua RT Komplek Polri Duren 3 RT 05 RW 01. Namun ketika saksi Abdul Jabbar hendak menghubungi Ketua RT dengan menggunakan handphone oleh saksi Irfan Widianto SH SIK melarangnya. Bahkan saksi Abdul Jabbar dihalangi untuk tidak boleh masuk ke pos pengamanan komplek perumahan Polri Duren 3 tersebut. Pada saat itu saksi Irfan Widianto SH SIK melihat bahwa layar monitor tersebut menyala dan bergerak. Hanya saksi Irfan Widianto SH SIK tidak ingat berapa channel yang tertera pada layar monitor tersebut. Kemudian saksi Chong Chiu Fung alias Afung melakukan penggantian 2 unit DVR CCTV atau Digital Video Recorder Closed Circuit Television merek G Lens Security model GFDS garing 875008M serial nomor 97704277132 yang ada di harddisknya berada di pos security Komplek Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan tersebut. Pada saat saksi Chong Chiu Fung alias Afung melakukan penggantian DVR CCTV, saksi Irfan Widianto SH SIK menelpon saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH untuk menanyakan tentang permintaan penggantian DVR CCTV di rumahnya. Seperti yang sebelumnya saksi Irfan Widianto SH SIK sampaikan pada saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH. Dan saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH meminta saksi Irfan Widianto SH SIK agar datang ke rumahnya untuk mengambil DVR CCTV tersebut.
Selanjutnya saksi Irfan Widianto SH-SIK pergi meninggalkan saksi Chong Jiung Fung alias Afung menuju rumah saksi Ridwan Reki Nelson Sepelangit SIK MH untuk mengambil DVR CCTV. Setibanya di rumah saksi Ridwan Reki Nelson Sepelangit SIK MH, DVR CCTV tersebut langsung diserahkan kepada saksi Irfan Widianto SH-SIK di luar rumah. Kemudian saksi Irfan Widianto SH-SIK kembali ke pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan sambil membawa DVR CCTV milik saksi Ridwan Reki Nelson Sepelangit SIK MH. Bahwa sekitar 10 menit berjalan, kemudian saksi Irfan Widianto SH-SIK menerima telepon dari saksi Arianto yang merupakan seorang PHL Divisi Propam Polri dan menyatakan bahwa kalau pergantian DVR CCTV sudah selesai, agar diserahkan kepada saksi Cuk Putranto SIK di rumah pribadi saksi Ferdi Sambo SH-SIK MH di Jalan Saguling 3 nomor 29 Duren 3 Jakarta Selatan. Selanjutnya Irfan Widianto SH-SIK menyatakan karena proses pergantian DVR CCTV sudah mau selesai agar saksi Arianto saja yang datang untuk menjemput DVR CCTV tersebut. Kemudian saksi Arianto datang dan sekitar 10 menit kemudian proses pergantian DVR CCTV di pos security Komplek Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan selesai. Selanjutnya saksi Irfan Widianto SH-SIK menyerahkan 3 unit DVR CCTV kepada saksi Arianto dengan perincian 2 unit DVR CCTV yang berada di pos security Komplek Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan dan 1 unit lagi DVR CCTV milik saksi Ridwan Reki Nelson Sepelangit SH-SIK MH. Mohon izin, majelis kami lanjutkan. Silakan. Bahwa tindakan mengambil dan mengganti DVR CCTV yang berada di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Dr. Andes Seno Soekarto selaku Ketua RT dan baru diketahui mengenai penggantian DVR Komplek Polri Duren 3 pada tanggal 12 Juli 2022. Sekira pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, ketika saksi Marjuki dan saksi Jafar datang ke tempat, tinggal saksi Dr. Andes Seno Soekarto menjelaskan bahwa pada tanggal 9 Juli 2022 ada sekitar 3-5 orang yang datang mengaku sebagai anggota polisi ke pos pengamanan Komplek Perumahan Polri Duren 3, namun tidak memberitahukan di mana bertugas dan juga tidak memberikan nama, lalu mereka mengganti DVR CCTV yang ada dengan yang baru, sehingga perbuatan saksi Irfan Widianto SH-SIK atas permintaan saksi Ferdi Sambo SH-SIK MH mengakibatkan terganggunya sistem elektronik yaitu CCTV komplek yang berada di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Selanjutnya, pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, DVR CCTV yang telah diambil dari ketiga lokasi tersebut telah diserahkan oleh saksi Arianto kepada saksi Cuk Putranto SIK, di mana saksi Cuk Putranto SIK melihat sendiri DVR CCTV tersebut telah terbungkus plastik berwarna hitam. Kemudian saksi Cuk Putranto SIK menyuruh saksi Arianto untuk meletakkan DVR CCTV tersebut di bagasi mobil Toyota Innova dengan nopol B1617 KH milik saksi Cuk Putranto SIK. Dan saksi Cuk Putranto SIK tidak membuka plastik yang berisi DVR CCTV tersebut, bahwa saksi Cuk Putranto SIK dalam menguasai DVR tersebut tanpa dilengkapi surat tugas maupun berita acara penyitaan sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan KUHP dalam melaksanakan tindakan hukum terhadap terkait barang bukti yang ada hubungannya
dengan tindak pidana. Namun, DPR CCTV tersebut ditaruh di bagasi mobil milik saksi Cuk Putranto SIK dan bukan diserahkan kepada yang berwenang dalam menangani perkara tindak pidana. Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH ditelepon oleh saksi Hendra Kurniawan SIK dan meminta terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan dengan maksud agar penyidik Polres Jakarta Selatan membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file dugaan pelecehan Ibu Putri Chandrawati, di mana hal tersebut merupakan hal yang mengada-ada karena memang tidak ada peristiwa pelecehan. Kemudian saksi Freddy Sambo SH SIK MH menelpon terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH dan mengingatkan hal yang sama agar jangan menyampaikan aib keluarga, jangan kemana-mana atau tersebar malu karena itu aib. Kemudian sekira pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH menghubungi saksi Cuk Putranto SIK untuk bertemu di Polres Jakarta Selatan, dan terdakwa Arif Rahman SIK MH dan juga menghubungi saksi Rifaizal Samuel bahwa akan datang ke Polres Jakarta Selatan sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH tiba di Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan saksi Rifaizal Samuel bersama tim penyidik di ruangan rapat Kasat Reskrim. Tidak berapa lama kemudian, saksi Cuk Putranto SIK datang. Lalu terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH menyampaikan arahan dari saksi Hendra Kurniawan SIK dan saksi Ferdi Sambo SH SIK MH kepada penyidik supaya BAP Ibu Putri Chandrawati tidak tersebar kemana-mana. Penyidik agar bertanggung jawab. Kemudian saksi Rifaizal Samuel bertanya, izin bang, kami boleh meminta dekoder CCTV. Terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH kaget karena tidak tahu tentang dekoder CCTV. Tapi kemudian saksi Cuk Putranto SIK menyampaikan bahwa menyimpan dekoder CCTV ada di mobilnya. Kemudian penyidik Polres Jakarta Selatan mengambil dari mobil saksi Cuk Putranto SIK. Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, ketika saksi Cuk Putranto SIK sedang berada di dalam ruangan Dippropam, saksi Cuk Putranto SIK dipanggil oleh saksi Ferdi Sambo SH SIK MH dan bertanya, CCTV di mana? Dan dijawab oleh saksi Cuk Putranto SIK, CCTV mana jenderal? Kemudian saksi Ferdi Sambo SIK MH menjawab, CCTV sekitar rumah. Kemudian dijawab lagi oleh saksi Cuk Putranto SIK, sudah saya serahkan ke Polres Jakarta Selatan. Kemudian saksi Ferdi Sambo SH SIK MH katakan, siapa yang perintahkan? Kemudian dijawab oleh saksi Cuk Putranto SIK, siap. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo SH SIK MH meminta saksi Cuk Putranto SIK dengan berkata, kamu ambil CCTV-nya, kamu copy, dan kamu lihat isinya. Kemudian saksi Ferdi Sambo SH SIK MH melanjutkan kata-katanya dengan nada marah. Lakukan, jangan banyak tanya. Kalau ada apa-apa, saya tanggung jawab. Dan dijawab oleh saksi Cuk Putranto SIK, siap jenderal. Kemudian saksi Cuk Putranto SIK meninggalkan ruangan kerja saksi Ferdi Sambo SH SIK MH dan menghubungi saksi Rifaizal Samuel untuk mengambil DPR CCTV. Dan pada saat itu saksi Rifaizal Samuel menanyakan, kok diambil bang? Kan sudah diserahkan. Namun dijawab oleh saksi Cuk Putranto SIK, perintah bapak. Selanjutnya saksi Cuk Putranto SIK menuju ke Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan penyidik Polres Jakarta Selatan untuk mengambil DPR CCTV yang masih terbungkus plastik hitam yang kemudian disimpan saksi Cuk Putranto SIK di mobil Toyota Innova Nopol B1617 KIHA miliknya. Begitu khawatir dan gelisahnya saksi Ferdi Sambo SH SIK MH
atas perbuatan penembakan yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 di rumahnya, Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan. Maka pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, saksi Ferdi Sambo SH SKMH menghubungi saksi Cuk Putranto SIK agar datang ke Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan. Kemudian pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, saksi Cuk Putranto SIK menghubungi saksi Baikuni Wibowo SIK agar datang ke TKP dengan maksud untuk mengkopi dan melihat isi DVR CCTV. Dan setelah keduanya bertemu, saksi Cuk Putranto SIK menyampaikan, "Baik, tolong kopi dan lihat isinya." Dan saksi Baikuni Wibowo SIK menjawab, "Enggak apa-apa nih." Dan dijawab oleh saksi Cuk Putranto SIK, "Kemarin saya sudah dimarahi, saya takut dimarahi lagi." Selanjutnya saksi Cuk Putranto SIK menyerahkan kunci mobilnya kepada saksi Baikuni Wibowo SIK untuk mengambil di CCTV yang disimpan di mobilnya, bahwa perbuatan saksi Baikuni SIK yang mengkopi isi DVR tersebut merupakan barang bukti petunjuk tindak pidana tanpa surat tugas dan bukan dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan, adalah perbuatan yang tidak sah atau melawan hukum, namun tetap saksi Baikuni Wibowo SIK tetap lakukan. Selanjutnya, setelah saksi Baikuni Wibowo SIK mengambil di CCTV yang berada di dalam mobil Toyota Innova Nopol B1617 Kia milik saksi Cuk Putranto, kemudian saksi Baikuni Wibowo SIK kembali ke kantor SPRI Kadipropam lantai 1 Gedung Utama Mabes Polri, dan saksi Baikuni Wibowo SIK menyiapkan satu buah laptop Microsoft Surprise dan kabel HDMI yang disambungkan ke laptop. Setelah menyala, pada saat itu muncul notifikasi untuk memasukkan password atau sandi. Namun pada saat itu saksi Baikuni Wibowo SIK tidak memasukkan password atau sandi, tetapi hanya menekan OK. Dan langsung tersambung, di mana ketiga DVR CCTV tersebut hanya ada satu DVR CCTV yang berisi data atau rekaman, yaitu DVR CCTV yang berada di Gapura Pos Sapam yang menghadap rumah nomor 46, nomor 45, dan nomor 43. Kemudian saksi Baikuni Wibowo SIK mencari data rekaman pada tanggal 8 Juli 2022 dari pukul 16.00 sampai dengan pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dan dipindahkan ke media penyimpanan flash disk warna merah hitam. Setelah itu saksi Baikuni Wibowo SIK kembali ke Komplek Polri Duren 3 Pancoran Jakarta Selatan dengan membawa flash disk warna hitam dan laptop Microsoft Surface dan menunjukkan data rekaman yang sudah dikopi tersebut kepada saksi Cuk Putranto SIK. Tepatnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Setelah selesai pelaksanaan olah TKP di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 dan bertempat di rumah saksi Ridwan Regnolson Soplangit SIK MH selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan beralamat di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian saksi Baikuni Wibowo SIK menyampaikan kepada saksi Cuk Putranto SIK, "Nih udah kopiannya CCTV." Saat itu saksi Cuk melaporkan dahulu kepada terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH, di mana pada saat itu juga berada di TKP dengan mengatakan, "Bang, kemarin Bapak perintahkan untuk mengkopi dan melihat isinya. Abang mau lihat nggak?" Kemudian saksi Cuk Putranto SIK bersama terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH dan saksi Baikuni Wibowo SIK dan saksi Ridwan Regnolson Soplangit SIK MH secara bersama-sama menonton rekaman CCTV hasil kopian unduhan oleh saksi Baikuni Wibowo SIK dan diputar dengan menggunakan laptop milik saksi Baikuni Wibowo SIK. Selanjutnya, setelah terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH bersama-sama saksi Baikuni Wibowo SIK
saksi Ridwan Reknalson Soplangit SIK MH, dan saksi Cuk Putranto SIK yang menonton dan melihat isi dari flashdisk tentang kejadian yang telah direkam dari CCTV tersebut. Ternyata saksi Cuk Putranto SIK berkata, "Bang, ini Joshua masih hidup." Lalu saksi Baikuni WSK memutar ulang antara menit 17,07 waktu Indonesia Barat sampai 17,11 waktu Indonesia Barat, dan mereka lihat ternyata benar bahwa Nopriansah Yosua Huta Barat sedang memakai baju putih dan berjalan dari pintu depan rumah menuju pintu samping melalui taman rumah dinas. Saksi PD Sambo SK melihat keadaan sebenarnya terkait keberadaan Yosua Huta Barat masih hidup. Akhirnya perasaan terdakwa Arif Rahman Arifin SK sangat kaget karena tidak menyangka bahwa apa yang sudah terdakwa Arif Rahman Arifin SK MH dengan beberapa hari yang lalu informasi tentang kronologis kejadian tembak-menembak yang disampaikan oleh Kapolres Jaksel Kombes Budi Herdi dan Karopenmas Diphumas Brigjen Ramadan ternyata tidak sama dengan apa yang terdakwa Arif Rahman SIK MH lihat pada CCTV tersebut. Sekaligus terbantahkan apa yang disampaikan saksi PD Sambo SK MH perihal meninggalnya Nopriansah Yosua Huta Barat terjadi karena tembak-menembak antara Nopriansah Yosua Huta Barat dengan Richard Eliezer sebelum saksi PD Sambo SK MH datang ke rumah dinas Duren 3, yang akhirnya terdakwa Arif Rahman Arifin SK MH keluar dari rumah saksi Ridwan Reknalson Soplangit SIK MH dan langsung menghubungi saksi Hendra Kurniawan SIK dengan menggunakan WhatsApp call untuk meminta arahan dan petunjuk di mana saksi Hendra Kurniawan SIK selaku senior atasan langsung dan juga merupakan bagian tim khusus yang menangani peristiwa tembak-menembak di komplek perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan. Lalu terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH melaporkan dengan sebenarnya fakta dari rekaman CCTV tersebut di mana keadaan sebenarnya masih terlihat Nopriansah Yosua Huta Barat sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah setelah saksi PD Sambo SIK MH sampai di rumah dinasnya. Mendengar suara terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH melalui telepon, gemetar dan takut. Lalu saksi Hendra Kurniawan SIK menenangkannya dan meminta agar pada kesempatan pertama ini terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH dan saksi Hendra Kurniawan SIK menghadap saksi PD Sambo SIK MH. Bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH melihat isi rekaman CCTV terkait keadaan yang sebenarnya atas meninggalnya Nopriansah Yosua Huta Barat bukan terjadi karena tembak-menembak, maka seharusnya terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH tidak perlu menindaklanjuti dan menerima arahan dari siapapun dan tidak perlu menyuruh menghapus file rekaman video di CCTV dan di flash disk pada laptop, mengingat perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum yang semestinya terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH mengamankan CCTV tersebut dan bukan menghapus isinya, merusak atau menghancurkannya. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Barat atas kejadian tersebut terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH diajak oleh Hendra Kurniawan SIK menghadap ke ruangan kerja saksi PD Sambo SIK MH di Mabes Polri. Kemudian saksi PD Sambo SH SIK MH menanyakan maksud dari kedatangan saksi Hendra Kurniawan SIK dan terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH dan dijawab oleh saksi Hendra Kurniawan SIK hendak melaporkan apa yang sebenar yang dilihat oleh terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH dari rekaman CCTV sebagaimana yang dilaporkan kepada Hendra Kurniawan SIK di saat mereka menonton bersama pada waktu dini hari pukul 02.00 waktu Indonesia Barat tanggal 13 Juli 2022
di mana ditemukan perbedaan keterangan antara saksi Ferdi Sambo SH SIK MH yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nopriansah Yusa Huta Barat. Pada saat saksi Ferdi Sambo SH SIK MH datang ke rumah dinas Duren 3 telah terjadi tembak-menembak antara Nopriansah Yusa Huta Barat dengan Richard Elijah Pudiang Lumiu. Namun berdasarkan rekaman CCTV pos security komplek perumahan Polri Duren 3 yang telah ditonton oleh saksi Cuk Putranto SIK bersama terdakwa Arif Rahman Arifin SIKMH, saksi Baikuni Wibowo SIK, terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut bahwa pada saat saksi Ferdi Sambo SH SIKMH datang ke rumah dinas milik saksi Ferdi Sambo SH SIKMH di Duren 3 nomor 46, terlihat bahwa Nopriansah Yusa Huta Barat masih hidup dan berjalan di taman rumah tersebut. Perbedaan tersebut dijelaskan sebanyak 2 kali oleh saksi Hendra Kurniawan SIK, namun saksi Ferdi Sambo SH SIKMH tidak percaya dan mengatakan, masa sih? Kemudian saksi Hendra Kurniawan SIK meminta kepada terdakwa Arif Rahman SIK untuk menjelaskan kembali apa isi rekaman CCTV tersebut terkait dengan keberadaan Nopriansah Yusa Huta Barat masih hidup pada saat saksi Ferdi Sambo SH SIKMH datang ke TKP. Kemudian saksi Ferdi Sambo SH SIKMH mengatakan bahwa itu keliru. Namun pada saat itu terdakwa Arif Rahman Arifin SIKMH mendengar nada bicara saksi Ferdi Sambo SH SIKMH sudah mulai meninggi atau emosi dan menyampaikan kepada saksi Hendra Kurniawan SIK dan terdakwa Arif Rahman Arifin SIKMH, masa kamu tidak percaya sama saya? Lalu saksi Ferdi Sambo SH SIKMH menanyakan siapa saja yang sudah menonton rekaman CCTV tersebut dan disimpan di mana file rekaman CCTV tersebut. Kemudian terdakwa Arif Rahman Arifin SH SIKMH menjawab yang sudah melihat rekaman tersebut adalah terdakwa Arif Rahman Arifin SIKMH, saksi Cuk Putranto SIK, saksi Baikuni Wibowo SIK, dan saksi Ridwan Reknosin Soplangit SIKMH, Kasat Serse Polres Jakarta Selatan. Dan file tersebut tersimpan di flash disk dan laptop tersebut miliknya saksi Baikuni Wibowo SIK. Kemudian saksi Ferdi Sambo SIKMH mengatakan, berarti kalau ada bocor dari kalian berempat. Saksi Ferdi Sambo SH SIKMH menjelaskan dengan wajah tegang dan marah. Kemudian saksi Ferdi Sambo SIK meminta terdakwa Arif Rahman Arifin SIKMH untuk menghapus dan memusnahkan file tersebut dengan kalimat, kamu musnahkan dan hapus semuanya. Kemudian saksi Ferdi Sambo SH SIKMH, mohon izin majelis, tadi yang selanjutnya yang di Rempoy. Silakan maju ke depan. Ya. Langsung ke depan aja. Perwakilan dari penasihat hukum terdakwa silakan maju ke depan. Yang mana? Yang bicara yang mana? Bicara saja bicara. SK katanya diganti, saya ganti. SCG namanya. Ya SCG. Ditulis dulu namanya. Saya ganti gantinya dengan siapa?
Ya, silakan dulu kembali. Yuk. Saya lanjutkan, majelis. Ya, silakan lanjut. Kemudian saksi Ferdi Sambo SH SIK MH menyampaikan kepada saksi Hendra Kurniawan SIK, Ndra, kamu cek nanti itu adik-adik, pastikan semuanya beres. Pada saat komunikasi tersebut, terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH tidak berani menatap saksi Ferdi Sambo SH SIK MH dan hanya menunduk. Lalu saksi Ferdi Sambo SH SIK MH berkata, kenapa kamu tidak berani natap mata saya? Kamu kan sudah tahu apa yang terjadi dengan mbakmu. Kemudian saksi Ferdi Sambo SH SIK MH mengeluarkan air mata. Kemudian saksi Hendra Kurniawan SIK berkata, sudah Rip, kita percaya saja. Kemudian pada saat terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH dan saksi Hendra Kurniawan SIK akan keluar ruangan, saksi Ferdi Sambo SIK MH meminta kembali kepada saksi Hendra Kurniawan SIK dan terdakwa Arif Rahman Arifin SIK berkata, pastikan semuanya sudah bersih. Kemudian sekira pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH dan Hendra Kurniawan SIK keluar bersama-sama dari ruangan kerja saksi Ferdi Sambo SH SIK MH dari lantai 1 gedung utama Mabes Polri. Selanjutnya, terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH pergi menemui saksi Cuk Putranto SIK dan saksi Baikuni Wibowo SIK di pantry depan ruangan saksi Ferdi Sambo SH SIK MH dan menyampaikan permintaan saksi Ferdi Sambo SIK MH kepada saksi Cuk Putranto SIK dan saksi Baikuni Wibowo SIK untuk menghapus file yang ada di laptop dan flash disk. Kalau sampai bocor berarti kita berempat yang bocorin. Kemudian saksi Baikuni Wibowo SIK berkata, yakin bang. Saksi Baikuni Wibowo SIK menjawab perintah Kadip. Saksi Karopaminal, saksi Baikuni Wibowo SIK menyampaikan, bang, minta waktu untuk backup file pribadi di laptop saya sebelum diformat. Sekalipun ancaman kata-kata dari saksi Ferdi Sambo SH MH yang mengatakan kalau sampai bocor terkait isi DPR CCTV yang telah dilihat oleh saksi Baikuni Wibowo SIK maupun yang lainnya, seharusnya saksi Baikuni Wibowo SIK mengambil langkah dan tidak perlu menghiraukan ucapan saksi Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut, mengingat menghapus file yang ada di laptop dan flash disk bagian dari petunjuk terjadi tindak pidana matinya Nopiansa Yosua Huta Barat. Namun perbuatan saksi Baikuni Wibowo SIK tetap dilakukannya dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Keesokan harinya, tanggal 14 Juli 2022 sekitar 21.00 waktu Indonesia Barat, saksi Baikuni Wibowo SIK datang menemui terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH yang berada di depan mobilnya dan menyampaikan bahwa file atau isi di laptop sudah bersih semuanya. Kemudian saksi Baikuni Wibowo SIK meletakkan laptop tersebut di jok belakang sopir. Setelah itu saksi Baikuni Wibowo SIK pergi meninggalkan terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH. Kemudian sekira pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, saksi Hendra Kurniawan SIK menelepon terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH melalui WhatsApp call
dan menanyakan perihal permintaan dari Kadip apakah sudah dilaksanakan atau belum. Dengan kalimat RIP, perintah Kadip sudah dilaksanakan belum? Dan terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH menjawab sudah dilaksanakan. Dan kemudian keesokan harinya terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH dengan sengaja mematahkan laptop tersebut dengan kedua tangannya dan menjadi beberapa bagian sehingga mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya atau tidak dapat berfungsi lagi. Lalu masukkan ke paper bag atau kantong warna hijau dan letakkan di jok di depan. Selanjutnya paper bag atau kantong yang berisi laptop yang sudah dipatahkan tersebut disimpan di rumahnya. Kemudian pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH menyerahkan laptop yang sudah dipatahkan menjadi beberapa bagian tersebut di mana tidak bekerja sebagaimana mestinya atau tidak dapat berfungsi lagi kepada penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum dengan sukarela. Bahwa akibat perbuatan saksi Pedi Sambo SH SIK MH bersama-sama dengan saksi Hendra Kurniawan SIK, terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH, saksi Cuk Putranto SIK, saksi Baikuni Wibowo SIK, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK, saksi Irfan Widianto SH SIK, masing-masing dalam berkas perkara terpisah mengambil dan mengganti di CCTV yang berada di pos security komplek perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Dr. Aneseno Soekarto selaku ketua RT yang masih berfungsi tersebut serta mengambil dan mengganti DVR CCTV milik saksi Ridwan Red Nelson Soplangit SIK MH lalu merusak dan menghancurkan salinan rekam CCTV pada laptop merek Microsoft Surface yang mengakibatkan terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Perbuatan tersebut diinginkan saksi Ferdi Sambo SH SIK MH kemudian dilanjutkan dengan siasat jitunya yaitu menemui Richard Eliezer Pudiang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Maruf yang ada di ruangan pemeriksaan Biro Propos di lantai 3 dan meminta kepada ketiga orang tersebut untuk menyamakan pikiran sebagaimana skenario cerita yang telah direkayasa dan dibuat oleh saksi Pedi Sambo SH SIK MH. Sebelumnya atas peristiwa penembakan korban Nopiansa Yusuf Huta Barat, selanjutnya saksi Pedi Sambo SH SIK MH memanggil secara bersamaan saksi Hendra Kurniawan SIK, Beni Ali, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK dan Harun, lalu menyampaikan dan mempengaruhi dengan berkata, mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP. Keterangan saksi dan barang bukti yang diamankan. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo SH SIK MH menambah kata-katanya untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan. Berangkat dari kejadian Duren 3 saja dan untuk penanganan tindak pidana lanjutnya di Paminal saja. Padahal kejadian penembakan terhadap diri korban Nopiansa Yusuf Huta Barat adalah merupakan tindak pidana kejahatan. Kewenangan Paminal yang notaben bertugas dalam hal pengamanan internal anggota Kepolisian Republik Indonesia yang terkait melakukan pelanggaran disipliner dan SOP kepolisian dan bukan bertugas atau mempunyai fungsi dalam hal penyidikan kejahatan pidana umum. Bahwa maksud dan tujuan saksi Ferdi Sambo SH SIK MH merekayasa dan mengarang cerita yang tidak sebenarnya, tujuannya untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya atas meninggalnya Nopiansa Yusuf Huta Barat yang terjadi di rumah dinas saksi Ferdi Sambo SH SIK MH, Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan.
sehingga tercapai niat dan tujuannya mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi. Ternyata jejak-jejak di CCTV milik orang lain atau publik yang berada di pos security komplek perumahan Polri Duren 3 telah mengungkap kejadian perkara yang sebenarnya dan bukan dengan rekayasa saksi Ferdi Sambo SH SIK MH, di mana keterangan antara saksi Ferdi Sambo SH SIK MH yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat pada saat saksi Ferdi Sambo SH SIK MH datang ke rumah dinas Duren 3 telah terjadi tembak-menembak antara Nofriansah Yosua Huta Barat dengan Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Namun berdasarkan rekaman CCTV pos security komplek perumahan Polri Duren 3 terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut di mana saat saksi Ferdi Sambo SH SIK MH datang ke rumah dinas milik saksi Ferdi Sambo SH SIK MH di Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup dan sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah setelah saksi Ferdi Sambo SH SIK MH sampai di rumah dinasnya. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mohon izin majelis, kami silakan ke rekan kami untuk melanjutkan. Silakan. Mohon izin melanjutkan. Subsidiar bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo dan saksi Hendra Kurniawan, saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni Wibowo, saksi Agus Nurpatria Adipurnama, saksi Irfan Widianto, masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 07.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di pos security komplek perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 48 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. Atau kedua primer bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo, saksi Hendra Kurniawan, saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni Wibowo, saksi Agus Nurpatria Adipurnama, saksi Irfan Widianto, masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 07.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di pos security komplek perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka yang melakukan,
yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin, tidak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum, terus-menerus atau untuk sementara waktu disimpan atau diserahkan kepada seorang pejabat ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 233 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. Subsidiar bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo, saksi Hendra Kurniawan, saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni Wibowo, saksi Agus Nurpatria Adipurnama, saksi Irfan Widianto, masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 07.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di Pos Security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 221 ayat 1 kedua junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. Jakarta 5 Oktober 2022. Jaksa Penuntut Umum ditandatangani Sahnan Tanjung. Demikian majelis. Ya, kepada terdakwa, saudara-saudara dengar dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum. Kami tanyakan kepada saudara, saudara mengerti apa yang dibacakan oleh penuntut tadi? Dekatkan mikrofon saudara. Saudara mengerti? Mengerti ya? Terhadap dakwaan tersebut, apakah saudara akan mengajukan eksepsi? Kami izin konsultasi. Saudara akan konsultasi? Siap. Silakan. Bagaimana, saudara serahkan kepada penasihat hukum saudara untuk menjawab atau saudara sendiri menjawab? Saya izin menyerahkan ke penasihat hukum kami yang mulia. Silakan penasihat hukum. Terima kasih Ketua Majelis untuk persidangan ini, Saudara Jaksa Penuntut Umum. Setelah mendengarkan dari dakwaan yang telah dibacakan tadi, kami membutuhkan waktu untuk mengajukan eksepsi terhadap dakwaan tersebut. Mengingat ada beberapa hal yang perlu nanti kami sampaikan dalam eksepsi, untuk itu kami mohon agar kami diberikan waktu lebih lama, lebih panjang, yaitu kami mohon waktu 2 minggu untuk mempersiapkan eksepsi.
Baik, untuk eksepsi kita akan berikan waktu tidak seperti yang saudara minta, tapi kita akan tetapkan nanti di hari Jumat. Ya, dari Jumat tanggal 28. Betul ya? Gitu ya, Jumat tanggal 28 Oktober 2022. Ya, silakan pergunakan sebaiknya untuk menyusun eksepsi. Begitu ya? Baik Ketua Majelis, kami akan berusaha optimal untuk memanfaatkan waktu. Ya. Terima kasih. Baik, sebelum ditutup, ada yang mau disampaikan dari pihak penuntut umum? Untuk sementara kami penuntut umum tidak ada majelis. Kalau nanti tanggapannya kalau bisa diberikan juga soft copy-nya kami nanti untuk selanjutnya pada penuntut umum. Itu saja majelis. Terima kasih. Gitu ya. Dibuat soft copy-nya, hard copy-nya juga nanti diberikan tentunya. Gitu ya. Dari terdakwa ada yang mau disampaikan? Cukup yang mulia. Cukup, penasihat hukum cukup. Baik, sidang akan kita buka kembali di hari Jumat tanggal 28 ya. 28 Oktober 2022 jam 9. Ya, jam 9. Saudara, kami minta untuk tepat waktu karena hari Jumat ya. Begitu ya. Baik. Sidang dinyatakan ditutup.
2022. Mohon izin identitas tidak kami bacakan lagi Yang Mulia. Dakwaan pertama, primer, bahwa terdakwa Baikuni Wibowo SIK bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo SH SIK MH, saksi Hendra Kurniawan SIK, saksi Arif Rahman Arifin SIK MH, saksi Cuk Putranto SIK, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK, Irfan Widianto SH SIK, masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 07.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di Pos Security Komplek Perumahan Polri Duren 3, RT 05, RW 01, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Berawal pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat telah terjadi penembakan terhadap diri Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat hingga mengakibatkan hilangnya nyawa Nofriansah Yosua Huta Barat bertempat di rumah dinas milik saksi Ferdi Sambo SH SIK MH di Komplek Perumahan Polri Duren 3, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Hilangnya nyawa Nofriansah Yosua Huta Barat akibat penembakan tersebut. Saksi Ferdi Sambo SH SIK MH timbul niat untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya dan berupaya untuk mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi. Sehingga salah satu upaya yang dilakukannya yaitu menghubungi saksi Hendra Kurniawan SH SIK sekira pukul 17.22 waktu Indonesia Barat, di mana saksi Hendra Kurniawan SIK sedang berada di kolam pancing Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, dan meminta agar segera datang ke rumah saksi Ferdi Sambo SH SIK MH di Komplek Perumahan Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan karena ada sesuatu peristiwa yang perlu dibicarakan. Berserang sekira pukul 19.15 saksi Hendra Kurniawan SIK tiba di rumah saksi Ferdi Sambo SH SIK MH di Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dan bertemu langsung dengan saksi Ferdi Sambo SH SIK MH di carport rumahnya, di mana pada saat itu saksi Hendra Kurniawan SIK bertanya kepada saksi Ferdi Sambo SH SIK MH, ada peristiwa apa bang? Mbakmu. Kemudian saksi Ferdi Sambo melanjutkan ceritanya bahwa mbakmu teriak-teriak saat kejadian itu. Lalu Nofriansah Yosua Huta Barat panik dan keluar dari kamar Putri Chandrawati tempat kejadian karena ketahuan oleh Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Sambil bertanya, ada apa bang? Ternyata Nofriansah Yosua Huta Barat yang berada di lantai bawah depan kamar tidur Putri Chandrawati tersebut bereaksi secara spontan dan menembak Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang berdiri di tangga lantai 2 rumah saksi Ferdi Sambo SH SIK MH. Melihat situasi tersebut, Richard Eliezer Pudihang Lumiu membalas tembakan Nofriansah Yosua Huta Barat.
sehingga terjadilah saling tembak-menembak di antara mereka berdua yang mengakibatkan korban jiwa yaitu Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia di tempat kejadian. Inilah cerita yang direkayasa saksi Ferdi Sambo SH SIK MH lalu disampaikan kepada saksi Hendra Kurniawan SIK. Setelah saksi Hendra Kurniawan SIK selesai mendengarkan cerita dari saksi Ferdi Sambo SH SIK MH, kemudian saksi Hendra Kurniawan SIK menindaklanjutinya dengan menjumpai Beni Ali, Karo Propos di Propam Polri, yang telah datang terlebih dahulu sebelum maghrib di tempat kejadian di rumah saksi Ferdi Sambo SH SIK MH bersama-sama dengan Susanto, Kabag Gakum Provos di Propam Polri. Selanjutnya saksi Hendra Kurniawan SIK bertanya kepada Beni Ali, pelecehannya seperti apa? Beni Ali menjelaskan kepada saksi Hendra Kurniawan bahwa Beni Ali sudah bertemu dengan Ibu Putri Chandrawati di kediaman Jalan Saguling 3 nomor 29 Duren 3 Jakarta Selatan. Dan Putri Chandrawati menceritakan kepada Beni Ali bahwa benar telah terjadi pelecehan terhadap diri Putri Chandrawati di saat sedang beristirahat di dalam kamarnya, di mana sewaktu kejadian Putri Chandrawati juga menggunakan baju tidur celana pendek, kata Beni Ali kepada saksi Hendra Kurniawan SIK. Lalu Beni Ali melanjutkan ceritanya dan mengatakan permasalahannya, korban Nofriansah Yosua Huta Barat telah memasuki kamar Putri Chandrawati dan sedang meraba paha sampai mengenai kemaluan Putri Chandrawati. Akan tetapi Putri Chandrawati terbangun dan kaget sambil berteriak. Dikarenakan teriakan Putri Chandrawati tersebut, korban Nofriansah Yosua Huta Barat menodongkan senjata apinya ke Putri Chandrawati sambil mencekik leher dan memaksa agar membuka kancing baju Putri Chandrawati. Lalu Putri Chandrawati berteriak histeris sehingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat panik dan keluar dari kamar. Dan saat itu juga bertemu dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu sehingga terjadi tembak-menembak. Cerita Beni Ali didapatkan dari Putri Chandrawati lalu diceritakan kembali kepada saksi Hendra Kurniawan SIK. Setelah selesai, saksi Hendra Kurniawan SIK mendengar cerita dari Beni Ali di ruang tengah rumah dinas saksi Ferdi Sambo. Saksi Hendra Kurniawan SIK mendekati sambil melihat jenazah Nofriansah Yosua Huta Barat yang berada di bawah tangga dapur rumah dinas saksi Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut. Tidak lama kemudian sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat datang mobil ambulans dan selanjutnya jenazah korban Nofriansah Yosua Huta Barat dievakuasi ke Rumah Sakit Keramat Jati yang dikawal oleh Susanto. Setelah jenazah korban Nofriansah Yosua Huta Barat dievakuasi, kemudian saksi Hendra Kurniawan SIK bersama Beni Ali kembali ke kantor Divisi Propam Mabes Polri. Selama dalam perjalanan menuju kantor, saksi Hendra Kurniawan SIK menelpon Harun supaya menghubungi saksi Agus Nur Patria Adi Purnama SIK agar datang ke kantor Divisi Propam Mabes Polri. Tujuannya untuk melakukan klarifikasi kebenaran peristiwa di rumah dinas saksi Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut. Setibanya saksi Hendra Kurniawan SIK di kantor sekira pukul 20.05 waktu Indonesia Barat, saat itu saksi Agus Nur Patria Adi Purnama SIK ternyata telah tiba terlebih dahulu di sana. Kemudian saksi Hendra Kurniawan melakukan klarifikasi kepada Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Ma'ruf yang telah berada di sana. Dan pada intinya mereka menjelaskan dan membenarkan sesuai cerita yang telah diskenarikan oleh Ferdi Sambo SH SIK MH sebelumnya perihal terjadinya penembakan di Komplek Perumahan Polri Duren 3, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.
Kemudian sekira pukul 20.45 waktu Indonesia Barat, Beni Ali mendapat telepon dari Dedi Murti dan menyampaikan agar Beni Ali menghadap pimpinan. Pada saat Beni Ali berangkat dari kantor Divisi Propam Mabes Polri hendak menghadap pimpinan dan mau turun ke lantai 1 Biro Propos, di sana itulah bertemu Beni Ali dengan Sebentar ya, saksi. penuntut umum ya, supaya agak cepat, coba cepat pembacaannya ya. Agak kencang ya. Siap. Ini panjang ini. Ya, dan agak ke mic-nya ya, dekatkan mic-nya agak kencang sedikit ya, tanpa mengurangi intonasinya dan anunya ya. Kemudian dijawab saksi Ferdi Sambo SH SIK MH, oh ya jelaskan saja, nanti saya menghadap juga. Kemudian saksi Hendra Kurniawan SIK mendampingi Beni Ali bersama menghadap pimpinan. Sepulangnya saksi Ferdi Sambo SH SIK MH, saksi Hendri Kurniawan SIK dan Beni Ali menghadap pimpinan. Selanjutnya pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, saksi Hendra Kurniawan SIK dan saksi Ferdi Sambo SH SIK MH kembali ke ruangan pemeriksaan Biro Propos di lantai 3 dan langsung menemui Richard Eliezer Pudiang Lumiu, Riki Rizal Wibowo dan Kuat Ma'ruf untuk menyampaikan dan menyamakan pikiran sesuai skenario yang telah dibuat sebelumnya atas peristiwa penembakan yang terjadi pada diri korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Setelah itu saksi Ferdi Sambo SH SIK MH kembali memanggil saksi Hendra Kurniawan SIK, Beni Ali, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK dan Harun menyampaikan bahwa ini masalah harga diri, percuma punya jabatan dan pangkat bintang 2 kalau harkat dan martabat serta kehormatan keluarga hancur karena kelakuan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Saya sudah menghadap pimpinan dan menjelaskan. Pertanyaan pimpinan cuma satu, yakni kamu nembak gak Bo? Dan saksi Ferdi Sambo SH SIK MH menjawab, siap tidak Jenderal, kalau saya nembak kenapa harus di dalam rumah? Pasti saya selesaikan di luar. Kalau saya yang nembak bisa pecah itu kepalanya karena senjata pegangan saya kaliber 45. Mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP, keterangan saksi dan barang bukti yang diamankan. Untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan, berangkat dari kejadian Duren 3 saja. Baiknya untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 07.30, saksi Hendra Kurniawan SIK ditelepon oleh saksi Ferdi Sambo SH SIK MH dan mengatakan, bro, untuk pemeriksaan saksi-saksi oleh penyidik selatan di tempat bro aja ya, biar tidak gaduh karena ini menyangkut mbakmu masalah pelecehan, dan tolong cek CCTV komplek. Lalu sekira pukul 8.00 WIB, saksi Hendra Kurniawan SIK menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha SH SIK MSI alias Acai, namun tidak terhubung. Kemudian saksi Hendra Kurniawan SIK menghubungi saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK melalui WhatsApp call dan meminta agar ke ruangan saksi Hendra Kurniawan SIK. Pada saat saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK tiba di ruangan tersebut, saksi Hendra Kurniawan SIK meminta Agus Nurpatria Adi Purnama SIK untuk menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha SH SIK MSI alias Acai dengan kalimat, coba Gus hubungi AKBP Ari Cahya. Namun tidak terhubung juga. Lalu tidak berapa kemudian saksi Ari Cahya Nugraha SH SIK MSI alias Acai menghubungi saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK dengan nomor 081221782297 dan mau bicara dengan saksi Hendra Kurniawan SIK. Lalu saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK menyerahkan handphone kepada saksi Hendra Kurniawan SIK sambil mengatakan kepada saksi Ari Cahya Nugraha SIK MSI alias Acai, nih ada di sebelah saya. Kemudian saksi Hendra Kurniawan SIK berbicara dengan saksi Ari Cahya Nugraha SH SIK MSI alias Acai dan mengatakan, Cai, permintaan Bang Sambo untuk CCTV udah dicek belum? Kalau belum, mumpung siang, coba kamu screening. Akan tapi saksi Ari Cahya Nugraha alias Acai menjelaskan dia sedang berada di Bali dan menyampaikan nanti biar anggotanya, maksudnya saksi Irfan Widianto SH SIK dan
yang melakukan pengecekan CCTV. Kemudian saksi Hendra Kurniawan SIK menjawab, silakan aja koordinasi dengan Kaden A. Maksudnya saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK. Setelah itu saksi Agus Nurpatria Adipurnama kembali menghubungi saksi Ari Cahyanugraha alias Acai untuk memastikan bahwa arahan yang diberikan oleh saksi Hendra Kurniawan sudah jelas dan dijawab oleh saksi Ari Cahyanugraha alias Acai bahwa arahan tersebut sudah jelas. Kemudian Ari Cahyanugraha alias Acai juga menyampaikan kepada saksi Agus Nurpatria Adipurnama bahwa anggota saksi Ari Cahyanugraha alias Acai akan menemui saksi Agus Nurpatria Adipurnama guna berkoordinasi menyangkut arahan dari saksi Hendra Kurniawan. Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB, saksi Irfan Widianto yang merupakan anak buah saksi Ari Cahyanugraha alias Acai tiba di Komplek Polri Duren 3. Kemudian memarkirkan kendaraannya di luar Komplek Perumahan Polri sambil menunggu anggota lainnya yaitu saksi Thompson dan Munafri. Berselang tidak berapa lama kemudian, sekira 5 menit mereka bersama tiba di parkiran tersebut dan selanjutnya saksi Irfan Widianto menelpon saksi Ari Cahyanugraha alias Acai dan menyampaikan bahwa saksi Irfan Widianto sudah tiba di Komplek Perumahan Polri Duren 3. Dan saksi Ari Cahyanugraha alias Acai memberikan nomor handphone saksi Agus Nurpatria Adipurnama, maksudnya Kaden A Paminal. Dan saksi Irfan Widianto meminta menghadap. Selanjutnya saksi Irfan Widianto menghubungi saksi Agus Nurpatria Adipurnama, maksudnya Kaden A Paminal, dan menyatakan bahwa saksi Irfan Widianto adalah anggota saksi Ari Cahyanugraha alias Acai dan meminta menghadap. Saksi Agus Nurpatria Adipurnama dan selanjutnya saksi Irfan Widianto agar melakukan screening dengan cara menghitung jumlah CCTV yang berada di Komplek Polri Duren 3 dan menemukan bahwa terdapat sebanyak 20 CCTV di Komplek Polri Duren 3. Setelah itu saksi Irfan Widianto melaporkan hal tersebut kepada saksi Agus Nurpatria Adipurnama dengan menggunakan telepon bahwa hasil pengecekan CCTV di seputaran Komplek Perumahan Polri Duren 3 ada sebanyak 20 CCTV. Selanjutnya saksi Agus Nurpatria Adipurnama juga melaporkan CCTV di seputaran Komplek Perumahan Polri Duren 3 tersebut kepada saksi Hendra Kurniawan SIK yang sedang berada di rumah dinas saksi Ferdi Sambo bersama saksi Arif Rahman Arifin. Dan saksi Ferdi Sambo kemudian Kemudian Nurpatria Adipurnama mengatakan, "Bang, izin anak buahnya Acai laporan ke saya ada sebanyak 20 CCTV." Kemudian saksi Hendra Kurniawan mengatakan, "Oke, jangan semuanya, yang penting-penting saja." Setelah menghubungi saksi Hendra Kurniawan, kemudian saksi Agus Nurpatria Adipurnama menyampaikan kepada Irfan Widianto dengan cara dirangkul oleh saksi Agus Nurpatria Adipurnama sambil ditunjukkan CCTV yang berada di pertigaan depan pintu masuk lapangan basket Komplek Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Kemudian saksi Agus Nurpatria Adipurnama menanyakan DVR CCTV tersebut ada di mana. Tetapi saksi Irfan Widianto menjawab tidak tahu. Setelah itu saksi Agus Nurpatria Adipurnama menyatakan bahwa DVR CCTV tersebut ada di pos security. Dan saksi Irfan Widianto diarahkan mengecek keberadaan DVR tersebut. Selain itu saksi Irfan Widianto juga diminta untuk mengambil DVR CCTV tersebut dan mengganti dengan DVR yang baru. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan kami. Melanjutkan yang mulia. Selanjutnya saksi Agus Nurpatria mengajak berjalan kembali saksi Irfan Widianto sambil dirangkul menuju rumah saksi Ridwan R. Soplanit yaitu Kasat Reskrim Metro Jakarta Selatan. Dan pada saat tiba di depan rumah saksi Ridwan R. Soplanit, saksi Agus Nurpatria Purnama menanyakan, "Ini rumah siapa?" Dan saksi Irfan Widianto menjawab bahwa rumah tersebut adalah rumah dari saksi Ridwan R. Soplanit.
Selanjutnya saksi Agus Nurpatria Adipurnama meminta kepada saksi Irfan Widianto agar DVR CCTV yang berada di rumah saksi Ridwan R. Soplanit diambil diganti dengan yang baru. Kemudian saksi Irfan Widianto bersama 2 anggota saksi menuju pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Duren 3 Pancoran Jakarta Selatan, dan saksi Irfan Widianto mengecek DVR CCTV tersebut, lalu saksi Irfan Widianto melihat ada monitor dalam keadaan menyala, lalu saksi Irfan Widianto berjalan lagi dan melihat DVR CCTV ada 2 DVR berwarna hitam. Selanjutnya saksi Irfan Widianto keluar dari pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian saksi Irfan Widianto berjalan menuju rumah saksi Ridwan R. Soplanit, dan setelah bertemu saksi Irfan Widianto, kemudian menyampaikan kepada saksi Ridwan R. Soplanit bahwa saksi Irfan mendapat arahan untuk mengambil DVR CCTV di rumah saksi Ridwan R. Soplanit. Selanjutnya, saksi Ridwan R. Soplanit menanyakan perintah siapa. Saksi Irfan Widianto hanya menyampaikan arahan sambil tangan saksi Irfan menunjuk ke arah belakang, di mana arah tersebut ada saksi Agus Nurpatria Adipurnama, Kaden Paminal, dan saksi Ridwan R. Soplanit menyatakan, ya sudah, nanti saja. Selanjutnya, saksi Irfan Widianto bersama anggotanya keluar Komplek Perumahan Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Lalu saksi Irfan Widianto menerima telepon dari saksi Cuk Putranto, Korpri Kadif Propam, yang menanyakan apakah saksi Irfan Widianto telah menerima arahan untuk mengganti 2 DVR CCTV. Kemudian saksi Irfan Widianto mengiyakan, lalu saksi Cuk Putranto mengatakan jangan lupa untuk mengganti dengan DVR CCTV yang baru. Kemudian saksi Irfan Widianto menghubungi saksi Chong Jiu Fung alias Afung, pemilik usaha CCTV. Selanjutnya saksi Irfan Widianto memesan 2 unit DVR CCTV yang sesuai dengan yang ada di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Dan saksi Irfan Widianto juga meminta agar saksi Chong Chiu Fung alias Afung datang segera untuk melakukan pergantian DVR CCTV tersebut. Selanjutnya sekira pukul 18, saksi Chong Chiu Fung alias Afung datang ke lokasi dan bertemu dengan saksi Irfan Widianto di luar Komplek Perumahan Polri Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian saksi Irfan Widianto mengajak saksi Chong Chiu Fung alias Afung ke pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 bersama 2 anggotanya dari saksi Irfan Widianto. Setelah tiba di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3, saksi Irfan Widianto bertemu dengan security Komplek Perumahan Polri Duren 3 yaitu saksi Abdul Zafar, dan menyampaikan bahwa saksi Irfan Widianto diminta untuk mengganti DVR CCTV yang berada di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan. Ternyata security bernama Abdul Zafar tidak memperbolehkan dan menyampaikan agar meminta izin terlebih dahulu kepada Ketua RT Komplek Polri Duren 3. Namun ketika saksi Abdul Zafar hendak menghubungi Ketua RT dengan menggunakan handphone oleh saksi Irfan Widianto melarangnya. Bahkan saksi Abdul Zafar dihalangi untuk tidak boleh masuk ke pos pengamanan Komplek Perumahan Polri Duren 3. Pada saat itu, saksi Irfan Widianto melihat bahwa layar monitor tersebut menyala dan bergerak. Hanya saksi Irfan Widianto tidak ingat berapa channel yang tertera pada layar monitor tersebut. Kemudian, Chong Chiu Fung alias Afung melakukan penggantian 2 unit DVR CCTV merek Gilen Security model GFDS 8750-8M serial number 97704277132 yang ada harddisknya berada di pos security Komplek Polri Duren 3. Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Pada saat Chong Chiu Fung alias Afung melakukan penggantian DVR CCTV, saksi Irfan Widianto menelpon saksi Ridwan R. Soplanit untuk menanyakan tentang permintaan penggantian DVR CCTV di rumahnya. Seperti yang sebelumnya saksi Irfan Widianto sampaikan pada saksi Ridwan R. Soplanit, dan saksi Ridwan R. Soplanit meminta saksi Irfan Widianto agar datang ke rumahnya untuk mengambil DVR CCTV tersebut. Selanjutnya saksi Irfan Widianto pergi meninggalkan saksi Chong Jiu Fung alias Afung menuju rumah saksi Ridwan R. Soplanit untuk mengambil DVR CCTV. Setibanya di rumah saksi Ridwan R. Soplanit, DVR CCTV tersebut langsung diserahkan kepada saksi Irfan Widianto di luar rumah. Kemudian saksi Irfan Widianto kembali ke pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 sambil membawa DVR CCTV milik AKBP saksi Ridwan R. Soplanit. Bahwa sekira 10 menit berjalan,
Kemudian saksi Irfan Widianto menerima telepon dari saksi Arianto yang merupakan seorang PHL di Propam Polri dan menyatakan bahwa kalau pergantian DVR CCTV sudah selesai, agar diserahkan kepada saksi Cuk Putranto di rumah pribadi saksi Ferdi Sambo di Jalan Saguling 3 nomor 29 Jakarta Selatan. Selanjutnya Irfan Widianto menyatakan karena proses pergantian DVR CCTV sudah mau selesai, agar saksi Arianto saja yang datang untuk menjemput DVR CCTV tersebut. Kemudian Arianto datang dan sekitar 10 menit kemudian proses penggantian DVR CCTV di Pos Security Komplek Polri Duren 3 selesai. Selanjutnya saksi Irfan Widianto menyerahkan 3 unit DVR CCTV kepada saksi Arianto dengan perincian 2 unit DVR CCTV yang berada di Pos Security Komplek Polri Duren 3 dan 1 unit lagi DVR CCTV milik saksi Ridwan R. Soplanit. Bahwa tindakan mengambil dan mengganti DVR CCTV yang berada di Pos Security Komplek Perumahan Polri Duren 3, RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Pancoran Jakarta Selatan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Dr. Andes Seno Soekarto selaku Ketua RT. Dan baru diketahui mengenai penggantian DVR CCTV Komplek Polri Duren 3 pada tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 7.30 ketika saksi Marzuki dan saksi Zapar datang ke tempat tinggal saksi Dr. Andes Seno Soekarto dan menjelaskan bahwa pada tanggal 9 Juli 2022 ada sekitar 3 sampai 5 orang yang datang mengaku sebagai anggota polisi ke pos pengamanan Komplek Perumahan Polri Duren 3. Namun tidak memberitahukan di mana bertugas dan juga tidak memberikan nama. Lalu mereka mengganti DVR CCTV yang ada dengan yang baru sehingga perbuatan saksi Irfan Widianto atas permintaan saksi Ferdi Sambo mengakibatkan terganggunya sistem elektronik yaitu CCTV komplek yang berada di Pos Security Komplek Perumahan Polri Duren 3. Selanjutnya sekira pukul 22, DVR CCTV yang telah diambil dari ketiga lokasi tersebut telah diserahkan oleh Arianto kepada saksi Cuk Putranto di mana saksi Cuk Putranto melihat sendiri DVR CCTV tersebut telah terbungkus plastik berwarna hitam. Kemudian saksi Cuk Putranto menyadari bahwa DVR CCTV tersebut adalah bagian barang bukti atau alat bukti yang akan digunakan terkait peristiwa penembakan terhadap korban Nofriansah Joshua Huta Barat, malah menyuruh saksi Arianto untuk meletakkan DVR CCTV tersebut di bagasi mobil Toyota Innova dengan nomor polisi B1617QH milik saksi Cuk Putranto tanpa membuka plastik pembungkus DVR CCTV tersebut. Bahwa dalam penguasaan DVR CCTV oleh saksi Cuk Putranto tanpa dilengkapi surat tugas maupun berita acara penyitaan sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan KUHAP dalam setiap melaksanakan tindakan hukum terkait barang bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana. Namun DVR CCTV tersebut ditaruh di bagasi mobil Toyota Innova milik saksi Cuk Putranto dan bukan diserahkan kepada yang berwenang dalam menangani perkara tindak pidana. Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 10 Juli 2022, sekira pukul 18.30, saksi Arif Rahman Arifin ditelepon oleh saksi Hendra Kurniawan dan meminta saksi Arif Rahman Arifin untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan dengan maksud agar penyidik Polres Jakarta Selatan membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file dugaan pelecehan Ibu Putri Chandrawati, di mana hal tersebut merupakan hal yang mengada-ngada karena memang tidak ada peristiwa pelecehan. Kemudian saksi Ferdi Sambo menelpon Arif Rahman Arifin dan mengingatkan hal yang sama agar jangan menyampaikan aib keluarga, jangan kemana-mana atau tersebar malu karena itu aib. Kemudian sekira pukul 19, saksi Arif Rahman Arifin menghubungi saksi Cuk Putranto untuk bertemu di Polres Jakarta Selatan. Dan saksi Arif Rahman juga menghubungi saksi Rifaizal Samuel bahwa akan datang ke Polres Jakarta Selatan sekira pukul 9. Saksi Arif Rahman Arifin tiba di Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan saksi Rifaizal Samuel bersama teman penyidik di ruang rapat Kasat Reskrim. Tidak berapa lama kemudian, saksi Cuk Putranto datang, lalu saksi Arif Rahman Arif menyampaikan arahan dari saksi Hendra Kurniawan dan saksi Ferdi Sambo kepada penyidik supaya BAP Ibu Putri Chandrawati tidak tersebar kemana-mana. Penyidik agar bertanggung jawab, kemudian saksi Rifaizal Samuel bertanya, izin bang, kami boleh meminta dekoder CCTV. Saksi Arif Rahman Arifin kaget karena tidak tahu tentang dekoder CCTV. Tapi kemudian saksi Cuk Putranto menyampaikan
bahwa menyimpan dekoder CCTV ada di mobilnya. Kemudian penyidik Polres Jakarta Selatan mengambil dari mobil Toyota Innova dengan nopol B1617QH saksi Cuk Putranto. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 10 ketika saksi Cuk Putranto sedang berada di dalam ruangan di Propam, saksi Cuk Putranto dipanggil oleh saksi Ferdi Sambo dan bertanya, CCTV di mana? Dan dijawab oleh saksi Cuk Putranto, CCTV mana Jenderal? Kemudian saksi Ferdi Sambo menjawab CCTV sekitar rumah, kemudian dijawab lagi oleh saksi Cuk Putranto, sudah saya serahkan ke Polres Jakarta Selatan. Kemudian saksi Ferdi Sambo katakan, siapa yang perintahkan? Kemudian dijawab oleh saksi Cuk Putranto, siap. Selanjutnya Ferdi Sambo meminta saksi Cuk Putranto dengan berkata, kamu ambil CCTV-nya, kamu copy dan kamu lihat isinya. Kemudian terdakwa menjawab, mohon izin Jenderal, nggak apa-apa bila dikopi dan dilihat isinya. Kemudian saksi Ferdi Sambo berkata, sudah lakukan saja jangan banyak tanya. Kalau ada apa-apa saya tanggung jawab. Dan saksi Cuk Putranto walaupun menyadari perintah tersebut bertentangan dengan kewenangan yang dimilikinya, malah menyetujui perkataan saksi Ferdi Sambo tersebut dengan menjawab siap Jenderal. Kemudian saksi Ferdi Sambo berkata, kalau penyidik tanya, baru kamu serahkan. Kemudian terdakwa berkata siap Jenderal, kemudian saksi Cuk Putranto meninggalkan ruang kerja saksi Ferdi Sambo dan menghubungi saksi Rifaizal Samuel untuk mengambil DVR CCTV dan pada saat itu saksi Rifaizal Samuel menanyakan, kok diambil Bang? Kan sudah diserahkan. Kemudian dijawab oleh saksi Cuk Putranto, perintah Bapak. Selanjutnya saksi Cuk Putranto menuju ke Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan penyidik Polres Jakarta Selatan untuk mengambil DVR CCTV yang masih terbungkus plastik hitam yang kemudian disimpan saksi Cuk Putranto di bagasi mobil Toyota Innova dengan nomor polisi B1617QH milik saksi Cuk Putranto, kemudian terdakwa kembali ke kantor Div Propam Mabes Polri. Begitu khawatir dan gelisahnya saksi Ferdi Sambo atas perbuatan penembakan yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 di rumahnya, Komplek Perumahan Polri Duren 3, nomor 46 Jakarta Selatan. Maka pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, sekira pukul 17, saksi Ferdi Sambo menghubungi saksi Cuk Putranto agar datang ke Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46. Kemudian pada pukul 20.30, saksi Cuk Putranto menghubungi terdakwa Baikuni agar datang ke TKP dengan maksud untuk mengkopi dan melihat isi DVR CCTV dan setelah keduanya bertemu, saksi Cuk Putranto menyampaikan, "Bek, tolong kopi dan lihat isinya." Dan oleh terdakwa Baikuni sempat menanyakan kepada saksi Cuk Putranto, "Gak apa-apa nih?" Dan dijawab oleh saksi Cuk Putranto, "Kemarin saya sudah dimarahi, ini perintah Kadif Propam." Selanjutnya saksi Cuk Putranto menyerahkan kunci mobilnya kepada terdakwa Baikuni untuk mengambil DVR CCTV yang disimpan di mobilnya. Bahwa perbuatan terdakwa Baikuni Wibowo yang mengkopi isi DVR tersebut merupakan barang bukti petunjuk tindak pidana tanpa surat tugas dan bukan dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan adalah perbuatan yang tidak sah atau melawan hukum, namun tetap terdakwa Baikuni lakukan. Selanjutnya terdakwa Baikuni mengambil DVR CCTV yang berada di dalam mobil Toyota Innova nomor polisi B1617QH milik saksi Cuk Putranto. Kemudian terdakwa Baikuni kembali ke kantor Espri Kadif Propam lantai 1, gedung utama Mabes Polri. Kemudian terdakwa Baikuni yang menyadari bahwa permintaan saksi Ferdi Sambo melalui saksi Cuk Putranto adalah perintah yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta perbuatan menyalin isi rekaman DVR yang akan terdakwa lakukan adalah tanpa hak dan melawan hukum, tetap melaksanakan tindakan menyalin isi rekaman tersebut dengan cara menyiapkan satu buah laptop Microsoft Surface dan kabel HDMI yang disambungkan ke laptop. Setelah menyala pada saat itu muncul notifikasi untuk memasukkan password atau sandi, namun pada saat itu terdakwa Baikuni tidak memasukkan password tetapi hanya menekan OK dan langsung tersambung. Di mana dari ketiga DVR CCTV tersebut hanya ada satu DVR CCTV yang berisi data atau rekaman, yaitu DVR CCTV yang berada di gapura pos satpam yang menghadap rumah nomor 46, nomor 45, dan nomor 43. Kemudian terdakwa Baikuni
mencari data atau rekaman pada tanggal 8 Juli 2022 dari pukul 16 sampai dengan pukul 18 dan dipindahkan ke media penyimpanan flash disk warna merah hitam setelah data rekaman tersebut terkopi. Kemudian terdakwa matikan DVR CCTV dan laptop serta merapikan dan membungkus kembali DVR CCTV seperti semula dan menyerahkan DVR CCTV tersebut kepada saksi Irfan Widianto. Setelah itu, terdakwa Baikuni Wibowo kembali ke Kompleks Polri Duren 3 dengan membawa flash disk warna hitam dan laptop Microsoft Surface dan menunjukkan data rekaman yang sudah dikopi kepada saksi Cuk Putranto, tepatnya pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 2 setelah selesainya pelaksanaan olah TKP di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 dan bertempat di rumah saksi Ridwan R. Soplanit selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan beralamat di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan. Kemudian terdakwa Baikuni menyampaikan kepada saksi Cuk Putranto, nih udah kopiannya CCTV. Saat itu saksi Cuk melaporkan dahulu kepada saksi Arif Rahman, di mana pada saat itu juga berada di TKP dengan mengatakan, Bang, kemarin Bapak perintahkan untuk mengkopi dan melihat isinya. Arif Rahman Arifin, terdakwa Baikuni, dan saksi Ridwan R. Soplanit secara bersama-sama menonton rekaman CCTV, hasil kopian atau unduhan oleh terdakwa Baikuni dan diputar dengan menggunakan laptop milik terdakwa Baikuni. Selanjutnya setelah terdakwa Baikuni bersama-sama saksi Cuk Putranto, saksi Arif Rahman, saksi Ridwan R. Soplanit yang menonton dan melihat isi dari flash disk tentang kejadian yang telah direkam dari CCTV tersebut, ternyata saksi Cuk Putranto berkata, Bang, ini Joshua masih hidup. Lalu terdakwa Baikuni memutar ulang antara menit 17.07 sampai 17.11 dan mereka lihat ternyata benar bahwa Nofriansah Yosua Huta Barat sedang memakai baju putih dan berjalan dari pintu depan rumah menuju pintu samping melalui taman rumah dinas saksi Ferdi Sambo. Melihat keadaan sebenarnya terkait keberadaan Nofriansah Yosua Huta Barat yang masih hidup. Melihat isi rekaman tersebut, terdakwa Baikuni, saksi Cuk Putranto, saksi Arif Rahman, dan saksi Ridwan R. Soplanit kaget dan sempat mempertanyakan perbedaan antara cerita dari saksi Ferdi Sambo yang mengatakan kalau pada hari kejadian penembakan Nofriansah Yosua Huta Barat, saat saksi Ferdi Sambo datang ke rumah Duren 3 nomor 46, fakta yang berbeda di mana sebenarnya saat saksi Ferdi Sambo datang ke rumah Duren 3 nomor 46, Nofriansah Yosua Huta Barat sudah tewas. Namun dalam rekaman terlihat Yosua masih hidup. Kemudian saksi Arif Rahman Arifin yang sangat kaget karena tidak menyangka bahwa apa yang sudah saksi Arif Rahman dengar beberapa hari lalu, informasi tentang kronologis kejadian tembak-menembak yang disampaikan oleh Kapolres Jaksel Kombes Budi Herdi dan Karopenmas Div Humas Brigjen Ramadan ternyata tidak sama dengan apa yang saksi Arif Rahman lihat pada CCTV tersebut. Sekaligus terbantahkan apa yang disampaikan saksi Ferdi Sambo perihal meninggalnya Nofriansah Yosua Huta Barat terjadi karena tembak-menembak antara Nofriansah Yosua Huta Barat dengan Richard Eliezer sebelum saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinas Duren 3. Yang akhirnya saksi Arif Rahman keluar dari rumah saksi Ridwan R. Soplanit dan langsung menghubungi saksi Hendra Kurniawan dengan menggunakan WhatsApp call untuk meminta arahan dan petunjuk di mana saksi Hendra Kurniawan selaku senior atau atasannya langsung dan juga merupakan bagian tim khusus yang menangani peristiwa tembak-menembak di Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46. Lalu saksi Arif Rahman Arifin melaporkan dengan sebenarnya fakta dari rekaman CCTV tersebut di mana keadaan sebenarnya masih terlihat Nofriansah Yosua Huta Barat sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah setelah saksi Ferdi Sambo sampai di rumah dinasnya. Mendengar suara saksi Arif Rahman melalui telepon gemetar dan takut, lalu saksi Hendra Kurniawan menenangkannya dan meminta agar pada kesempatan pertama ini saksi Arif Rahman dan saksi Hendra Kurniawan menghadap saksi Ferdi Sambo. Selanjutnya dilanjutkan. Mohon izin melanjutkan.
Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, sekira pukul 20, Saksi Arif Rahman Arifin diajak oleh Saksi Hendra Kurniawan menghadap ke ruangan kerja Saksi Ferdi Sambo di Mabes Polri. Kemudian Saksi Ferdi Sambo menanyakan maksud dari kedatangan Saksi Hendra Kurniawan dan Saksi Arif Rahman, dan dijawab oleh Saksi Hendra Kurniawan hendak melaporkan apa yang sebenarnya yang dilihat oleh Saksi Arif Rahman dari rekaman CCTV sebagaimana yang dilaporkan kepada Hendra Kurniawan di saat mereka menonton bersama pada waktu dini hari pukul 2 tanggal 3 Juli 2022, di mana ditemukan perbedaan keterangan antara Saksi Ferdi Sambo yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat pada saat Saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinas Duren 3 telah terjadi tembak-menembak antara Nofriansah Yosua Huta Barat dengan Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Namun, berdasarkan rekaman CCTV Pos Security Komplek Perumahan Polri Duren 3 yang telah ditonton oleh Saksi Cuk Putranto bersama Saksi Arif Rahman Arifin, terdakwa Baikuni Wibowo terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut bahwa pada saat Saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinas milik Saksi Ferdi Sambo di Duren 3, terlihat bahwa Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup dan berjalan di taman rumah tersebut. Perbedaan tersebut dijelaskan sebanyak 2 kali oleh Saksi Hendra Kurniawan. Namun, Saksi Ferdi Sambo tidak percaya dan mengatakan masa sih. Kemudian Saksi Hendra Kurniawan meminta kepada Saksi Arif Rahman Arifin untuk menjelaskan kembali apa isi rekaman CCTV tersebut terkait dengan keberadaan Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup pada saat Saksi Ferdi Sambo datang ke TKP. Kemudian Saksi Ferdi Sambo mengatakan bahwa itu keliru. Namun pada saat itu Saksi Arif Rahman Arifin mendengar nada bicara Saksi Ferdi Sambo sudah mulai meninggi atau emosi dan menyampaikan kepada Saksi Hendra Kurniawan dan Saksi Arif Rahman Arifin, masa kamu tidak percaya sama saya? Lalu Saksi Ferdi Sambo menanyakan siapa saja yang sudah menonton rekaman CCTV tersebut dan disimpan di mana file rekaman CCTV tersebut. Kemudian Saksi Arif Rahman Arifin menjawab, yang sudah melihat rekaman CCTV tersebut adalah terdakwa Baikuni Wibowo, Saksi Arif Rahman Arifin, Saksi Cuk Putranto, dan Saksi Ridwan R. Soplanit. Dan file tersebut tersimpan di flash disk dan laptop milik terdakwa Baikuni Wibowo. Kemudian Saksi Ferdi Sambo mengatakan, berarti kalau ada bocor dari kalian berempat, Saksi Ferdi Sambo pun meminta Saksi Arif Rahman Arifin untuk menghapus dan memusnahkan file tersebut dengan berkata, kamu musnahkan dan hapus semuanya. Kemudian Saksi Ferdi Sambo menyampaikan kepada Saksi Hendra Kurniawan, Dra, kamu cek nanti itu adik-adik, pastikan semuanya beres. Pada saat komunikasi tersebut, Saksi Arif Rahman Arifin tidak berani menatap Saksi Ferdi Sambo dan hanya menunduk. Lalu Saksi Ferdi Sambo berkata, kenapa kamu tidak berani natap mata saya? Kamu kan sudah tahu apa yang terjadi dengan mbakmu. Kemudian Saksi Ferdi Sambo mengeluarkan air mata. Kemudian Saksi Hendra Kurniawan berusaha mendukung keterangan yang dijelaskan oleh Saksi Ferdi Sambo dengan berkata, sudah Rif, kita percaya saja. Kemudian pada saat Saksi Arif Rahman Arifin dan Saksi Hendra Kurniawan akan keluar ruangan, Saksi Ferdi Sambo meminta kembali kepada Saksi Hendra Kurniawan dan Saksi Arif Rahman dengan berkata, pastikan semuanya sudah bersih. Kemudian sekira pukul 20.30, Saksi Arif Rahman dan Saksi Hendra Kurniawan keluar bersama-sama dari ruangan kerja Saksi Ferdi Sambo dari lantai 1 gedung utama Mabes Polri. Selanjutnya Saksi Arif Rahman pergi menemui Saksi Cuk Putranto dan terdakwa Baikuni Wibowo di pantry depan ruang Saksi Ferdi Sambo dan menyampaikan permintaan Saksi Ferdi Sambo kepada Saksi Cuk Putranto dan terdakwa Baikuni Wibowo untuk menghapus file yang ada di laptop dan flash disk. Kalau sampai bocor berarti kita berempat yang bocorin. Terdakwa Baikuni Wibowo yang semakin yakin bahwa apa yang disuruh oleh Saksi Ferdi Sambo adalah yang tanpa hak dan melawan hukum pun kembali berkata, yakin bang? Saksi Arif Rahman menjawab, perintah Kadif, saksinya Karo Paminal. Lalu terdakwa Baikuni Wibowo menghendaki permintaan dari Saksi Ferdi Sambo melalui Saksi Arif Rahman dengan menyampaikan
Bang, minta waktu untuk backup file pribadi di laptop saya sebelum diformat. Sekalipun ancaman kata-kata dari saksi Ferdi Sambo yang mengatakan kalau sampai bocor terkait isi DVR CCTV yang telah dilihat oleh terdakwa Baikuni Wibowo maupun yang lainnya, seharusnya terdakwa Baikuni Wibowo mengambil langkah dan tidak perlu menghiraukan ucapan saksi Ferdi Sambo tersebut, mengingat menghapus file yang ada di laptop dan flash disk bagian dari petunjuk terjadinya tindak pidana matinya Nofriansah Yosua Huta Barat. Namun perbuatan terdakwa Baikuni Wibowo tetap dilakukannya dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Kemudian terdakwa Baikuni Wibowo tanpa adanya surat tugas atau surat perintah resmi pergi menuju ke dalam ruangan di divisi Propam, lalu menyalakan laptop merek Microsoft Surface warna hitam milik terdakwa Baikuni Wibowo dan langsung menghapus file rekaman yang dimaksud serta melakukan format ulang. Namun sebelum terdakwa Baikuni Wibowo memformat laptop milik terdakwa tersebut, terdakwa Baikuni Wibowo melakukan backup file dari laptop merek Microsoft Surface warna hitam milik terdakwa tersebut ke dalam hard disk eksternal warna hitam merek WD kapasitas 1 TB setelah melakukan format laptop dan menghapus rekaman tersebut. Keesokan harinya, tanggal 14 Juli 2022, sekira pukul 21, terdakwa Baikuni Wibowo datang menemui saksi Arif Rahman Arifin yang berada di dalam mobilnya dan menyampaikan bahwa file atau isi di laptop sudah bersih semuanya. Kemudian terdakwa Baikuni Wibowo meletakkan laptop tersebut di jok belakang sopir. Setelah itu terdakwa Baikuni Wibowo pergi meninggalkan saksi Arif Rahman Arifin. Kemudian sekira pukul 23, saksi Hendra Kurniawan menelpon saksi Arif Rahman Arifin melalui WhatsApp call dan menanyakan perihal permintaan dari Kadif apakah sudah dilaksanakan atau belum, dengan kalimat, "Rif, perintah Kadif sudah dilaksanakan belum?" Dan saksi Arif Rahman Arifin menjawab, "Sudah dilaksanakan dan." Kemudian keesokan harinya, saksi Arif Rahman Arifin dengan sengaja mematahkan laptop tersebut dengan kedua tangannya dan menjadi beberapa bagian sehingga mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya atau tidak dapat berfungsi lagi. Lalu masukkan ke paper bag atau kantong warna hijau dan diletakkan di jok depan. Selanjutnya paper bag atau kantong yang berisi laptop yang sudah dipatahkan tersebut disimpan di rumahnya. Kemudian pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 17, saksi Arif Rahman Arifin menyerahkan laptop yang sudah dipatahkan menjadi beberapa bagian tersebut di mana tidak bekerja sebagaimana mestinya atau tidak dapat berfungsi lagi untuk diserahkan kepada penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum dengan sukarela. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Baikuni Wibowo bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo, saksi Hendra Kurniawan, saksi Arif Rahman Arifin, saksi Cuk Putranto, saksi Agus Nurpatria, dan saksi Irfan Widianto yang masing-masing dalam berkas terpisah mengambil dan mengganti DVR CCTV milik orang lain atau publik yang berada di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Dr. Seno Soekarto selaku Ketua RT yang masih berfungsi tersebut serta mengambil dan mengganti DVR CCTV milik saksi Ridwan Ersoplanit lalu merusak dan menghancurkan salinan rekaman CCTV pada laptop merek Microsoft Surface mengakibatkan terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Perbuatan tersebut diinginkan saksi Ferdi Sambo, kemudian dilanjutkan dengan siasat jitunya, yaitu menemui Richard Eliezer Pudiang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Maruf yang ada di ruangan pemeriksaan Biro Provos di lantai 3 dan meminta kepada ketiga orang tersebut untuk menyamakan pikiran sebagaimana skenario cerita yang telah direkayasa dan dibuat oleh saksi Ferdi Sambo sebelumnya atas peristiwa penembakan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo memanggil secara bersamaan saksi Hendra Kurniawan, Beni Ali, saksi Agus Nurpatria Adipurnama dan Harun lalu menyampaikan dan mempengaruhi dengan berkata, "Mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP, keterangan saksi dan barang bukti yang diamankan."
Selanjutnya saksi Ferdi Sambo menambah untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan, berangkat dari kejadian Duren 3 saja, dan untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja. Padahal kejadian penembakan terhadap diri korban Nofriansah Yosua Huta Barat adalah merupakan tindak pidana kejahatan, yaitu merampas nyawa orang lain. Kewenangan Paminal yang notabene bertugas dalam hal pengamanan internal anggota kepolisian Republik Indonesia yang terkait melakukan pelanggaran disipliner dan SOP kepolisian dan bukan bertugas untuk mempunyai fungsi dalam hal penyidikan kejahatan pidana umum. Demikian dilanjutkan, Yang Mulia. Mohon izin melanjutkan. Bahwa maksud dan tujuan saksi Ferdi Sambo SHSIK merekayasa dan mengarang cerita yang tidak sebenarnya, tujuannya adalah untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya atas meninggalnya Nofriansah Joshua Huta Barat yang terjadi di rumah dinas saksi Ferdi Sambo, Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, sehingga tercapai niat dan tujuan mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi. Ternyata jejak-jejak DVR CCTV milik orang lain atau publik yang berada di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 telah mengungkap kejadian perkara yang sebenarnya dan bukan dengan rekayasa saksi Ferdi Sambo, di mana keterangan antara saksi Ferdi Sambo yang menyatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansah Joshua Huta Barat pada saat saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinas Duren 3 telah terjadi tembak-menembak antara Nofriansah Joshua Huta Barat dengan Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Namun berdasarkan hasil rekaman CCTV pos security Komplek Perumahan Duren 3 terlihat dalam rekaman CCTV tersebut di mana saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinas milik saksi Ferdi Sambo di Duren 3 nomor 46 RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Nofriansah Huta Barat masih hidup dan sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah setelah saksi Ferdi Sambo sampai di rumah dinasnya. Bahwa akibat tindakan terdakwa Baikuni Wibowo SIK bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo, saksi Hendra Kurniawan, saksi Arif Rahman, saksi Cuk Putranto, saksi Irfan Widianto, saksi Agus Nurpatria telah mengakibatkan sistem elektronik berupa satu buah DVR merek Geglets S-N9770427711322 dan satu buah Microsoft Surface berwarna hitam terganggu dan atau tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik sebagai berikut. 1. Pada satu unit digital video recorder DVR merek Geglets Security model GFDS 87508M SN.2 9770427711322 ditemukan informasi yaitu terdapat adanya fisik media penyimpan berupa hard disk di dalam DVR tersebut. Namun terdapat pesan error berupa tidak ada disk atau hard disk tidak terdeteksi di dalam sistem DVR. Adapun pemeriksaan terhadap hard disk tersebut yaitu tidak dikenali sebagai file system dan tidak terdapat file berupa di dalamnya. Dari hasil analisa log file dari DVR merek Geglets Security model GVDS 87508M SN 9770427711322 terdapat log berupa abnormal shutdown pada tanggal 13 Juli 2022 sebanyak 17 kali, 12 Juli 2022 sebanyak 7 kali, 10 Juli 2022 sebanyak 1 kali, dan 8 Juli 2022 sebanyak 1 kali. 2. Pada satu unit Microsoft Surface warna hitam nomor berkode 1123 JAE S92926V nomor barcode 2 LT9323371944CN dan nomor berkode 3 M1004998-035 tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena mengalami kerusakan berupa pecah atau patah berupa komponen menjadi 15 bagian dan komponen PCB mesin utama menjadi 3 bagian.
Perbuatan terdakwa Baikuni Wibowo SIK sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar bahwa terdakwa Baikuni Wibowo bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo, saksi Chandra Kurniawan, saksi Arif Rahman Arifin, saksi Cuk Putranto, saksi Agus Nurpatria, dan Irfan Widianto masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 07.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun, mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau kedua, primer bahwa terdakwa Baikuni Wibowo SIK bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo, saksi Hendra Kurniawan, saksi Agus Rahman Arifin, saksi Cuk Putranto, saksi Agus Nurpatria, dan saksi Irfan Widianto masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 07.30 WIB sampai dengan hari Kamis 14 Juli 2022 sekira pukul 21 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan suatu di muka penguasa yang berwenang. Akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar atas perintah penguasa umum terus-menerus atau sementara waktu disimpan atau diserahkan kepada seorang pejabat ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum Perbuatan terdakwa Baikuni Wibowo SIK sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 233 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar bahwa terdakwa Baikuni Wibowo SIK bersama-sama dengan saksi Hendra Kurniawan, saksi Arif Rahman, saksi Cuk Putranto, saksi Ferdi Sambo, saksi Agus Nurpatria, saksi Irfan Widianto masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 07.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan
Barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahkan menjalankan jabatan kepolisian. Perbuatan terdakwa Baikuni Wibowo, SIK, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 221 ayat 1, kedua junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jakarta, 5 Oktober 2022, Jaksa Penuntut Umum. Terima kasih. Terdakwa ya, tadi telah dibacakan. Apakah saudara sudah mengerti dengan pembacaan surat dakwaan tersebut? Sudah mengerti. Apakah terhadap surat dakwaan tersebut saudara akan mengajukan keberatan? Saudara dapat berkonsultasi dengan penasihat hukum saudara. Silakan. Apakah saudara akan menyerahkan kepada penasihat hukum saudara? Silakan penasihat hukum. Terima kasih Ketua Majelis, juga saudara rekan-rekan penasihat penuntut umum. Kami telah mendengar dakwaan yang disampaikan oleh JPU, dan untuk itu kami perlu menyiapkan eksepsi berkaitan dengan dakwaan dari JPU tersebut. Karena mengingat ini kami harus hati-hati dalam menyusun eksepsi tersebut. Untuk itu kami mohon agar kami diberikan kesempatan untuk menyusun dan mempersiapkan eksepsi untuk waktu 2 minggu dari sekarang. Ya. Saudara penasihat hukum ya, yang mengingat juga ini penahanan ya, dan juga banyak saksi juga yang harus kita ya, periksa, termasuk juga dari saudara nanti ya. Juga, eksepsi kita beri kesempatan. Berarti kita beri kesempatan 1 minggu ya, hari Rebo ya. Ini menyesuaikan dengan yang sebelumnya. Ya, kita kasih seminggu ya. 26 ya, karena kemarin itu juga dikasih 27, kita 26 hari Rebo tetap. Jika saudara tidak menggunakan itu maka kesempatan saudara sudah habis. Paham ya? Demikian ya. Saya kira persidangan ini masih ada keberatan dan nanti akan ada tanggapan ya terhadap hal tersebut. Dan selanjutnya maka persidangan dalam perkara ini ditunda dan berkesempatan kepada penasihat hukum untuk mengajukan eksepsi atau keberatan dalam perkara ini ya pada hari Rabu 26 Oktober ya, sidang ditunda. Lanjut. Ini nanti pas maghrib nanti kita ya. Silakan. Ya, monggo. Berikutnya siapa Pak Jasa? Cuk Putranto yang mulia.
Irfan. Jangan diam. Kalau misalnya ada saya terlupa, ingatkan cepat. Tadi kan lupa tuh saya tuh hampir lupa menanya. Ingatkan saya cepat. Enggak yang tadi juga tuh. Ya ini yang tadi. Iya. Ini kita keluar dulu ya? Kita keluar dulu. Hah? Jangan lah kok. Keluar dulu kita. Enggak. Idealnya sih anu tuh udah harus anu dulu. Ya, kita keluar dulu lah. Jasad juga ini. Yuk. Tanggung lah. Lanjut aja Pak. Tanggung Pak. Kosong dulu, situ aja sebentar dulu. Buang air dulu, buang air.
Ya, sidang perkara pidana nomor 805 Pitsus 2002 PNJKTSL atas nama terdakwa Cuk Putranto SIK dibuka nyatakan terbuka untuk umum. Ya. Pada media dipersilakan diberi kesempatan untuk mengambil gambar. Tunggu dulu. Baik ya. Udah keluar ya, media sudah ya. Selanjutnya nanti dapat mengakses pada TV full yang tersedia ya. Baik ya, supaya dibuka dulu maskernya. Ya, saya lakukan pengecekan identitas dulu ya. Apakah sebelumnya saya tanya, apakah saudara sehat? Sehat. Sehat ya, bisa mengikuti persidangan ya. Benar nama lengkap saudara Cuk Putranto SIK. Benar yang mulia. Tempat lahir Toraja. Benar yang mulia. Umur tanggal lahir 38 tahun 7 Maret 1984. Benar yang mulia. Jenis kelamin laki-laki ke bahasa Indonesia. Benar yang Tempat tinggal Jalan Pengadegan Selatan Raya nomor 10 Pancoran, Jakarta Selatan. Benar yang mulia. Agama Islam, pekerjaan Polri, pendidikan sarjana kepolisian, dan ditahan sejak 9 Agustus 2022 hingga sekarang ya. Bahwa saudara telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk alternatif subsidiaritas mengenai undang ITE maupun KUHP, di mana dalam selengkapnya nanti dapat saudara ikuti ya pembacaan oleh penuntut umum. Namun sebelumnya dalam perkara ini apakah saudara mempunyai pesat hukum? Apakah ini pesat hukum saudara? Sebelumnya supaya ya tim pesat hukum menunjukkan ya dokumen legal standingnya selaku kuasa. Silakan pesat hukum. Silakan satu dari penuntut umum. Sebelumnya saudara Cuk Putranto berdiri. Apakah benar ini tanda tangan saudara? Isinya sudah memberikan kuasa ya pada pusat hukum. Silakan duduk saudara. Ini ada Joni MW Manurung SH dan kawan-kawan. Yang hadir sekarang ini ada berapa? Semuanya hadir? 8 yang hadir. Coba yang hadir dianukan apa namanya? Kartu advokat dan berbicara sumpah selaku advokat. Ya, Joni MW Manurung. Ya. Terus Zakaria Manurung juga. Mbak JW ini Joni Manurung ya. Coba ya udah saya nanya. Zakaria Manurung. Coba asli basnya dan asli advokatnya ini ya. Ya udah saya aja cepat. Terus Iqbal Bestari ada? Betul, Iqbal Bestari itu masih berlaku? Masih. Alif Bestari, SMH. Kemudian Sadukun John Isaac Minoti, Esa? Tidak hadir. Bintang Kanepit Bulu hadir? Kopinya ada, kopi bas, kartu advokat ada.
Jatendra John Wilwela HSH, Daniel Soni R. Pardede, Jonathan David Pulu, mana? Tidak ada. Hari Christian Lumban Tobing, jadi berapa orang yang hadir sekarang? 8 ya. 1, 2, 3, 4. Penuntut umum ya, sudah ya, sudah. Ya. Baik ya. Tadi sudah diperiksa dokumen surat kuasa, selanjutnya pembacaan surat dakwaan ya. Sebelum dakwaan dibaca oleh penuntut umum ya, demi proses efektivitas dan cepatnya persidangan kita ya. Sebenarnya saya tanya apakah saudara terdakwa dan penasihat hukum sudah mendapatkan turunan surat dakwaan? Sudah yang mulia. Sudah. Ya. Terus dalam pembacaan ini perlu disepakati terlebih dulu untuk dakwaan primer, uraian lengkapnya dibacakan. Nanti untuk dakwaan selanjutnya, ya, cuma dibacakan unsur dan pasal dakwaannya saja. Mengingat, ya, dakwaan ini juga sudah diterima sebelumnya dan saya tanya pada penuntut umum tidak ada perubahan, baik yang ada pada kami dan pada penasihat hukum dan pada saudara sendiri. Tidak ada perubahan kan? Tidak ada perubahan. Ya. Jadi kepada penasihat hukum, ya, saya tanya apakah dapat disepakati? Ini mengingat juga masih ada lagi, ya, satu terdakwa lagi, ya, bisa disepakati? Bisa disepakati. Dan ini karena udah pukul pada jam saya itu pukul jam 5, barangkali nanti sekitar 5 kurang seperempat kita skor sidang untuk sholat maghrib ya. Sekarang pas jam 5, mudah-mudahan sebelum maghrib sudah dapat danukan untuk pembacaan daun ini. Dan saya minta kepada penuntut umum ya, supaya agak sedikit cepat tapi jelas. Ya, jelas, baik intonasinya juga jelas, cepat gitu, tepat dan jelas ya. Juga cepat enggak karu-karuan juga. Karena ini juga disimak ya. Baik ya, dan kepada terdakwa saya ingatkan untuk mendengarkan segala sesuatunya di persidangannya. Ya, silakan kepada penuntut umum untuk bacakan dakwaannya. Izin majelis. Surat dakwaan nomor register perkara PDM 127 Jakarta Selatan garing 10 garing 2022. Silakan dipasang. Dakwaan pertama, primer, bahwa terdakwa Cuk Putranto SIK bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo SH SIK MH, saksi Irfan Widianto SH SIK, saksi Hendra Kurniawan SIK, saksi Arif Rahman Arifin SIK MH, saksi Baikuni Wibowo SIK, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK, masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 7.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di Pos Security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan
dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Berawal pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022, sekira pukul 17 WIB, telah terjadi penembakan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat hingga mengakibatkan hilangnya nyawa Yosua Huta Barat bertempat di rumah dinas milik saksi Ferdisambo di Komplek Perumahan Polri Duren 3, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Hilangnya nyawa Nofriansah Yosua Huta Barat akibat penembakan tersebut, saksi Ferdisambo timbul niat untuk menutupi fakta kejadian yang sebenarnya dan berupaya untuk mengabulkan tindak pidana yang telah terjadi, sehingga salah satu upaya yang dilakukan yaitu menghubungi saksi Hendra Kurniawan sekira pukul 17.22 WIB, di mana saksi Hendra Kurniawan sedang berada di kolam pancing Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, dan meminta agar segera datang ke rumah saksi Ferdisambo yang berada di Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46, Kelurahan Duren 3, Jakarta Selatan. Berserang sekira pukul 19.15 WIB, saksi Hendra Kurniawan tiba di rumah saksi Ferdisambo di Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46, Jakarta Selatan dan bertemu langsung dengan saksi Ferdisambo di carport rumah, di mana pada saat itu saksi Hendra Kurniawan bertanya kepada saksi Ferdisambo, "Ada peristiwa apa, Bang?" Dijawab oleh saksi Ferdisambo, "Ada pelecehan terhadap mbakmu." Kemudian saksi Ferdisambo melanjutkan ceritanya, bahwa mbakmu teriak-teriak saat kejadian itu. Lalu Yosua panik dan keluar dari kamar Putri Chandrawati tempat kejadian karena ketahuan oleh Richard Eliezer. Sambil bertanya, "Ada apa, Bang?" Ternyata Yosua yang berada di lantai bawah depan kamar tidur Putri Chandrawati tersebut bereaksi secara spontan dan menembak Richard Eliezer yang berdiri di tangga lantai 2 saksi rumah Ferdisambo. Melihat situasi tersebut, Richard Eliezer membalas tembakan Nofriansah Yosua Huta Barat sehingga terjadilah saling tembak-menembak di antara mereka berdua yang mengakibatkan korban jiwa saksi Yosua Huta Barat meninggal dunia di tempat kejadian. Inilah cerita yang direkayasa oleh saksi Ferdisambo lalu disampaikan kepada saksi Hendra Kurniawan. Setelah selesai saksi Hendra Kurniawan mendengarkan cerita dari saksi Ferdisambo, kemudian saksi Hendra Kurniawan menindaklanjutinya dengan menjumpai Beni Ali, Karo Propos Div Propam Polri, yang telah datang terlebih dahulu sebelum maghrib di tempat kejadian rumah saksi Ferdisambo bersama-sama dengan Susanto, Kabag Gakum Propos Div Propam Polri. Bahwa selanjutnya saksi Hendra Kurniawan bertanya kepada Beni Ali, "Pelecehan seperti apa?" Kata Beni Ali menjelaskan kepada saksi Hendra Kurniawan bahwa Beni Ali sudah bertemu dengan Putri Chandrawati di kediaman Jalan Saguling nomor 29 Duren 3. Dan Putri Chandrawati menceritakan kepada Beni Ali, benar telah terjadi pelecehan terhadap saksi diri Putri Chandrawati di saat sedang beristirahat di dalam kamarnya, di mana sewaktu kejadian Putri Chandrawati juga menggunakan baju tidur celana pendek, kata Beni Ali kepada saksi Hendra Kurniawan. Lalu Beni Ali melanjutkan ceritanya dan mengatakan, permasalahannya korban Yosua Huta Barat telah memasuki kamar Putri Chandrawati dan sedang meraba paha sampai mengenai kemaluan Putri Chandrawati. Akan tetapi Putri Chandrawati terbangun dan kaget melihat sambil berteriak. Dikarenakan teriakan Putri Chandrawati tersebut, korban Yosua menodongkan senjata apinya ke Putri Chandrawati sambil mencekik leher dan memaksa agar membuka kancing baju Putri Chandrawati. Lalu Putri Chandrawati berteriak histeris hingga korban Yosua Huta Barat panik dan keluar dari kamar. Dan saat itu juga bertemu dengan Richard Eliezer sehingga terjadi tembak-menembak. Cerita Beni Ali di hadapan Putri Chandrawati lalu diceritakan kembali kepada saksi Hendra Kurniawan. Setelah selesai saksi Hendra Kurniawan Jessica mendengar cerita dari Beni Ali di ruang tengah rumah dinas saksi Ferdisambo, tempat kejadian perkara. Kemudian saksi Hendra Kurniawan mendekati sambil melihat mayat Yosua yang berada di bawah tangga dapur rumah atas saksi Ferdisambo tersebut. Tidak lama kemudian, sekira pukul 19.30 WIB, datang mobil ambulan dan selanjutnya jenazah korban Yosua Huta Barat dievakuasi ke Rumah Sakit Kramat Jati yang dikawal oleh Susanto. Setelah jenazah korban Yosua dievakuasi, kemudian saksi Hendra Kurniawan bersama-sama Beni Ali kembali ke kantor di Propam Mabes Polri. Selama dalam perjalanan menuju kantor, saksi Hendra Kurniawan menelpon Harun supaya menghubungi saksi Agus Nurpatria agar datang ke kantor divisi Propam Mabes Polri. Tujuannya adalah untuk melakukan klarifikasi kebenaran peristiwa di rumah dinas saksi Ferdisambo tersebut.
Setibanya saksi Hendra Kurniawan di kantor sekira pukul 20.05 Saat itu saksi Agus Nurpatria ternyata telah tiba terlebih dahulu di sana. Kemudian saksi Hendra Kurniawan melakukan klarifikasi pada Richard Eliezer, Ricky Rizal, Wibowo, dan Kuat Maruf yang telah berada di sana. Dan pada intinya mereka menjelaskan dan membenarkan sesuai cerita yang telah diskenariokan oleh Ferdi Sambo sebelumnya. Perihal terjadinya penembakan di komplek perumahan Polri Duren 3, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian sekira pukul 20.45 Benny Ali mendapat telepon dari Dedi Murti dan menyampaikan agar Benny Ali menghadap pimpinan. Pada saat Benny Ali berangkat ke kantor divisi Propam Mabes Polri, hendak menghadap pimpinan dan mau turun ke lantai 1 Biro Propos. Di saat itulah bertemu Benny Ali dengan saksi Ferdi Sambo. Dan Benny Ali mengatakan, saya dipanggil pimpinan. Kemudian dijawab oleh saksi Ferdi Sambo, oh iya, jelaskan saja, nanti saya menghadap juga. Kemudian saksi Hendra Kurniawan mendampingi Benny Ali bersama menghadap pimpinan. Sepulangnya saksi Ferdi Sambo, saksi Hendra Kurniawan dan Benny Ali menghadap pimpinan. Selanjutnya pada pukul 22 saksi Hendra Kurniawan SIK, saksi Ferdi Sambo kembali ke ruang pemeriksaan Biro Propos di lantai 3 dan langsung menemui Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf untuk menyampaikan dan menyamakan pikiran sesuai skenario yang telah dibuat sebelumnya atas peristiwa penembakan yang terjadi pada diri korban Joshua Huta Barat. Setelah itu saksi Ferdi Sambo kembali memanggil saksi Hendra Kurniawan, Benny Ali, saksi Agus Nurpatria, dan Harun serta menyampaikan, pertama, ini masalah harga diri, percuma jabatan dan pangkat bintang 2 kalau harkat dan martabat serta kehormatan keluarga hancur karena kelakuan Brigadir Joshua Huta Barat. Saya sudah menghadap pimpinan, menjelaskan pertanyaan pimpinan cuma satu, yakni kamu menembak apa enggak, Bu? Dan saksi Ferdi Sambo menjawab, siap tidak Jenderal. Kalau saya tembak, kenapa harus di dalam rumah? Pasti saya selesaikan di luar. Kalau saya yang nembak bisa pecah itu kepala, jebol. Karena senjata yang saya pegang adalah kaliber 45. Mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP. Keterangan saksi dan barang bukti yang diamankan. Untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan, berangkat dari kejadian Duren 3 saja. Baiknya untuk penanganan tindak lanjut di Paminal saja. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022, sekira pukul 7.30 saksi Hendra Kurniawan ditelepon oleh Ferdi Sambo dan mengatakan, bro, untuk pemeriksaan saksi-saksi oleh penyidik selatan di tempat bro aja ya, biar tidak gaduh karena ini menyangkut mbakmu, masalah pelecehan, dan tolong cek CCTV komplek. Lalu sekira pukul 8 WIB, saksi Hendra menghubungi saksi Ari Cahya alias Acai yang merupakan tim CCTV pada kasus KM50, namun tidak terhubung. Kemudian saksi Hendra Kurniawan menghubungi saksi Agus Nurpatria melalui WhatsApp call dan meminta ke ruangan saksi Hendra Kurniawan. Pada saat saksi Agus Nurpatria tiba di ruangan tersebut, saksi Hendra Kurniawan meminta saksi Agus Nurpatria untuk menghubungi saksi Ari Cahya alias Acai dengan kalimat, coba Gus hubungi AKBP Ari Cahya, namun tidak terhubung juga. Lalu tidak berapa lama kemudian saksi Ari Cahya Nugraha SH alias Acai menghubungi saksi Agus Nurpatria dengan nomor 0812-2178-297 dan mau bicara dengan saksi Hendra Kurniawan. Lalu saksi Agus Nurpatria menyerahkan handphone kepada saksi Hendra Kurniawan sambil mengatakan pada saksi Ari Cahya alias Acai, nih ada di sebelah saya. Kemudian saksi Hendra Kurniawan berbicara dengan saksi Ari Cahya alias Acai dan mengatakan, Cai, permintaan Bang Sambo untuk CCTV udah dicek belum? Kalau belum, mumpung siang kamu coba screening. Akan tetapi saksi Ari Cahya alias Acai menjelaskan, dia sedang berada di Bali dan menyampaikan nanti biar anggotanya. Maksudnya saksi Irfan Widianto yang melakukan pengecekan CCTV. Kemudian saksi Hendra Kurniawan menjawab, silakan aja koordinasi dengan Kaden A. Maksudnya saksi Agus Nurpatria. Setelah itu saksi Agus Nurpatria kembali menghubungi saksi Ari Cahya alias Acai untuk memastikan bahwa arahan yang diberikan oleh saksi Hendra Kurniawan sudah jelas dan dijawab oleh saksi Ari Cahya alias Acai bahwa arahan tersebut sudah jelas. Kemudian saksi Ari Cahya alias Acai juga menyampaikan kepada saksi Agus Nurpatria bahwa anggota saksi Ari Cahya alias Acai akan menemui saksi Agus Nurpatria guna berkoordinasi menyangkut arahan dari saksi Hendra Kurniawan. Bahwa kemudian sekira pukul 15 WIB, Irfan Widianto yang merupakan anak buah saksi Ari Cahya alias Acai tiba di komplek Polri Duren 3, kemudian memarkirkan kendaraannya di luar komplek perumahan Polri
sambil menunggu anggota lainnya, yaitu saksi Tomcer dan Munafri. Berselang tidak berapa lama kemudian, sekira 5 menit, mereka bersama tiba di parkiran tersebut. Dan selanjutnya saksi Irfan menelpon saksi Ari Cahya dan menyampaikan bahwa saksi Irfan sudah tiba di Komplek Perumahan Polri Duren 3 dan saksi Ari Cahya alias Aceh memberikan nomor handphone saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, maksudnya Kaden Paminal, dan saksi Irfan Widianto. Dilanjutkan, izin dilanjutkan majelis. Izin melanjutkan majelis. Selanjutnya, saksi Irfan Widianto SH menghubungi saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK, maksudnya Kadin Apaminal, dan menyatakan bahwa saksi Irfan Widianto SH adalah anggota dari saksi Ari Cahya Nugraha SH alias Aceh dan meminta menghadap saksi Agus Nurpatria Adi Purnama. Dan selanjutnya, saksi Irfan Widianto SH agar melakukan screening dengan cara menghitung jumlah CCTV yang berada di Komplek Polri Duren 3. Dan kemudian bahwa terdapat sebanyak 20 CCTV di Komplek Polri Duren 3. Setelah itu, saksi Irfan Widianto SH melaporkan hal tersebut kepada saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK dengan menggunakan telepon bahwa hasil pengecekan CCTV di seputaran Komplek Perumahan Polri Duren 3 adalah sebanyak 20 CCTV. Selanjutnya, saksi Agus Nurpatria Adi Nugraha SIK juga melaporkan jumlah CCTV yang di seputaran Komplek Perumahan Duren 3 tersebut kepada saksi Hendra Kurniawan SIK yang sedang berada di rumah dinas saksi Ferdi Sambo bersama saksi Arif Rahman Arifin dan saksi Ferdi Sambo. Kemudian Agus Nurpatria Adi Purnama mengatakan, "Bang, izin anak buahnya Aceh laporan ke saya ada sebanyak 20 CCTV. Kemudian saksi Hendra Kurniawan SK mengatakan, "Oke, jangan semuanya, yang penting-penting saja." Setelah menghubungi saksi Hendra Kurniawan SK, kemudian saksi Agus Nurpatria Adi Purnama menyampaikan kepada Irfan Widianto dengan cara merangkul oleh saksi Agus Nurpatria Adi Purnama sambil ditunjukkan CCTV yang berada di pertigaan depan pintu masuk lapangan basket Komplek Polri Duren 3, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian saksi Agus Nurpatria Adi Purnama menanyakan DVR CCTV tersebut ada di mana. Tetapi Irfan Widianto SK menjawab tidak tahu. Setelah itu saksi Agus Nurpatria Adi Purnama menyatakan bahwa DVR CCTV tersebut ada di pos security dan saksi Irfan Widianto SK dan diarahkan mengecek kebenaran DVR tersebut. Setelah itu, Irfan Widianto SK juga diminta untuk mengambil DVR CCTV tersebut dan mengganti dengan DVR yang baru. Selanjutnya, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK mengajak berjalan kembali saksi Irfan Widianto sambil dirangkul menuju ke rumah saksi Ridwan Rekiel Nelson Soplanit SHMH Kasat Reskrim Metro Jakarta Selatan. Dan pada saat tiba di depan rumah saksi Ridwan Soplanit, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama menanyakan ini di rumah siapa, dan saksi Irfan Widianto SIK menjawab bahwa rumah tersebut adalah rumah dari saksi Ridwan Nelson Soplanit, Kasat Reskrim Metro Jakarta Selatan. Selanjutnya, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK meminta kepada saksi Irfan Widianto agar DVR CCTV yang berada di rumah Ridwan Soplanit diambil diganti dengan yang baru. Kemudian saksi Irfan Widianto bersama 2 anggota saksi menuju ke pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3, Jakarta Selatan, dan saksi Irfan Widianto mengecek DVR CCTV tersebut, dan saksi Irfan Widianto melihat ada monitor dalam keadaan menyala. Lalu saksi Irfan Widianto berjalan lagi dan melihat DVR CCTV ada 2 DVR warna hitam. Selanjutnya, saksi Irfan Widianto SIK keluar dari pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3, Jakarta Selatan, dan saksi Irfan Widianto berjalan menuju rumah saksi Ridwan Soplanit. Dan setelah bertemu saksi Irfan Widianto kemudian menyampaikan kepada saksi Ridwan Soplanit bahwa Irfan Widianto SIK mendapat arahan untuk mengambil DVR CCTV di rumah saksi Ridwan Soplanit. Selanjutnya, saksi Ridwan Soplanit menanyakan perintah siapa. Saksi Irfan Widianto hanya menyampaikan arahan sambil tangan saksi Irfan Widianto menunjuk ke arah belakang, di mana arah tersebut ada Agus Nurpatria Adi Purnama SK Kaden Paminal. Dan saksi Ridwan Soplanit menyatakan, ya sudah, nanti saja.
Selanjutnya, Saksi Irfan Widianto bersama anggotanya keluar Komplek Perumahan Polri Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Lalu, Saksi Irfan Widianto SH-SIK menerima telepon dari terdakwa Cuk Putranto SIK, Kospri Kadipropam, yang menanyakan apakah Saksi Irfan Widianto telah menerima arahan untuk mengganti 2 DVR CCTV. Kemudian Saksi Irfan Widianto mengiyakan. Lalu terdakwa Cuk Putranto yang mengetahui telah terjadinya peristiwa penembakan korban Nofriansah Joshua Huta Barat di rumah dinas Saksi Ferdisambo kembali menegaskan kepada Saksi Irfan Widianto sebagaimana permintaannya, sekalipun tindakan tersebut tidak memiliki dasar atau mempunyai kewenangan terhadap barang bukti yang ada kaitannya dengan peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Saksi Ferdisambo yang berada di Komplek Perumahan Polri Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Dan tidak seharusnya terdakwa Cuk Putranto mengarahkan Saksi Irfan Widianto untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengganti DVR CCTV milik publik atau milik warga Komplek Perumahan Polri Duren 3, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan tersebut dengan mengatakan jangan lupa untuk mengganti dengan DVR CCTV yang baru, di mana DVR CCTV tersebut berisi rekaman video yang sangat penting sehubungan dengan kedatangan korban Nofriansah Joshua Huta Barat dan Saksi Ferdisambo di rumah dinas Saksi Ferdisambo tempat meninggalnya Nofriansah Huta Barat. Padahal terdakwa Cuk Putranto mengetahui bahwa mengganti DVR CCTV yang berada di pos security tersebut berdampak mengaburkan atau hilangnya alat bukti atau barang bukti untuk membuka tabir atas kejahatan yang dilakukan oleh Saksi Ferdisambo. Selain itu, terdakwa Cuk Putranto menyadari jika perbuatannya tersebut mengakibatkan terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Kemudian Saksi Irfan Widianto menghubungi Saksi Chong Ju Fung alias Afung, pemilik usaha CCTV. Selanjutnya Saksi Irfan Widianto memesan 2 unit DVR CCTV yang sesuai dengan yang ada di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Dan Saksi Irfan Widianto juga meminta agar Saksi Chong Ji Fung alias Afung datang segera untuk melakukan penggantian DVR CCTV tersebut. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Chong Ji Fung alias Afung datang ke lokasi dan bertemu dengan Saksi Irfan Widianto di luar Komplek Perumahan Polri Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian Saksi Irfan Widianto mengajak Saksi Chong Ji Fung alias Afung ke pos security Komplek Perumahan Polri Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan bersama 2 anggota Saksi Irfan Widianto. Setelah tiba di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Saksi Irfan Widianto bertemu dengan security Komplek Perumahan Polri Duren 3 yaitu Saksi Abdul Zafar dan menyampaikan bahwa Saksi Irfan Widianto diminta untuk mengganti DVR CCTV yang berada di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Ternyata security bernama Abdul Zafar tidak memperbolehkan dan menyampaikan agar meminta izin terlebih dahulu kepada Ketua RT Komplek Polri Duren 3. Namun ketika Saksi Abdul Zafar hendak menghubungi Ketua RT dengan menggunakan handphone, oleh Saksi Irfan Widianto melarangnya. Bahkan Saksi Abdul Zafar dihalangi untuk tidak boleh masuk ke pos pengamanan Komplek Perumahan Polri Duren 3 tersebut pada saat Saksi Irfan Widianto melihat bahwa layar monitor tersebut menyala dan bergerak. Hanya Saksi Irfan Widianto tidak ingat berapa channel yang tertera pada layar monitor tersebut. Kemudian Saksi Chong Ji Fung alias Afung melakukan penggantian 2 unit DVR CCTV merek G Lens Security model GFDS 87508M seri nomor 977042771 yang ada hadisnya berada di pos security Komplek Polri Duren 3, Kecamatan Pancoran Selatan, Jakarta Selatan tersebut. Pada saat Saksi Chong Ji Fung alias Afung melakukan penggantian DVR CCTV, Saksi Irfan Widianto menelpon Saksi Ridwan Soplanit untuk menanyakan tentang permintaan penggantian DVR CCTV di rumahnya. Seperti yang sebelumnya Saksi Irfan Widianto sampaikan kepada Saksi Ridwan Soplanit. Dan Saksi Ridwan Soplanit meminta Saksi Irfan Widianto agar datang ke rumahnya untuk mengambil DVR tersebut. Selanjutnya, Saksi Irfan Widianto pergi meninggalkan Saksi Chong Ji
Fung alias Afung menuju rumah saksi Ridwan Soplanit untuk mengambil DVR CCTV. Setibanya di rumah saksi Ridwan Soplanit, DVR CCTV tersebut langsung diserahkan kepada saksi Irfan Widianto di luar rumah. Kemudian saksi Irfan Widianto kembali ke pos security komplek Perumahan Polri Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, sambil membawa DVR CCTV milik saksi Ridwan Soplanit. Bahwa sekira 10 menit berjalan, kemudian saksi Irfan Widianto menerima telepon dari saksi Arianto yang merupakan seorang PHL Div Propam Polri dan menyatakan bahwa kalau pergantian DVR CCTV sudah selesai agar diserahkan kepada terdakwa Cuk Putranto di rumah pribadi saksi Ferdi Sambo di Jalan Saguling nomor 29 Duren 3, Jakarta Selatan. Selanjutnya, saksi Irfan Widianto menyatakan karena proses pergantian DVR CCTV sudah mau selesai agar saksi Arianto saja yang datang untuk menjemput DVR CCTV tersebut. Kemudian saksi Arianto datang dan sekitar 10 menit kemudian proses penggantian DVR CCTV di pos security komplek Polri Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan selesai. Selanjutnya, saksi Irfan Widianto menyerahkan 3 unit DVR CCTV kepada saksi Arianto dengan perincian 2 DVR CCTV yang berada di pos security komplek Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dan 1 unit DVR CCTV milik saksi Ridwan Soplanit. Bahwa tindakan mengambil dan mengganti DVR CCTV yang berada di pos security komplek Perumahan Polri Duren 3, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Dr. Andes Seno Soekarto selaku Ketua RT, dan baru diketahui mengenai pergantian DVR CCTV komplek Polri Duren 3 pada tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 7.30 WIB ketika saksi Marzuki dan saksi Zafar datang ke tempat tinggal saksi Dr. Seno Soekarto dan menjelaskan bahwa tanggal 9 Juli tahun 2022 ada sekitar 3-5 orang yang datang mengaku sebagai anggota polisi ke pos pengamanan komplek Perumahan Polri Duren 3, namun tidak memberitahukan di mana bertugas dan juga tidak memberikan nama. Lalu mereka mengganti DVR CCTV yang ada dengan yang baru, sehingga membuat saksi Irfan Widianto atas permintaan saksi Ferdi Sambo mengakibatkan terganggunya sistem elektronik yaitu CCTV komplek yang berada di pos security komplek Perumahan Polri Duren 3, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya, sekira pukul 22.00 WIB, DVR CCTV yang telah diambil dari kedua lokasi tersebut telah diserahkan oleh Arianto kepada terdakwa Cuk Putranto, di mana terdakwa Cuk Putranto telah melihat sendiri DVR CCTV tersebut telah terbungkus plastik berwarna hitam. Kemudian terdakwa Cuk Putranto menyadari bahwa DVR CCTV tersebut adalah bagian barang bukti atau alat bukti yang akan digunakan terkait peristiwa penembakan terhadap korban Joshua, malah menyuruh saksi Arianto untuk meletakkan DVR CCTV tersebut di bagasi mobil Toyota Innova dengan nomor polisi B1617 KH milik terdakwa Cuk Putranto tanpa membuka plastik pembungkus DVR CCTV tersebut. Bahwa dalam penguasaan DVR CCTV oleh terdakwa Cuk Putranto tanpa dilengkapi surat tugas maupun berita acara penyitaan sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan KUHAP dalam setiap melaksanakan tindakan hukum terkait barang bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana. Namun DVR CCTV tersebut diletakkan di bagasi mobil terdakwa Cuk Putranto. Begitu saja yang seharusnya diserahkan kepada yang berwenang dalam menangani perkara tindak pidana tersebut. Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 10 Juli tahun 2022 sekitar pukul 18.30 WIB, saksi Arif Rahman Arifin ditelepon oleh saksi Hendra Kurniawan dan meminta saksi Arif Rahman Arifin untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan dengan maksud agar penyidik Polres Jakarta Selatan membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file dugaan pelecehan Ibu Putri Chandrawati, di mana hal tersebut merupakan hal yang mengada-ngada karena memang tidak ada peristiwa pelecehan. Kemudian saksi Ferdi Sambo menelpon saksi Arif Rahman Arifin dan mengingatkan hal yang sama agar jangan menyampaikan aib keluarga, jangan kemana-mana atau tersebar.
malu karena aib. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB, saksi Arif Rahman Arifin menghubungi terdakwa Cuk Putranto untuk bertemu di Polres Jakarta Selatan, dan saksi Arif Rahman Arifin dan juga menghubungi saksi Rifaizal Samuel bahwa akan datang ke Polres Jakarta Selatan. Sekira pukul 21.00 WIB, saksi Arif Rahman Arifin tiba di Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan saksi Rifaizal Samuel bersama tim penyidik di ruang rapat Kasat Reskrim. Tidak berapa lama kemudian terdakwa Cuk Putranto datang, lalu saksi Arif Rahman Arifin menyampaikan arahan dari saksi Hendra Kurniawan dan saksi Freddy Sambo kepada penyidik supaya BAP Putri Candrawati tidak tersebar kemana-mana. Penyidik agar bertanggung jawab. Kemudian saksi Rifaizal Samuel bertanya, izin bang, kami boleh meminta dekoder CCTV. Saksi Arif Rahman Arifin kaget karena tidak tahu tentang dekoder CCTV. Tapi kemudian terdakwa Cuk Putranto menyampaikan bahwa menyimpan dekoder CCTV ada di mobilnya. Kemudian penyidik Polres Jakarta Selatan mengambil dari mobil terdakwa Cuk Putranto. Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 11 Juli tahun 2022, sekira pukul 10.00 WIB, ketika terdakwa Cuk Putranto sedang berada di dalam ruangan di Propam, terdakwa Cuk Putranto dipanggil oleh saksi Ferdi Sambo dan bertanya, CCTV di mana? Dan dijawab oleh terdakwa Cuk Putranto, CCTV mana Jenderal? Kemudian saksi Ferdi Sambo menjawab, CCTV sekitar rumah. Kemudian dijawab oleh terdakwa Cuk Putranto, sudah saya serahkan ke Polres Jakarta Selatan. Kemudian saksi Ferdi Sambo katakan, siapa yang perintah? Kemudian dijawab oleh terdakwa Cuk Putranto, siap. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo meminta terdakwa Cuk Putranto dengan berkata, kamu ambil CCTV-nya, kamu copy dan kamu lihat isinya. Kemudian saksi Ferdi Sambo melanjutkan kata-katanya dengan nada marah, lakukan, jangan banyak tanya. Kalau ada apa-apa, saya tanggung jawab. Dan dijawab oleh terdakwa Cuk Putranto, siap Jenderal. Kemudian terdakwa Cuk Putranto meninggalkan ruang kerja saksi Ferdi Sambo dan menghubungi saksi Rifaizal Samuel untuk mengambil DVR CCTV. Dan pada saat itu saksi Rifaizal Samuel menanyakan, kok diambil bang? Kan sudah diserahkan. Namun dijawab oleh terdakwa Cuk Putranto, perintah Bapak. Selanjutnya terdakwa Cuk Putranto menuju ke Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan penyidik Polres Jakarta Selatan untuk mengambil DVR CCTV yang masih terbungkus plastik hitam yang kemudian disimpan terdakwa Cuk Putranto di mobil Toyota Innova nomor polisi B1617 KH miliknya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Juli tahun 2022, sekira pukul 17.00 WIB, saksi Ferdi Sambo menghubungi terdakwa Cuk Putranto agar datang ke Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan karena ada olah TKP dari Bareskrim Mabes Polri. Lalu sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa sampai di lokasi Komplek Polri Duren 3 Pancoran Jakarta Selatan dan terdakwa melihat jalannya olah TKP. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB terdakwa Cuk Putranto menghubungi saksi Baikuni Wibowo agar datang ke TKP dengan maksud untuk mengkopi dan melihat isi DVR CCTV. Dan setelah keduanya bertemu, lalu terdakwa Cuk Putranto mengatakan kepada saksi Baikuni Wibowo, "Bek, tolong kopi dan lihat isinya." Dan oleh saksi Baikuni Wibowo dijawab, "Enggak apa-apa nih." Dan dijawab oleh terdakwa Cuk Putranto, "Kemarin saya sudah dimarahi, saya takut dimarahi lagi." Selanjutnya terdakwa Cuk Putranto menyerahkan kunci mobilnya kepada saksi Baikuni Wibowo untuk mengambil DVR CCTV yang disimpan di mobilnya. Selanjutnya, setelah saksi Baikuni Wibowo mengambil DVR CCTV yang berada di dalam mobil Toyota Innova nomor B1617 KH milik terdakwa Cuk Putranto, kemudian saksi Baikuni Wibowo kembali ke kantor SPRI Kadif Propam lantai 1 Gedung Utama Mabes Polri. Dan saksi Baikuni Wibowo menyampaikan satu buah laptop Microsoft Surface dan kabel HDMI yang disambungkan ke laptop. Setelah menyala pada saat itu muncul notifikasi untuk memasukkan password atau sandi. Namun pada saat itu saksi Baikuni Wibowo tidak memasukkan password atau sandi, tetapi hanya menekan OK
dan langsung tersambung, di mana dari 3 DVR CCTV tersebut hanya ada 1 DVR CCTV yang berisi data atau rekaman, yaitu DVR CCTV yang berada di Gapura Pos Satpam yang menghadap rumah nomor 46, dan nomor 45 dan nomor 43. Izin dilanjutkan. Izin melanjutkan yang mulia. Kemudian, saksi Baikuni Wibowo mencari data atau rekaman pada tanggal 8 Juli 2022 dari pukul 16 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat dan dipindahkan ke media penyimpanan flash disk warna merah hitam. Bahwa sekitar 2 jam kemudian, saksi Baikuni Wibowo kembali ke Kompleks Polri Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan dengan membawa flash disk warna hitam dan laptop Microsoft Surface, kemudian menunjukkan data rekaman yang sudah dikopi tersebut kepada terdakwa Cuk Putranto sambil berkata, "Nih, udah kopiannya CCTV." Setelah itu terdakwa Cuk Putranto menjawab, "Saya laporkan ke Bank AKBP Arif Rahman Arifin yang pada saat itu sudah berada di Komplek Polri Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan." Setelah itu saksi Baikuni Wibowo kembali ke Kompleks Polri Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan dengan membawa flash disk warna hitam dan laptop Microsoft Surface dan menunjukkan data rekaman yang sudah dikopi tersebut kepada terdakwa Cuk Putranto, tepatnya pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat, setelah selesainya pelaksanaan olah TKP di Kompleks Polri Duren 3 nomor 46, dan bertempat di rumah saksi Ridwan Rekilson Sop Langit, selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, beralamat di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian saksi Baikuni Wibowo menyampaikan kepada terdakwa Cuk Putranto, "Nih udah kopiannya CCTV." Saat itu terdakwa Cuk Putranto melaporkan dahulu kepada saksi Arif Rahman Arifin, di mana pada saat itu juga berada di TKP dengan mengatakan, "Bang, kemarin Bapak perintahkan untuk mengkopi dan melihat isinya. Abang mau lihat enggak?" Kemudian terdakwa Cuk Putranto bersama saksi Arif Rahman Arifin, saksi Baikuni Wibowo, dan saksi Ridwan Rekilson Sop Langit secara bersama-sama menonton rekaman CCTV hasil kopian atau unduhan oleh saksi Baikuni Wibowo dan diputar dengan menggunakan laptop milik saksi Baikuni Wibowo. Selanjutnya setelah terdakwa Cuk Putranto bersama saksi Arif Rahman, saksi Baikuni Wibowo, dan saksi Ridwan Rekilson Sop Langit menonton dan melihat isi dari flash disk tentang kejadian yang telah direkam dari CCTV tersebut, kemudian terdakwa Cuk Putranto berkata, "Bang, ini Joshua masih hidup." Lalu saksi Baikuni Wibowo memutar ulang antara menit 17.07 WIB sampai 17.11 WIB dan melihat ternyata benar bahwa Nofriansah Yosua Huta Barat sedang memakai baju putih dan berjalan dari pintu depan rumah menuju pintu samping melalui taman rumah dinas saksi Ferdi Sambo. Melihat keadaan sebenarnya terkait keberadaan Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup, akhirnya perasaan saksi Arif Rahman Arifin sangat kaget karena tidak menyangka bahwa apa yang sudah saksi Arif Rahman Arifin dengar beberapa hari yang lalu, informasi tentang kronologis kejadian tembak-menembak yang disampaikan oleh Kapolres Jaksel Kombes Budi Herdi dan Karopenmas Div Humas Brigjen Ramadan ternyata tidak sama dengan apa yang saksi Arif Rahman Arifin lihat pada CCTV tersebut. Selanjutnya saksi Arif Rahman keluar dari rumah saksi Ridwan Rekilson Sop Langit dan langsung menghubungi saksi Hendra Kurniawan dengan menggunakan WhatsApp call untuk meminta arahan dan petunjuk di mana saksi Hendra Kurniawan selaku senior atau atasannya langsung dan juga merupakan bagian tim khusus yang menangani peristiwa tembak-menembak di Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan. Lalu saksi Arif Rahman Arifin melaporkan dengan sebenarnya fakta dari rekaman CCTV tersebut, di mana keadaan sebenarnya masih terlihat Nofriansah Yosua Huta Barat sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah setelah saksi Ferdi Sambo sampai di rumah dinasnya. Mendengar suara saksi Arif Rahman Arifin melalui telepon gemetar dan takut. Lalu saksi Hendra Kurniawan menenangkannya dan meminta agar pada kesempatan pertama ini saksi Arif Rahman Arifin dan saksi Hendra Kurniawan menghadap saksi Ferdi Sambo. Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Barat,
Saksi Arif Rahman Arifin diajak oleh saksi Hendra Kurniawan menghadap ke ruangan kerja saksi Ferdi Sambo di Mabes Polri. Kemudian saksi Ferdi Sambo menanyakan maksud dari kedatangan saksi Hendra Kurniawan dan saksi Arif Rahman Arifin, dan dijawab oleh saksi Hendra Kurniawan hendak melaporkan apa yang sebenarnya yang dilihat oleh saksi Arif Rahman Arifin dari rekaman CCTV sebagaimana yang dilaporkan kepada saksi Hendra Kurniawan. Di saat mereka menonton bersama pada waktu dini hari sekira pukul 02.00 waktu Indonesia Barat tanggal 13 Juli 2022, di mana ditemukan perbedaan keterangan antara saksi Ferdi Sambo yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat. Pada saat saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinas Duren 3, telah terjadi tembak-menembak antara Nofriansah Yosua Huta Barat dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Namun berdasarkan rekaman CCTV Pos Security Komplek Perumahan Polri Duren 3 yang telah ditonton oleh terdakwa Cuk Putranto bersama saksi Arif Rahman Arifin, saksi Baikuni Wibowo, saksi Ridwan Rekenelson Soplangit, terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut bahwa pada saat saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinas milik saksi Ferdi Sambo di Duren 3 nomor 46, terlihat bahwa Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup dan berjalan di taman rumah tersebut. Perbedaan tersebut dijelaskan 2 kali oleh saksi Hendra Kurniawan. Namun saksi Ferdi Sambo tidak percaya dan mengatakan, "Masa sih?" Kemudian saksi Hendra Kurniawan meminta kepada saksi Arif Rahman Arifin untuk menjelaskan kembali apa isi rekaman CCTV tersebut terkait dengan keberadaan Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup pada saat saksi Ferdi Sambo datang ke TKP. Kemudian saksi Ferdi Sambo mengatakan bahwa itu keliru. Namun pada saat itu saksi Arif Rahman Arifin mendengar nada bicara saksi Ferdi Sambo sudah mulai meninggi atau emosi dan menyampaikan kepada saksi Hendra Kurniawan dan saksi Arif Rahman Arifin, "Masa kamu tidak percaya sama saya?" Lalu saksi Ferdi Sambo menanyakan, "Siapa saja yang sudah menonton rekaman CCTV tersebut dan disimpan di mana file rekaman CCTV tersebut?" Kemudian saksi Arif Rahman Arifin menjawab, "Yang sudah melihat rekaman CCTV tersebut adalah Arif Rahman Arifin, terdakwa Cuk Putranto, saksi Baikuni, dan saksi Ridwan Rekinelson Soplangit, Kasat Serse Polres Jakarta Selatan. Dan file tersebut tersimpan di flash disk dan laptop tersebut miliknya saksi Baikuni Wibowo." Kemudian saksi Ferdi Sambo mengatakan, "Berarti kalau ada bocor dari kalian berempat." Saksi Ferdi Sambo menjelaskan dengan wajah tegang dan marah. Kemudian saksi Ferdi Sambo meminta saksi Arif Rahman Arifin untuk menghapus dan memusnahkan file tersebut dengan kalimat, "Kamu musnahkan dan hapus semuanya." Kemudian saksi Ferdi Sambo menyampaikan kepada saksi Hendra Kurniawan, "Kamu cek nanti itu adik-adik, pastikan semuanya beres." Pada saat komunikasi tersebut, saksi Arif Rahman Arifin tidak berani menatap saksi Ferdi Sambo dan hanya menunduk. Lalu saksi Ferdi Sambo berkata, "Kenapa kamu tidak berani natap mata saya? Kamu kan sudah tahu apa yang terjadi dengan mbakmu." Kemudian saksi Ferdi Sambo mengeluarkan air mata. Kemudian saksi Hendra Kurniawan berkata, "Sudah Rip, kita percaya saja." Kemudian pada saat saksi Arif Rahman Arifin dan Hendra Kurniawan SIK akan keluar ruangan, saksi Ferdi Sambo meminta kembali kepada saksi Hendra Kurniawan dan Arif Rahman Arifin berkata, "Pastikan semuanya sudah bersih." Kemudian sekira pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, saksi Arif Rahman Arifin dan Hendra Kurniawan keluar bersama-sama dari ruangan kerja saksi Ferdi Sambo dari lantai 1 gedung utama Mabes Polri. Selanjutnya saksi Arif Rahman Arifin pergi menemui terdakwa Cuk Putranto dan saksi Baikuni di pantry depan rumah saksi Ferdi Sambo dan menyampaikan permintaan saksi Ferdi Sambo kepada terdakwa Cuk Putranto dan saksi Baikuni Wibowo untuk menghapus file yang ada di laptop dan flash disk. Kalau sampai bocor berarti kita berempat yang bocorin. Sekalipun ancaman kata-kata dari saksi Ferdi Sambo yang mengatakan kalau sampai bocor terkait isi DVR CCTV yang telah dilihat oleh terdakwa Cuk Putranto maupun yang lainnya seharusnya mengambil langkah hukum, yaitu menceritakan keadaan sebenarnya kepada yang berwajib dan bukan malah saling meyakinkan dengan mempertanyakan kepada saksi Baikuni Wibowo dengan berkata, "Yakin bang?" Saksi Baikuni menjawab, "Perintah Kadip." Saksinya Karupaminal. Saksi Baikuni Wibowo menyampaikan, "Bang, minta waktu untuk backup file pribadi di laptop saya sebelum diformat."
Keesokan harinya pada tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat, saksi Baikuni Wibowo datang menemui saksi Arif Rahman Arifin yang berada di dalam mobilnya dan menyampaikan bahwa file atau isi laptop sudah bersih semua. Kemudian saksi Baikuni Wibowo meletakkan laptop tersebut di jok belakang sopir. Setelah itu saksi Baikuni Wibowo pergi meninggalkan saksi Arif Rahman. Kemudian sekira pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, saksi Hendra Kurniawan menelpon saksi Arif Rahman melalui WhatsApp call dan menanyakan perihal permintaan dari Kadif apakah sudah dilaksanakan atau belum. Dengan kalimat, "Rip, perintah Kadif sudah dilaksanakan belum?" Dan saksi Arif Rahman Arifin menjawab, "Sudah dilaksanakan Dan." Kemudian keesokan harinya saksi Arif Rahman Arifin dengan sengaja mematahkan laptop tersebut dengan kedua tangannya dan menjadi beberapa bagian sehingga mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya atau tidak dapat berfungsi lagi. Lalu memasukkan ke paper bag atau kantong warna hijau dan letakkan di jok depan mobilnya. Selanjutnya paper bag atau kantong yang berisi laptop yang sudah dipatahkan tersebut disimpan di rumahnya. Kemudian pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat, saksi Arif Rahman Arifin SIK menyerahkan laptop yang sudah dipatahkan menjadi beberapa bagian tersebut di mana tidak bekerja sebagaimana mestinya atau tidak dapat berfungsi lagi kepada penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum dengan sukarela. Bahwa perbuatan terdakwa Cuk Putranto bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo, saksi Irfan Widianto, saksi Hendra Kurniawan, saksi Arif Rahman Arifin, saksi Baikuni Wibowo, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, masing-masing dalam berkas perkara terpisah, mengambil dan mengganti DVR CCTV yang masih berfungsi tersebut yang berada di pos security komplek perumahan Polri Duren 3, RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Dr. Andes Seno Soekarto selaku Ketua RT, serta mengambil dan mengganti DVR CCTV milik saksi Ridwan Rika Nelson Soplangit SIK MH, lalu merusak dan menghancurkan salinan rekaman CCTV pada laptop merek Microsoft Surface mengakibatkan terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Perbuatan tersebut diinginkan saksi Ferdi Sambo, kemudian dilanjutkan dengan siasat jitunya yaitu menemui Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Riki Rizal Wibowo dan Kuat Ma'ruf yang ada di ruangan pemeriksaan Biro Provos di lantai 3 dan meminta kepada ketiga orang tersebut untuk menyamakan pikiran sebagaimana skenario cerita yang telah direkayasa dan dibuat oleh saksi Ferdi Sambo sebelumnya atas peristiwa penembakan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo memanggil secara bersamaan saksi Hendra Kurniawan, Beni Ali, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama dan Harun, lalu menyampaikan dan mempengaruhi dengan berkata, mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP. Keterangan saksi dan barang bukti yang diamankan. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo menambah kata-katanya untuk berjalan di Magelang, untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan. Berangkat dari kejadian Duren 3 saja dan untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja. Padahal kejadian penembakan terhadap diri korban Nofriansah Yosua Huta Barat adalah merupakan tindak pidana kejahatan, yaitu merampas nyawa orang lain. Kewenangan Paminal yang notabene bertugas dalam hal pengamanan internal anggota Kepolisian Republik Indonesia yang terkait melakukan pelanggaran disipliner dan SOP kepolisian dan bukan bertugas atau mempunyai fungsi dalam penyidikan kejahatan pidana umum. Bahwa maksud dan tujuan saksi Ferdi Sambo merekayasa dan mengarang cerita yang tidak sebenarnya, tujuannya untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya atas meninggalnya Nofriansah Yosua Huta Barat yang terjadi di rumah dinas saksi Ferdi Sambo, Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, sehingga tercapai dan tujuannya mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi. Ternyata jejak-jejak DVR CCTV milik orang lain atau publik yang berada di pos security komplek perumahan Polri Duren 3 telah mengungkap kejadian perkara yang sebenarnya dan bukan dengan rekayasa saksi Ferdi Sambo, di mana keterangan antara saksi Ferdi Sambo yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat
pada saat saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinas Duren 3 telah terjadi tembak-menembak antara Nofriansah Yosua Huta Barat dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Namun berdasarkan hasil rekaman CCTV pos security komplek perumahan Polri Duren 3 terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut di mana saat saksi Ferdi Sambo datang ke rumah saksi milik saksi Ferdi Sambo di Duren 3 nomor 46 RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup dan sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju samping melalui taman rumah setelah saksi Ferdi Sambo sampai di rumah dinasnya. Bahwa CCTV di Komplek Polri Duren 3 RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan sebagai suatu sistem elektronik pada saat dicopot dan diganti dalam kondisi normal dan dapat berfungsi dengan baik untuk merekam segala aktivitas pada spot sesuai jangkauan kamera yang terpasang selama 24 jam dengan sistem penghapusan file terupdate setiap 5 hari sekali, di mana file atau rekaman video yang terlama akan secara otomatis terhapus setiap 5 hari sekali dengan masuknya rekaman baru. Dengan demikian tindakan mengganti dengan yang baru 2 unit DVR CCTV merek G-Lens Security nomor JFDS-875008M serial number 977042771322 yang ada harddisknya dan terpasang di pos security Komplek Polri Duren 3 RT 5 RW 1 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan dan juga mencopot dan mengganti 1 unit lagi DVR CCTV dari rumah dinas saksi Ridwan Rekinal Sensop Langit tanpa dilengkapi surat tugas maupun berita acara penyitaan sesuai ketentuan KUHAP dalam melaksanakan tindakan hukum terkait barang bukti telah mengakibatkan berubahnya bahkan rusaknya sistem elektronik berupa DVR CCTV merek G-Lens Security model GFDS garis datar 87508M serial number 9770427711322 dari CCTV Komplek Polri Duren 3 RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. Subsidiar bahwa terdakwa Cuk Putranto SIK bersama dengan saksi Ferdi Sambo SH SIK MH, saksi Irfan Widianto SH SIK, saksi Hendra Kurniawan SIK, saksi Arif Rahman Arifin SIK MH, saksi Baikuni Bowo SIK, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK, masing-masing dalam berkas perkara terpisah, pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 7.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di pos security Komplek Polri Duren 3 RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut. Tidak dibaca kembali. Dianggap dibacakan. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. Melanjutkan yang mulia. Masih panjang? Sedikit lagi yang mulia, tinggal dakwaan alternatif kedua ya. Dakwaan alternatif kedua, primer,
terdakwa Cuk Putranto didakwa telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat, atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum terus-menerus atau untuk sementara waktu disimpan atau diserahkan kepada seorang pejabat ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum. Karenanya didakwa melanggar pasal 233 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar terdakwa Cuk Putranto didakwa telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian. Oleh karenanya terdakwa didakwa melanggar pasal 221 ayat 1 ke 2 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, penuntut umum tertanda tangan. Demikian yang mulia. Ya, demikian tadi setelah selesai dibacakan dakwaan terhadap terdakwa Cuk Putranto ya. Saya ingin bertanya apakah saudara sudah mengerti dengan dakwaan tersebut? Saya sudah mengerti. Sudah mengerti. Dan terhadap dakwaan tersebut apakah saudara akan mengajukan keberatan? Silakan saudara berkonsultasi dengan saudara. Silakan, Ustaz Hukum. Terima kasih Yang Mulia. Izin kami sebagai tim penasihat hukum memohon waktu untuk mengajukan eksepsi terhadap dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Mohon waktu 2 minggu Yang Mulia. Ya, surat dakwaan 1 minggu sebelum sudah ada pada saudara. Ya, bahwa kita harus sepakat proses persidangan ini harus benar-benar dapat mengefisienkan waktu. Ya, kemarin sudah ada dikasih, sebelum sudah dikasih, bahkan ada yang sudah langsung pada saat itu mengajukan eksepsi. Ya, saya kasih waktu saudara ya, karena juga bersama dengan 1 minggu. Dan jika saudara tidak menggunakan kesempatan tersebut, maka hak saudara untuk mengajukan eksepsi tidak saudara gunakan. Paham ya? Baik ya, karena ada eksepsi terhadap karena ada eksepsi ya, sidang belum bisa dianukan untuk pemeriksaan saksi ya. Nanti ada tanggapan atau pendapat terhadap keberatan. Ya, saya ingatkan untuk eksepsi ya, soft kopinya juga saudara sudah segera serahkan juga nanti ya. Termasuk juga penuntut umum ya, penuntut umum juga sudah mengajukan serah kopi dakwaannya. Ya, ada pertanyaan? Tidak ada, cukup ya. Sidang dalam perkara ini ditunda 1 minggu 26 dengan agenda selanjutnya nota keberatan dari peserta sidang ditunda. Jam 7. Skor jam 7 ya. Bukan skor sidang lagi jam 7. Ini bukan skor ya. Jam 7 nanti.
7 Bang. Jam 7. Sholat, yang mau makan. Mau sholat. Ya. Hah? Yang tadi? Kenal. Kenal muka nggak tahu nama. Ya. Untuk Andi ditunggu dekat toilet. Ngomong dulu tentang